di dalam dan luarnya, termasuk menentukan kapan saja waktu yang tepat aktivitas, lalu lalang para petugas penjaga di dalam rumah dinas tersebut mulai berhenti. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan pada Jumat 9 Desember, tersangka mobil yang digunakan para tersangka melakukan perampokan merupakan kendaraan yang dibeli oleh Mujiadi. Mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi AG 1217VY dibeli sekitar 100 juta rupiah jauh-jauh hari sebelum menjalankan aksinya. Sehari sebelum kejadian, Mujiadi, Oki Asmuri, dan Medi menyiapkan peralatan perampokan. Mereka membeli lakban, 15 utas tali, obeng, borgol, hingga rompi warna krem seharga Rp120.000. Kedua tersangka kemudian menjemput tersangka Ali Jayadi. Ali kala itu mengendarai mobil Daihatsu Terios kemudian menuju ke RSNU Jombang untuk memarkirkan mobilnya. Kelimanya lalu berangkat menuju rumah dinas Wali Kota Blitar menggunakan mobil Innova hitam. Para tersangka menyandera dan merampok uang sebesar 730 juta rupiah milik Walkot Blitar Santoso. Tak hanya uang, tersangka juga mengambil perhiasan milik istri wali kota berupa kalung dan juga gelang. Dari tangan tersangka Mujiadi disita sekitar 133 juta, kemudian tersangka Asmuri disita sekitar 49 juta, dan tersangka Ali disita sekitar 1,3 juta rupiah. Sementara dua tersangka lainnya kini masih dalam pengejaran pihak Polda Jawa Timur. Kemudian di hari Minggu, kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS atau ASN. Ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk melakukan pencurian tersangka MJ atau MT tadi. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta. Dan kalung 10 gram dan gelang 10 gram ini sudah kita sita, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang bukti 3 senjata api yang disita dari saudara NT, itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sita dari 3 tersangka 230-an juta, dan kemudian untuk 2 tersangka lain. Feti Wulandari, istri wali kota Blitar Santoso, sempat diancam kawanan perampok apabila tak menunjukkan lokasi berangkas di rumah dinas. Diketahui rumah dinas wali kota Blitar Santoso disatroni oleh kawanan perampok hingga uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan digondol pada Senin 12 Desember. Bahkan kawanan perampok sempat menyekap dan memborgol Santoso dan istrinya di kamar. Sehari seusai kejadian tersebut, ke hadapan publik Santoso membeberkan kronologi kejadian tersebut. Sekira pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, istrinya Feti diketahui tengah menjalankan ibadah sholat tahajud. Santoso mengatakan istrinya memang rutin melakukan sholat tahajud setiap hari dilanjut dengan wiritan sambil menunggu waktu subuh. Sementara Santoso mengaku baru mulai tidur pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun ia kemudian dibangunkan dengan suara gedor-gedor pintu kamarnya yang cukup kencang. Mulanya ia mengira suara tersebut adalah gempa bumi, namun tanpa sadar pintu sebelah timur ternyata sudah dijebol dan 3 orang masuk ke dalam kamarnya. Kemudian ketiga orang tersebut meminta Santoso dan istrinya tengkurap hingga kaki dan tangan diikat, sementara mulut ditutup dengan lakban. Keduanya kemudian dipaksa buka suara dan menunjukkan tempat penyimpanan uang dan perhiasan. Namun Santoso mengaku tidak memiliki berangkas penyimpanan uang. Pelaku kemudian memukul dan menendang Santoso yang disekap dan tangannya diikat karena dikira berbohong. Kemudian pelaku mengancam akan menelanjangi istri Santoso apabila tak memberitahukan lokasi penyimpanan uang dan perhiasan tersebut. Santoso mengaku memang tidak memiliki berangkas di rumah dinasnya, namun memang ada uang simpanannya ketika menghadiri sebuah acara yang disimpannya di dalam lemari. Ia kemudian menunjuk ke lemari dan mempersilahkan mengobrak-abrik isi di lemari tersebut. Selain uang, perhiasan yang tersimpan dan kalung istri Santoso juga dirampas oleh pelaku. Santoso memperkirakan para pelaku kabur dari rumah dinas sekira pukul 3 dini hari lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kabur, salah satu pelaku sempat menanyakan lokasi kamar anak-anak kepada istrinya. Keberuntungnya, anak-anak Santoso dan Feti tak berada di rumah dinas saat kejadian. Pelaku juga bertanya soal lokasi dekoder kamera CCTV kepada istrinya.
Setelah pelaku kabur, Santoso mencoba berteriak minta tolong. Namun teriakannya tak direspons penjaga di rumah dinas. Pastinya 3 penjaga Satpol PP yang berjaga di rumah dinas juga ikut disekap hingga diborgol. Wali Kota Blitar, Santoso mengaku mengalami penganiayaan oleh kawanan perampok rumah dinasnya pada Senin 12 Desember dini hari. Santoso mengatakan ia ditendang pelaku perampokan saat disekap dan diminta menunjukkan uang tunai dan barang berharga di kamar rumah dinasnya. Akibat penganiayaan itu, Santoso mengalami luka pada kaki. Wakil Wali Kota Blitar, Cucuk Sunario, membenarkan terjadinya penganiayaan terhadap Wali Kota Santoso. Santoso disebut mengalami trauma berat setelah peristiwa perampokan yang terjadi pada Senin 12 Desember dini hari. Ditanya beberapa kali tendangan pelaku pada Santoso, Cucuk mengaku tak menanyakan. Cucuk mengutarakan hal tersebut saat menjawab pertanyaan kenapa Wali Kota Santoso tak menampakkan diri usai peristiwa perampokan yang menghebohkan tersebut. Ia menampik kesan bahwa Santoso menghilang setelah menjadi korban perampokan dan penyekapan. Menurutnya, sejak kejadian hingga Senin sore, Santoso harus mengikuti serangkaian pemeriksaan pihak kepolisian. Selain itu, Santoso membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Pada Selasa 13 Desember, Wali Kota Blitar Santoso telah memberikan kesaksiannya. Ia pun mengakui mengalami luka di bagian kaki akibat tendangan dari perampok. Santoso bahkan sempat mendapat ancaman verbal dari pelaku akan melukai dengan senjata tajam. Wakil Wali Kota Blitar Cucuk Sunario mengungkapkan kondisi Santoso saat ini baik-baik saja. Menurut Cucuk, Santoso memang mengalami luka sedikit di bagian kaki akibat ditendang pelaku perampokan. Jadi setengah 5 ini karena saya teriak-teriak minta tolong, dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jagaji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti tidak ada ajudan sama sekali? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Kepolisian saat ini telah mengantongi bukti video kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Namun pelaku yang diduga menggunakan mobil hitam berplat merah ini tampak dibukakan pintu gerbang oleh seseorang yang sebelumnya telah berada di halaman rumah dinas. Bahkan mereka tampak santai kala memasuki rumah Wali Kota Blitar tersebut. Video itu beredar luas di media sosial dan viral. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono saat dikonfirmasi membenarkan terkait video yang beredar itu. Argo Wiono berujar video tersebut tepat mengarah ke pintu gerbang utama rumah dinas Santoso. Dari rekaman video awalnya tampak sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang. Pria yang membukakan gerbang ini tampak mengenakan topi. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu pria bertopi ini berjalan santai mendekati mobil. Ia juga memandu memarkirkan mobil berplat merah tersebut. Kini pihak kepolisian yang tengah menyelidiki video beredar luas tersebut. Pihaknya juga telah memeriksa 20 saksi terkait kasus ini. Saksi tersebut diantaranya asisten rumah tangga rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Tak hanya itu, pihaknya juga menunggu hasil uji lab sidik jari di TKP. Sebelumnya, kronologi kasus perampokan telah dibeberkan oleh Wali Kota Blitar Santoso. Tak hanya dirampok, Santoso mengaku ia juga dianiaya dan mendapatkan ancaman secara verbal. Lantaran menolak mengatakan pelaku pun menendang dan memukul Santoso karena dianggap berbohong. Selain itu, istri Santoso ditelanjangi jika tak diberitahu lokasi berangkas. Santoso pun mengaku ke pelaku bahwa ia memang tak memiliki berangkas. Setelah menggasak harta benda milik Santoso dan istri, pelaku pun kabur sekira pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Ditolong oleh jamaah
masjid sholat jaga yang baru. Rekaman CCTV detik-detik kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso viral di media sosial. Terkait rekaman CCTV tersebut, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono pun membenarkannya. Kini video tersebut masih dalam proses penyelidikan. Video berdurasi 56 detik itu memperlihatkan sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu mobil pun diparkirkan sedangkan orang yang membukakan pintu gerbang memandu memarkirkan. Dari informasi yang diperoleh, kamera CCTV ini berada di sebelah rumah dinas Wali Kota Blitar dan menyorot langsung ke arah pintu gerbang. AKBP Argo Wiono menyebut video itu didapat pihaknya di hari pertama penyelidikan. Pada perkembangannya, Argo menyebut pihaknya telah memeriksa 20 orang saksi. Mereka diantaranya asisten rumah tangga rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Tanya itu, pihaknya juga menunggu hasil uji lab sidik jari di TKP. Diketahui perampokan itu terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Disebutkan pelaku yang diduga berjumlah 5 orang awalnya menyekap 3 penjaga dari Satpol PP. Kemudian mereka masuk ke rumah dan menyekap Wali Kota Blitar dan istrinya. Uang tunai 400 juta rupiah yang ada di tempat penyimpanan pun raib di gondol maling. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jaga yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti tidak ada ajudan sama sekali di sini ya? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Nggak standby Ya. ya Pak? Berarti setelah selesai kegiatan ajudannya? Ya pulang, kalau saya sudah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari bed. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan. Ciri-ciri pelaku pencurian di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso diungkap pihak kepolisian. Selain menggunakan mobil berplat merah, mereka juga mengenakan atribut Satpol PP. Terkait hal itu, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono buka suara. Argo Wiono saat diwawancarai pada Kamis 15 Desember 2022 menyebut tindakan pencurian ini telah direncanakan. Hal ini terlihat dari penggunaan atribut seragam pegawai di lingkungan pemerintah seperti topi korpri, seragam Satuan Polisi Pamung Praja, serta mobil berplat merah. Menurutnya, pemakaian atribut ini juga dimaksudkan untuk mempersulit penyelidikan oleh pihak kepolisian. Bahkan kata Argo, penggunaan atribut itu dimungkinkan untuk memunculkan kesan keterlibatan orang dalam. Pernyataan ini diungkapkan setelah beredarnya video CCTV detik-detik perampok masuk ke dalam rumah dinas Santoso beredar luas di media. Dalam video itu terlihat salah seorang terduga pelaku membukakan pintu gerbang. Pria tersebut memiliki postur dengan badan tegap. Selain itu, ia juga terlihat memakai sepatu boots dengan pakaian yang identik dengan seragam personel Satpol PP. Argo membenarkan bahwa pria yang terekam membuka pintu gerbang itu adalah salah seorang terduga pelaku. Akan tetapi ia bukan personel Satpol PP yang sedang bertugas menjaga rumah dinas. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jaga yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah
Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak saat itu berarti nggak ada ajudan sama sekali di sini ya, Pak? Oh nggak ada, malam Pak jam telu. Nggak standby di sini? Nggak Ya. standby Pak? Berarti setelah selesai kegiatan ajudannya Ya pulang, kalau saya sudah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari becek sunatan di Ngegong ya. Itu dari Mas Arik. 3 dari 5 pelaku perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso berhasil ditangkap. Ternyata perampokan ini diinisiasi oleh residivis dan pernah dipenjara di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Saat dihadirkan di konferensi pers, wajah salah seorang pelaku terlihat membiru. 3 orang tersangka itu ditangkap dalam operasi pengejaran yang dilakukan oleh tim gabungan Jatanras Polda Jatim dan Satreskrim Polres Blitar Kota. Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Reskrimum Polda Jatim, Kompol Trisis Bintoro menyebut ketiganya bertindak sebagai eksekutor perampokan. Mereka berhasil ditangkap setelah kepolisian mendapat ciri-ciri pelaku yang terekam kamera CCTV. Dari sana identitas para pelaku dapat diidentifikasi. Namun ia belum merinci siapa sosok tersangka dan di mana saja mereka ditangkap. Pasalnya pihaknya masih melakukan pengembangan atas 3 tersangka tersebut. Sementara di Krimum Polda Jatim, Kombes Pol Totok Suharyanto mengatakan otak perampokan ini merupakan seorang residivis berinisial MJ. Bahkan aksi perampokan itu dirancang saat MJ masih menjalani hukuman di Lapas Sragen. MJ merancang serta membeli peralatan yang akan digunakan untuk melakukan perampokan. Diketahui aksi perampokan ini terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Santoso beserta istri dan petugas yang berjaga disekap. Akibatnya uang tunai ratusan juta yang ada di berangkas raib digondol maling. Kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang terjadi di tanggal 12 Desember 2022. Jadi siang hari ini kita akan menyampaikan perkembangan pengungkapan hasil kerja keras dari tim Jatanras Polda Jawa Timur yang dipimpin oleh Pak Direktur, Pak Wakil, Pak Kasubdit dan bergabung dengan Polres Blitar Kota. Ya, alhamdulillah semua kedua kita semua ya 3 pelaku kejahatan kasus di kediaman di rumah dinas Wali Kota Blitar bisa kita tangkap ya, dan saat ini juga masih dalam proses pengembangan dan pengejaran terhadap kasus ini sendiri yang tentunya belum berhenti sampai dengan hari ini ya. Nah, kita nanti secara teknis dan detail yang akan disampaikan oleh Pak Direskrim langsung terkait dengan pengembangan kasus pencurian dengan kekerasan di kantor Wali Kota Blitar ini sendiri ya. Satu lagi tambahan bahwa dalam pengejaran para pelaku kasus kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar, kita juga tangkap 1 pelaku. Assalamualaikum, Mbah. Polisi mengungkap bahwa mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar diduga menjadi otak perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar pada 12 Desember 2022 lalu. Samanhudi yang baru saja bebas dari lapas itu pun kini telah ditetapkan jadi tersangka. Disebutkan bahwa Samanhudi bertemu dengan para perampok saat masih bersama-sama mendekam di penjara. Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Harmanto menerangkan, sebagai otak perampokan Samanhudi berperan membeberkan letak sejumlah barang yang dicuri. Sejauh ini belum diketahui motif Samanhudi nekat melakukan aksi perampokan. Sebelumnya, polisi telah menangkap 3 orang tersangka perampokan, sementara 2 lainnya masih dinyatakan buron. Untuk diketahui, Samanhudi sempat terlibat kasus suap pada tahun 2018 lalu dan mendekam di Lapas Sragen. Ia baru menghirup udara bebas pada 10 Oktober 2022. Saat digeledah ke Polda Jatim, Samanhudi tak banyak bicara. Pria yang mengenakan kaos hitam itu menampik faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Sebagaimana diketahui dalam perampokan tersebut, Wali Kota Blitar, Santoso dan sang istri sempat disekap oleh pelaku. Para pelaku juga mengambil uang tunai senilai 400 juta rupiah dan sejumlah barang berharga. Ya, kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar
dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita jelaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ini saja nanti. Perannya apa Jenderal? Perannya siapa? Ya, kalau inisial mungkin sudah tahu ya, yang jelas ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas ya, dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan uang dan waktu bahkan yang baik untuk melakukan aksi. Assalamualaikum, Mbah. Mundur. Pelan-pelan. Bapak dikit, Pak. Sebentar, Pak. Saya itu membantu saya, Pak. Saya nggak tahu ini. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Apa ini terkait balas dendam? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar kini resmi jadi tersangka kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar pada Desember 2022 lalu. Samanhudi sendiri sudah digelandang ke Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Kedatangan Samanhudi ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim dikawal oleh sejumlah anggota polisi. Rombongan tiba sekira pukul 3 sore. Samanhudi yang mengenakan pakaian warna hitam ini juga tampak di borgol. Tak banyak komentar yang disampaikan oleh Samanhudi terkait penangkapannya ini. Samanhudi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun soal kasus perampokan tersebut. Ia juga menampik melakukan aksi balas dendam. Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Harmanto membenarkan kabar penangkapan terhadap Samanhudi. Menurut Tony, pihaknya menangkap Wali Kota Blitar periode 2010-2015 itu di area pusat olahraga di Blitar. Dengan penangkapan Samanhudi, maka jumlah tersangka perampokan kini menjadi 6 orang. 3 orang sudah diringkus sementara 2 lainnya masih buron. Samanhudi diduga merencanakan aksi ini saat masih mendekam di lapas Sragen bersama para pelaku. Assalamualaikum, Mbah. Mundur. Pelan-pelan. Bapak dikit, Pak. Sebentar, Pak. Saya itu membantu saya, Pak. Saya nggak tahu ini. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak, ya. Awas. Balas dendam nggak, Pak? Bentar ya. Makasih ya. Ya, kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita jelaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Pelan-pelan. Fakta baru terkait perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, polisi menyebut otak perampokan adalah mantan Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar. Diketahui Samanhudi baru saja bebas dari penjara 3 bulan lalu. Samanhudi sendiri sudah jadi tersangka dan digelandang ke Polda Jatim pada Jumat 27 Januari. Penangkapan terhadap Samanhudi dilakukan di area pusat olahraga di Kota Blitar pada Jumat dini hari. Saat tiba di Polda Jatim, Samanhudi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun. Dirinya juga menampik melakukan aksi balas dendam.
Sosok Saman Hudi dikenal sebagai wali kota Blitar yang menjabat selama 2 periode, yakni 2010-2015 dan 2016-2019. Kala itu dirinya menggantikan wali kota sebelumnya, Jarod Saiful Hidayat. Sebelumnya, dirinya juga pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kota Blitar. Namun pada 8 Juli 2018 lalu, Saman Hudi tersandung kasus suap ijon proyek pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar. Ia pun dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Setelah menjalani masa hukuman selama 4 tahun, Saman Hudi kemudian dinyatakan bebas bersyarat pada 10 Oktober 2022. Kebebasan Saman Hudi ini sempat disambut meriah oleh warga di rumahnya. Assalamualaikum, Mbah. Pelan-pelan. Bapak dikit, Pak. Bapak dikit, Pak. Benar, Pak. Saya itu membantu saya, Pak. Saya nggak tahu ini. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Jaga jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak, Dek. Awas. Pocok. Balas dendam nggak, Pak? Bentar ya. Makasih ya. Salah gambar. Saudara, terungkap peran dari mantan Wali Kota Blitar Muhammad Saman Hudi Anwar yang terlibat kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar yang dilakukan pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan tersangka merupakan penyuplai informasi terhadap 5 orang tersangka eksekutor perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso ini. Pria yang identik dengan kumis tebalnya itu memberikan informasi mengenai keberadaan uang, tata letak, situasi keamanan rumah dinas, hingga jalur pelarian. Seusai para pelaku menjalankan aksi perampokan. Atas perannya itu, kepolisian menegaskan tersangka Muhammad Saman Hudi Anwar dikenai pasal 365 Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun atas aksi kejahatan perampokan tersebut. Disinggung mengenai jumlah uang hasil perampokan yang diterima oleh tersangka Saman Hudi, Toto menerangkan tersangka Saman Hudi tidak memperoleh pembagian uang hasil rampokan tersebut sedikit pun. Sementara dengan mengenakan kaos oblong warna hitam dan bercelana jeans warna gelap, Saman Hudi digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur seusai ditangkap. Saat ditanya, Saman Hudi sendiri tidak memberikan keterangan terkait apa motif dibalik aksinya mendalangi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar tersebut. Ia juga membantah terkait adanya faktor balas dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Meski begitu, Saman Hudi tidak memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan tersebut hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung ini. Mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso yang dilakukan pada Desember lalu di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar. Penangkapan Saman Hudi ini menghebohkan publik karena sang mantan Wali Kota Blitar 2 periode tersebut diketahui baru saja keluar dari Lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 lalu. Seusai menjalani hukuman atas kasus suap sejak tahun 2018, diketahui Saman Hudi ditangkap KPK pada Juli 2018 setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo. Seusai keluar dari tahanan, ia sempat berorasi dan mengaku akan balas dendam karena sudah dizolimi. Hanya saja tak jelas pada siapa Saman Hudi mengaku akan balas dendam tersebut. Saman Hudi saat ini telah ditangkap dan momen penangkapan tersebut juga
sempat dibagikan di berbagai media sosial, termasuk yang berhasil diambil oleh wartawan lapangan kami. Tampak Saman Hudi ini mengenakan kaos oblong berwarna hitam dan juga celana jeans warna gelap. Dengan kumis tebal khasnya, ia digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur. Kendati terus menundukkan kepala, dengan posisi kedua pergelangan tangannya di borgol selama berjalan menyusuri jalanan aspal depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jawa Timur. Saman Hudi tetap berupaya menyapa awak media yang mencecarnya menggunakan rentetan pertanyaan. Hanya saja, Saman Hudi tidak memberikan jawaban detail terkait dugaan motif dirinya melakukan atau mendalangi aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Saman Hudi sendiri menampik adanya faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus tersebut. Kendati ia menolak, Saman Hudi juga tak kunjung memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung tersebut. Yang kami hormati teman-teman saya kaum logik, terima kasih atas kejemputannya saya pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak hujan dan cerah. Alhamdulillah. Saya akan pribadi dan keluarga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan pada saya. Sahabat kami berpikir, saya pulang dari penjara, saya anggap diri saya corong sampah. Tapi kenyataan tidak. Demi rakyatnya. Untuk itu saya mengatakan kepada teman-teman sekalian, rapatkan barisan. Saya tahu persis jeritan tangis rakyat Tomasi yang mana diinjak-injak dalam APBD Polres. Kalau dengan keberat saya, silakan keberat dengan saya. Saya tidak akan diam. Saya tidak akan lupa sejarah pengambilan saya. Bahwa saya tidak akan melakukan perampakan kekuasaan. Biar saya didolimi, saya di penjara 4 tahun 4 bulan tidak ada masalah. Demi rakyatnya. Tetapi tahu pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa APBD yang saya rugikan. Hidup Pak Saman Hudi! Saya masih ingat Hidup. bahasa itu. Saya di Kota Blitar ini menanam padi, tapi jebule adalah surga. Saya mendidik mereka menjadi baik, nggak tahunya dia membeli. Saya membuatlah kaos seperti Anda. Artinya tanpa menyerah, saya boleh lihat nanti yang korupsi sama Hudi atau mereka itu. Lanjutkan Pak! Saya sudah punya bukti yang kuat membuat dibebaskan dia di penjara nanti. Ini adalah perjuangan. Saya jadi wali kota juga, bukan untuk diri saya sendiri loh. Iya, saya menjadi orang yang jadi baik. Orang yang nggak bisa baca Quran, semuanya sekarang baca Quran. Sekarang gimana baca Qurannya itu? Yang dulu sekolah gratis, sekarang alhamdulillah jadi bayar. Ayo, kalau panjenengan ingin tahu di mana posisi saya nanti politik, besok saya akan pidato dalam pidato politik saya di ulang tahun Hawali. Kalau panjenengan ikut saya, silakan. Jangan melihat sayanya, jangan melihat kaum walinya, tapi perjuangan kaum rakyat ini. Tunjukkan kesungguhan. Kita jangan memikirkan partai, kita memikirkan diri kita. Untuk apa kita ini? Kita sudah berjuang mati-matian untuk menjelaskan rakyat kita ini. Iya enggak? Inilah
baru. Perjuangan tahun putih bersih seperti hati saya yang kalah ini. Yang ronde-ronde ya. Sabar dulu. Yang dulu dapat beras, sekarang donor. Karena apa? Ya itu tadi. Kemarin anak saya kalah suara sama. Saya dipontang-panting, dibuat ke sana kembali. Saya nggak apa-apa tertawa. Tapi saya sekarang sudah memindah kota Blitar ini. Mengatakan saya lawan. Saya akan melawan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan otak saya dan perjuangan saya melawan. Ayo kita buktikan teman-teman kaum lain. Sing-singkan tangan. Maju terus, pantang mundur. Sampaikan salam saya pada masyarakat Kota Blitar. Sama dulu tentang pro rakyat tidak keren-kerenan. Dan tentang gimana rakyat saya bisa sejahtera waktu zaman saya dulu. Saya dulu pernah ngomong, awas dunia yang ketiga. Ingat ya, dunia itu ada tiga. Satu adalah dunia nyata seperti ini. Kedua adalah dunia gaib. Yang ketiga adalah dunia IT. Semua dulu tak kasih sepeda 12 kilang yang di Paramisa. Saya memperjuangkan komunitas Putra Sang Fajar 600 juta uang saya sendiri. Lantaran siapa? Tidak lain adalah Santoso. Yang menerima uang itu adalah sekarang mau biar. Dan biar saya. Polda Jawa Timur berhasil mengungkap siasat busuk para kawanan perampok rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso Jalan Sudanjo Supriyadi, Kota Blitar yang terjadi pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Komplotan perampok yang diotaki oleh Mujadi 54 tahun ini sebelumnya juga pernah melancarkan aksinya di sebuah gudang perusahaan rokok di Pasuruan dengan kerugian 200 juta rupiah pada November 2022 lalu. Kadit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrimum Polda Jatim, Kompol Tri Sisbiantoro mengatakan, kelima tersangka yakni Mujadi 54 tahun, Asmuri 54 tahun, Ali Jayadi 57 tahun, Oki Supriyadi, dan Medi Afrianto. Dengan rekam jejak para tersangka yang kerap kali keluar masuk penjara, tak sulit untuk menyatukan tujuan melakukan aksi kejahatan. Oleh karena itu, mereka akhirnya merencanakan aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang ditinggali oleh Santoso, istrinya beserta 3 anggota Satpol PP sebagai pengawalnya pada Senin 12 Desember. Rencana perampokan bermula saat kelima tersangka menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Tri Sisbiantoro mengatakan sebelum menjalankan aksinya, para pelaku mulai mempelajari tata letak dan situasi di rumah dinas dari kejauhan selama sepekan. Mereka memarkirkan mobil di dekat rumah dinas untuk melihat berapa jumlah orang yang berjaga mempelajari situasi di dalam dan luarnya. Termasuk menentukan kapan saja waktu yang tepat aktivitas, lalu lalang para petugas penjaga di dalam rumah dinas tersebut mulai berhenti. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan pada Jumat 9 Desember, tersangka mobil yang digunakan para tersangka melakukan perampokan merupakan kendaraan yang dibeli oleh Mujadi. Mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi AG1217VY dibeli sekitar 100 juta rupiah jauh-jauh hari sebelum menjalankan aksinya. Sehari sebelum kejadian, Mujadi, Oki Asmuri, dan Medi menyiapkan peralatan perampokan. Mereka membeli lakban, 15 utas tali, obeng, borgol, hingga rompi warna krem seharga Rp120.000. Kedua tersangka kemudian menjemput tersangka Ali Jayadi. Ali kala itu mengendarai mobil Daihatsu Terios kemudian menuju ke RSNU Jombang untuk memarkirkan mobilnya. Kelimanya lalu berangkat menuju rumah dinas Wali Kota Blitar menggunakan mobil Innova hitam. Para tersangka menyandera dan merampok uang sebesar 730 juta rupiah milik Walkot Blitar Santoso. Tak hanya uang, tersangka juga mengambil perhiasan milik istri wali kota berupa kalung dan juga gelang. Dari tangan tersangka Mujadi disita sekitar 133 juta, kemudian tersangka Asmuri disita sekitar 49 juta, dan tersangka Ali disita sekitar 1,3 juta rupiah.
Sementara 2 tersangka lainnya kini masih dalam pengejaran pihak Polda Jawa Timur. Kemudian di hari Minggu, kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS atau ASN. Ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk melakukan pencurian tersangka MJ atau MT tadi. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta. Dan kalung 10 gram dan benang 10 gram ini sudah kita sita, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang bukti 3 senjata api yang disita dari saudara NT, itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sita dari 3 tersangka 230-an juta, dan kemudian untuk 2 tersangka lain. Feti Wulandari, istri Wali Kota Blitar Santoso, sempat diancam kawanan perampok apabila tak menunjukkan lokasi berangkas di rumah dinas. Diketahui rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso disatroni oleh kawanan perampok hingga uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan digondol pada Senin 12 Desember. Bahkan kawanan perampok sempat menyekap dan memborgol Santoso dan istrinya di kamar. Sehari seusai kejadian tersebut, ke hadapan publik Santoso membeberkan kronologi kejadian tersebut. Sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, istrinya Feti diketahui tengah menjalankan ibadah sholat tahajud. Santoso mengatakan Timur berhasil mengungkap siasat busuk para kawanan perampok rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso Jalan Sudanjo Supriyadi, Kota Blitar yang terjadi pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Komplotan perampok yang diotaki oleh Mujadi 54 tahun ini sebelumnya juga pernah melancarkan aksinya di sebuah gudang perusahaan rokok di Pasuruan dengan kerugian 200 juta rupiah pada November 2022 lalu. Kadit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrimum Polda Jatim, Kompol Tri Sisbiantoro mengatakan, kelima tersangka yakni Mujadi 54 tahun, Asmuri 54 tahun, Ali Jayadi 57 tahun, Okli Supriyadi, dan Medi Afrianto. Dengan rekam jejak para tersangka yang kerap kali keluar masuk penjara, tak sulit untuk menyatukan tujuan melakukan aksi kejahatan. Oleh karena itu, mereka akhirnya merencanakan aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang ditinggali oleh Santoso, istrinya beserta 3 anggota Satpol PP sebagai pengawalnya pada Senin 12 Desember. Rencana perampokan bermula saat kelima tersangka menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Tri Sisbiantoro mengatakan sebelum menjalankan aksinya, para pelaku mulai mempelajari tata letak dan situasi di rumah dinas dari kejauhan selama sepekan. Mereka memarkirkan mobil di dekat rumah dinas untuk melihat berapa jumlah orang yang berjaga mempelajari situasi di dalam dan luarnya. Termasuk menentukan kapan saja waktu yang tepat aktivitas, lalu lalang para petugas penjaga di dalam rumah dinas tersebut mulai berhenti. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan pada Jumat 9 Desember, tersangka mobil yang digunakan para tersangka melakukan perampokan merupakan kendaraan yang dibeli oleh Mujadi. Mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi AG1217VY dibeli sekitar 100 juta rupiah jauh-jauh hari sebelum menjalankan aksinya. Sehari sebelum kejadian, Mujadi, Oki Asmuri, dan Medi menyiapkan peralatan perampokan. Mereka membeli lakban, 15 utas tali, obeng, borgol, hingga rompi warna krem seharga Rp120.000. Kedua tersangka kemudian menjemput tersangka Ali Jayadi. Ali kala itu mengendarai mobil Daihatsu Terios kemudian menuju ke RSNU Jombang untuk memarkirkan mobilnya. Kelimanya lalu berangkat menuju rumah dinas Wali Kota Blitar menggunakan mobil Innova hitam. Para tersangka menyandera dan merampok uang sebesar 730 juta rupiah milik Walkot Blitar Santoso. Tak hanya uang, tersangka juga mengambil perhiasan milik istri wali kota berupa kalung dan juga gelang. Dari tangan tersangka Mujadi disita sekitar 133 juta, kemudian tersangka Asmuri disita sekitar 49 juta, dan tersangka Ali disita sekitar 1,3 juta rupiah. Sementara 2 tersangka lainnya kini masih dalam pengejaran pihak Polda Jawa Timur. Kemudian di hari Minggu, kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS
atau ASN. Ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk melakukan pencurian tersangka MJ atau MT tadi. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta. Dan kalung 10 gram dan benang 10 gram ini sudah kita sita, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang bukti 3 senjata api yang disita dari saudara NT, itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sita dari 3 tersangka 230-an juta, dan kemudian untuk 2 tersangka lain. Feti Wulandari, istri Wali Kota Blitar Santoso, sempat diancam kawanan perampok apabila tak menunjukkan lokasi berangkas di rumah dinas. Diketahui rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso disatroni oleh kawanan perampok hingga uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan digondol pada Senin 12 Desember. Bahkan kawanan perampok sempat menyekap dan memborgol Santoso dan istrinya di kamar. Sehari seusai kejadian tersebut, ke hadapan publik Santoso membeberkan kronologi kejadian tersebut. Sekira pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, istrinya Feti diketahui tengah menjalankan ibadah sholat tahajud. Santoso mengatakan istrinya memang rutin melakukan sholat tahajud setiap hari dilanjut dengan wiritan sambil menunggu waktu subuh. Sementara Santoso mengaku baru mulai tidur pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun ia kemudian dibangunkan dengan suara gedor-gedor pintu kamarnya yang cukup kencang. Mulanya ia mengira suara tersebut adalah gempa bumi, namun tanpa sadar pintu sebelah timur ternyata sudah dijebol dan 3 orang masuk ke dalam kamarnya. Kemudian ketiga orang tersebut meminta Santoso dan istrinya tengkurap hingga kaki dan tangan diikat, sementara mulut ditutup dengan lakban. Keduanya kemudian dipaksa buka suara dan menunjukkan tempat penyimpanan uang dan perhiasan. Namun Santoso mengaku tidak memiliki berangkas penyimpanan uang. Pelaku kemudian memukul dan menendang Santoso yang disekap dan tangannya diikat karena dikira berbohong. Kemudian pelaku mengancam akan menelanjangi istri Santoso apabila tak memberitahukan lokasi penyimpanan uang dan perhiasan tersebut. Santoso mengaku memang tidak memiliki berangkas di rumah dinasnya, namun memang ada uang simpanannya ketika menghadiri sebuah acara yang disimpannya di dalam lemari. Ia kemudian menunjuk ke lemari dan mempersilahkan mengobrak-abrik isi di lemari tersebut. Selain uang, perhiasan yang tersimpan dan kalung istri Santoso juga dirampas oleh pelaku. Santoso memperkirakan para pelaku kabur dari rumah dinas sekira pukul 3 dini hari lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kabur, salah satu pelaku sempat menanyakan lokasi kamar anak-anak kepada istrinya. Keberuntungnya, anak-anak Santoso dan Feti tak berada di rumah dinas saat kejadian. Pelaku juga bertanya soal lokasi dekoder kamera CCTV kepada istrinya. Setelah pelaku kabur, Santoso mencoba berteriak minta tolong. Namun teriakannya tak direspons penjaga di rumah dinas. Pastinya 3 penjaga Satpol PP yang berjaga di rumah dinas juga ikut disekap hingga diborgol. Wali Kota Blitar Santoso mengaku mengalami penganiayaan oleh kawanan perampok rumah dinasnya pada Senin 12 Desember dini hari. Santoso mengatakan ia ditendang pelaku perampokan saat disekap dan diminta menunjukkan uang tunai dan barang berharga di kamar rumah dinasnya. Akibat penganiayaan itu, Santoso mengalami luka pada kaki. Wakil Wali Kota Blitar, Cucuk Sunario, membenarkan terjadinya penganiayaan terhadap Wali Kota Santoso. Santoso disebut mengalami trauma berat setelah peristiwa perampokan yang terjadi pada Senin 12 Desember dini hari. Ditanya beberapa kali tendangan pelaku pada Santoso, Cucuk mengaku tak menanyakan. Cucuk mengutarakan hal tersebut saat menjawab pertanyaan kenapa Wali Kota Santoso tak menampakkan diri usai peristiwa perampokan yang menghebohkan tersebut. Ia menampik kesan bahwa Santoso menghilang setelah menjadi korban perampokan dan penyekapan. Menurutnya, sejak kejadian hingga Senin sore, Santoso harus mengikuti serangkaian pemeriksaan pihak kepolisian. Selain itu, Santoso membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Pada Selasa 13 Desember, Wali Kota Blitar Santoso telah memberikan kesaksiannya. Ia pun mengakui mengalami luka di bagian kaki akibat tendangan dari perampok. Santoso bahkan sempat mendapat ancaman verbal dari pelaku akan melukai dengan senjata tajam. Wakil Wali Kota Blitar Cucuk Sunario mengungkapkan kondisi Santoso saat ini baik-baik saja. Menurut Cucuk, Santoso memang mengalami luka sedikit di bagian kaki akibat ditendang pelaku perampokan. Jadi setengah 5 ini karena saya teriak-teriak minta tolong,
dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jaga haji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, berbel di tangan, di mata, kaki. Ya, saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama bergerak lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan kepada saya. Pak, saat itu berarti nggak ada ajudan sama sekali di sini? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Kepolisian saat ini telah mengantongi bukti video kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Namun pelaku yang diduga menggunakan mobil hitam berplat merah ini tampak dibukakan pintu gerbang oleh seseorang yang sebelumnya telah berada di halaman rumah dinas. Bahkan mereka tampak santai kala memasuki rumah Wali Kota Blitar tersebut. Video itu beredar luas di media sosial dan viral. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono saat dikonfirmasi membenarkan terkait video yang beredar itu. Argo Wiono berujar video tersebut tepat mengarah ke pintu gerbang utama rumah dinas Santoso. Dari rekaman video awalnya tampak sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang. Pria yang membukakan gerbang ini tampak mengenakan topi. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu pria bertopi ini berjalan santai mendekati mobil. Ia juga memandu memarkirkan mobil berplat merah tersebut. Kini pihak kepolisian yang tengah menyelidiki video beredar luas tersebut. Pihaknya juga telah memeriksa 20 saksi terkait kasus ini. Saksi tersebut diantaranya asisten rumah tangga rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Tak hanya itu, pihaknya juga menunggu hasil uji lab sidik jari di TKP. Sebelumnya, kronologi kasus perampokan telah dibeberkan oleh Wali Kota Blitar Santoso. Tak hanya dirampok, Santoso mengaku ia juga dianiaya dan mendapatkan ancaman secara verbal. Lantaran menolak mengatakan pelaku pun menendang dan memukul Santoso karena dianggap berbohong. Selain itu, istri Santoso diancam ditelanjangi jika tak diberitahu lokasi berangkas. Santoso pun mengaku ke pelaku bahwa ia memang tak memiliki berangkas. Setelah menggasak harta benda milik Santoso dan istri, pelaku pun kabur sekira pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Ditolong oleh jamaah masjid sholat jaga haji yang baru. Rekaman CCTV detik-detik kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso viral di media sosial. Terkait rekaman CCTV tersebut, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono pun membenarkannya. Kini video tersebut masih dalam proses penyelidikan. Video berdurasi 56 detik itu memperlihatkan sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu mobil pun diparkirkan sedangkan orang yang membukakan pintu gerbang memandu memarkirkan. Dari informasi yang diperoleh, kamera CCTV ini berada di sebelah rumah dinas Wali Kota Blitar dan menyorot langsung ke arah pintu gerbang. AKBP Argo Wiono menyebut video itu didapat pihaknya di hari pertama penyelidikan. Pada perkembangannya, Argo menyebut pihaknya telah memeriksa 20 orang saksi. Mereka diantaranya asisten rumah tangga rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Tanya itu, pihaknya juga menunggu hasil uji lab sidik jari di TKP. Diketahui perampokan itu terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Disebutkan pelaku yang diduga berjumlah 5 orang awalnya menyekap 3 penjaga dari Satpol PP. Kemudian mereka masuk ke rumah dan menyekap Wali Kota Blitar dan istrinya. Uang tunai 400 juta rupiah yang ada di tempat penyimpanan pun raib di gondol maling. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jaga haji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, berbel di tangan,
di mata, kaki. Ya saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap. Lama berkurang lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak saat itu berarti tidak ada ajudan sama sekali yang di sini ya? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Standby di sini? Nggak standby ya Pak memang? Berarti setelah selesai kegiatan ajudannya? Ya pulang, kalau saya sudah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari Pol PP juga ternyata diperlakukan. Ciri-ciri pelaku pencurian di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso diungkap pihak kepolisian. Selain menggunakan mobil berplat merah, mereka juga mengenakan atribut Satpol PP. Terkait hal itu, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono buka suara. Argo Wiono saat diwawancarai pada Kamis 15 Desember 2022 menyebut tindakan pencurian ini telah direncanakan. Hal ini terlihat dari penggunaan atribut seragam pegawai di lingkungan pemerintah seperti topi korpri, seragam Satuan Polisi Pamung Praja, serta mobil berplat merah. Menurutnya, pemakaian atribut ini juga dimaksudkan untuk mempersulit penyelidikan oleh pihak kepolisian. Bahkan kata Argo, penggunaan atribut itu dimungkinkan untuk memunculkan kesan keterlibatan orang dalam. Pernyataan ini diungkapkan setelah beredarnya video CCTV detik-detik perampok masuk ke dalam rumah dinas Santoso beredar luas di media. Dalam video itu terlihat salah seorang terduga pelaku membukakan pintu gerbang. Pria tersebut memiliki postur dengan badan tegap. Selain itu, ia juga terlihat memakai sepatu boots dengan pakaian yang identik dengan seragam personel Satpol PP. Argo membenarkan bahwa pria yang terekam membuka pintu gerbang itu adalah salah seorang terduga pelaku. Akan tetapi ia bukan personel Satpol PP yang sedang bertugas menjaga rumah dinas. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jagaji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap. Lama berkurang lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak saat itu berarti tidak ada ajudan sama sekali yang di sini ya? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Standby di sini? Nggak standby ya Pak memang? Berarti setelah selesai kegiatan ajudannya? Ya pulang, kalau saya sudah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari becek sunatan di Ngegong ya. Itu dari Mas Arik. 3 dari 5 pelaku perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso berhasil ditangkap. Ternyata perampokan ini diinisiasi oleh residivis dan pernah dipenjara di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Saat dihadirkan di konferensi pers, wajah salah seorang pelaku terlihat membiru. 3 orang tersangka itu ditangkap dalam operasi pengejaran yang dilakukan oleh tim gabungan Jatanras Polda Jatim dan Satreskrim Polres Blitar Kota. Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Reskrimum Polda Jatim, Kompol Trisis Bintoro menyebut ketiganya bertindak sebagai eksekutor perampokan. Mereka berhasil ditangkap setelah kepolisian mendapat ciri-ciri pelaku yang terekam kamera CCTV. Dari sana identitas para pelaku dapat diidentifikasi. Namun ia belum merinci siapa sosok tersangka dan di mana saja mereka ditangkap. Pasalnya pihaknya masih melakukan pengembangan atas 3 tersangka tersebut. Sementara di Krimum Polda Jatim, Kombes Pol Totok Suharyanto mengatakan otak perampokan ini merupakan seorang residivis berinisial MJ. Bahkan aksi perampokan itu dirancang saat MJ masih menjalani hukuman di Lapas Sragen. MJ merancang serta membeli peralatan yang akan digunakan untuk melakukan perampokan. Diketahui aksi perampokan ini terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Santoso beserta istri dan petugas yang berjaga disekap. Akibatnya uang tunai ratusan juta yang ada di berangkas raib digondol maling. Terjadi kekerasan di rumah dinas Wali Kota
Blitar yang terjadi di tanggal 12 Desember 2022. Jadi siang hari ini kita akan menyampaikan perkembangan pengungkapan hasil kerja keras dari tim Datlantas Polda Jawa Timur yang dipimpin oleh Pak Direktur, Pak Wakil, Pak Kasubdit, dan bergabung dengan Polres Blitar. Ya, alhamdulillah semua ketua kita semua, ya, 3 pelaku kejahatan kasus di kediaman di rumah dinas Wali Kota Blitar bisa kita tangkap, ya, dan saat ini juga masih dalam proses pengembangan dan pengejaran terhadap kasus ini sendiri yang tentunya belum berhenti sampai dengan hari ini. Ya. Nah, kita nanti secara teknis dan detail yang akan disampaikan oleh Pak Direskrim langsung terkait dengan pengembangan kasus pencurian dengan kekerasan di kantor Wali Kota Blitar ini sendiri. Ya. Satu lagi tambahan bahwa dalam pengejaran para pelaku kasus kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar, kita juga tangkap 1 pelaku. Assalamualaikum, Mbah. Polisi mengungkap bahwa mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar diduga menjadi otak perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar pada 12 Desember 2022 lalu. Saman Hudi yang baru saja bebas dari lapas itu pun kini telah ditetapkan jadi tersangka. Disebutkan bahwa Saman Hudi bertemu dengan para perampok saat masih bersama-sama mendekam di penjara. Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Hermanto menerangkan, sebagai otak perampokan Saman Hudi berperan membeberkan letak sejumlah barang yang dicuri. Sejauh ini belum diketahui motif Saman Hudi nekat melakukan aksi perampokan. Sebelumnya, polisi telah menangkap 3 orang tersangka perampokan, sementara 2 lainnya masih dinyatakan buron. Untuk diketahui, Saman Hudi sempat terlibat kasus suap pada tahun 2018 lalu dan mendekam di Lapas Sragen. Ia baru menghirup udara bebas pada 10 Oktober 2022. Saat digeledah ke Polda Jatim, Saman Hudi tak banyak bicara. Pria yang mengenakan kaos hitam itu menampik faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Sebagaimana diketahui dalam perampokan tersebut, Wali Kota Blitar, Santoso, dan sang istri sempat disekap oleh pelaku. Para pelaku juga mengambil uang tunai senilai 400 juta rupiah dan sejumlah barang berharga. Ya, kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita tegaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ini saja nanti Perannya apa, Jenderal? Perannya. Ya, kalau inisial mungkin sudah tahu, ya, yang jelas ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas, ya, dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan uang dan waktu bahkan yang baik untuk melakukan aksi. Assalamualaikum, Mbah. Bapak dikit, Pak. Bapak dikit, Pak. Benar, Pak. Saya itu membantu saya, Pak. Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Pengejaran. Apa ini terkait balas dendam? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar kini resmi jadi tersangka kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar pada Desember 2022 lalu. Saman Hudi sendiri sudah digelandang ke Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Kedatangan Saman Hudi ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim dikawal oleh sejumlah anggota polisi. Rombongan tiba sekira pukul 3 sore. Saman Hudi yang mengenakan pakaian warna hitam ini juga tampak di borgol. Tak banyak komentar yang disampaikan oleh Saman Hudi terkait penangkapannya ini. Saman Hudi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun soal kasus perampokan tersebut.
Ia juga menampik melakukan aksi balas dendam. Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Harmanto membenarkan kabar penangkapan terhadap Saman Hudi. Menurut Tony, pihaknya menangkap Wali Kota Blitar periode 2010-2015 itu di area pusat olahraga di Blitar. Dengan penangkapan Saman Hudi, maka jumlah tersangka perampokan kini menjadi 6 orang. 3 orang sudah diringkus sementara 2 lainnya masih buron. Saman Hudi diduga merencanakan aksi ini saat masih mendekam di Lapas Sragen bersama para pelaku. Assalamualaikum, Mbah. Bapak dikit, Pak. Bapak dikit, Pak. Benar, Pak. Saya coba membantu saya, Pak. Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak aja. Awas. Balas dendam nggak, Pak? Bentar ya. Makasih ya. Ya, kita memastikan menangkap mantan wali kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita jelaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh, dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara kejahatan kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Fakta baru terkait perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, polisi menyebut otak perampokan adalah mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar. Diketahui Saman Hudi baru saja bebas dari penjara 3 bulan lalu. Saman Hudi sendiri sudah jadi tersangka dan digelandang ke Polda Jatim pada Jumat 27 Januari. Penangkapan terhadap Saman Hudi dilakukan di area pusat olahraga di Kota Blitar pada Jumat dini hari. Saat tiba di Polda Jatim, Saman Hudi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun. Dirinya juga menampik melakukan aksi balas dendam. Sosok Saman Hudi dikenal sebagai Wali Kota Blitar yang menjabat selama 2 periode, yakni 2010-2015 dan 2016-2019. Kala itu dirinya menggantikan Wali Kota sebelumnya, Jarod Saiful Hidayat. Sebelumnya, dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Blitar. Namun pada 8 Juli 2018 lalu, Saman Hudi tersandung kasus suap ijon proyek pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar. Ia pun dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Setelah menjalani masa hukuman selama 4 tahun, Saman Hudi kemudian dinyatakan bebas bersyarat pada 10 Oktober 2022. Kebebasan Saman Hudi ini sempat disambut meriah oleh warga di rumahnya. Assalamualaikum, Mbah. Bapak dikit, Pak. Bapak dikit, Pak. Benar, Pak. Saya coba membantu saya, Pak. Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Jaga jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak aja. Awas. Bocok. Balas dendam nggak, Pak? Bentar ya. Makasih ya.
Saudara, terungkap peran dari mantan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar yang terlibat kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar yang dilakukan pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan tersangka merupakan penyuplai informasi terhadap 5 orang tersangka eksekutor perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso ini. Pria yang identik dengan kumis tebalnya itu memberikan informasi mengenai keberadaan uang, tata letak, situasi keamanan rumah dinas, hingga jalur pelarian. Seusai para pelaku menjalankan aksi perampokan. Atas perannya itu, kepolisian menegaskan tersangka Muhammad Samanhudi Anwar dikenai pasal 365 Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun atas aksi kejahatan perampokan tersebut. Disinggung mengenai jumlah uang hasil perampokan yang diterima oleh tersangka Samanhudi, Toto menerangkan tersangka Samanhudi tidak memperoleh pembagian uang hasil rampokan tersebut sedikit pun. Sementara dengan mengenakan kaos oblong warna hitam dan bercelana jeans warna gelap, Samanhudi digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur seusai ditangkap. Saat ditanya, Samanhudi sendiri tidak memberikan keterangan terkait apa motif dibalik aksinya mendalangi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar tersebut. Ia juga membantah terkait adanya faktor balas dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Meski begitu, Samanhudi tidak memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan tersebut hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung ini. Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso yang dilakukan pada Desember lalu di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar. Penangkapan Samanhudi ini menghebohkan publik karena sang mantan Wali Kota Blitar 2 periode tersebut diketahui baru saja keluar dari Lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 lalu. Seusai menjalani hukuman atas kasus suap sejak tahun 2018, diketahui Samanhudi ditangkap KPK pada Juli 2018 setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo. Seusai keluar dari tahanan, ia sempat berorasi dan mengaku akan balas dendam karena sudah dizolimi. Hanya saja tak jelas pada siapa Samanhudi mengaku akan balas dendam tersebut. Samanhudi saat ini telah ditangkap dan momen penangkapan tersebut juga sempat dibagikan di berbagai media sosial, termasuk yang berhasil diambil oleh wartawan lapangan kami. Tampak Samanhudi ini mengenakan kaos oblong berwarna hitam dan juga celana jeans warna gelap. Dengan kumis tebal khasnya, ia digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur. Kendati terus menundukkan kepala, dengan posisi kedua pergelangan tangannya diborgol selama berjalan menyusuri jalanan aspal depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jawa Timur. Samanhudi tetap berupaya menyapa awak media yang mencecarnya menggunakan rentetan pertanyaan. Hanya saja, Samanhudi tidak memberikan jawaban detail terkait dugaan motif dirinya melakukan atau mendalangi aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Samanhudi sendiri menampik adanya faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus tersebut. Kendati ia menolak, Samanhudi juga tak kunjung memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung tersebut. Yang saya hormati teman-teman saya Kaulomik, terima kasih atas kejemputannya saya pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak hujan dan cerah. Alhamdulillah. Saya pribadi dan keluarga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan pada saya. Sahabat, kami berpikir, saya pulang dari penjara, saya anggap diri saya seorang sampah. Tapi kenyataan tidak. Demi rakyatnya. Untuk itu saya mengatakan kepada teman-teman sekalian, rapatkan barisan. Saya tahu persis jeritan tangis rakyat Tomasi yang mana diinjak-injak oleh
biar saya didolimi. Saya di penjara 4 tahun 4 bulan tidak ada masalah. Demi rakyatnya. Tetapi tahu pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa APBD yang saya coba sama lu, saya masih ingat Hidup. bahasa yang dulu. Saya di Kota Blitar ini menanam padi, tapi jebule adalah Sukadi. Saya mendidik mereka menjadi baik, nggak tahunya dia menggoli. Saya membuatlah kaos. Seperti Anda. Membuat kaos, artinya tanpa menyerah. Tanpa menyerah, saya boleh lihat nanti yang korupsi sama Hudi atau mereka lanjutkan Pak. saya sudah punya bukti yang kuat membuat dibebaskan dia di penjara nanti. Ini adalah perjuangan. Saya jadi wali kota dulu bukan untuk diri saya sendiri loh. Iya, saya menjadi orang yang jadi baik. Orang yang nggak bisa baca Quran, semuanya sekarang baca Quran. Sekarang gimana baca Qurannya itu? Yang dulu sekolah gratis, sekarang kalau sudah jadi bayar. Ayo, kalau panjenengan ingin tahu di mana posisi saya nanti politik, besok saya akan pidato dalam pidato politik saya di ulang tahun Hawalin. Kalau panjenengan ikut saya, silakan. Jangan melihat sayanya, jangan melihat kaum lainnya, tapi perjuangan kaum rakyat ini. Kita jangan memikirkan partai, kita memikirkan diri kita. Untuk apa kita ini? Kita sudah berjuang mati-matian untuk menjelaskan rakyat kita ini. Iya enggak? Inilah rumah saya baru. Perjuangan tahun putih bersih seperti hati saya yang kalah ini. Yang mau dulu ya. Sabar dulu. Yang dulu dapat beras, sekarang donor. Karena apa? Ya itu tadi. Kemarin anak saya kalah suara sama. Saya dipontang-panting, dibuat ke sana kembali. Saya nggak apa-apa ketawa. Tapi saya sekarang sudah memindah Kota Blitar ini. Menyatakan saya lawan. Saya akan melawan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan otak saya dan perjuangan saya melawan korupsi. Ayo kita buktikan teman-teman kaum lain. Singkat tangan. Maju terus, pantang mundur. Sampaikan salam saya pada masyarakat Kota Blitar. Sama dulu tentang pro rakyat tidak keren-kerenan. Tentang gimana rakyat saya bisa sejahtera waktu zaman saya dulu. Saya dulu pernah ngomong, awas dunia yang ketiga. Ingat ya, dunia itu ada 3. Satu adalah dunia nyata seperti ini. Kedua adalah dunia gaib. Yang ketiga adalah dunia IT. Semua dulu tak kasih sepeda 12 tilang yang di Paramisa. Saya memperjuangkan komunitas Putra Sang Fajar 600 juta uang saya sendiri. Lantaran siapa? Tidak lain adalah Santoso. Menerima uang ini orang sekarang mau biar. Dan biar saya. Polda Jawa Timur berhasil mengungkap siasat busuk para kawanan perampok rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso Jalan Sudanjo Supriyadi, Kota Blitar yang terjadi pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Komplotan perampok yang diotaki oleh Mujahidin 54 tahun ini sebelumnya juga pernah melancarkan aksinya di sebuah gudang perusahaan rokok di Pasuruan dengan kerugian 200 juta rupiah pada November 2022 lalu.
Kadit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrimum Polda Jatim, Kompol Tri Sisbiantoro mengatakan, kelima tersangka yakni Mujiadi 54 tahun, Asmuri 54 tahun, Ali Jayadi 57 tahun, Oki Supriyadi, dan Medi Afrianto. Dengan rekam jejak para tersangka yang kerap kali keluar masuk penjara, tak sulit untuk menyatukan tujuan melakukan aksi kejahatan. Oleh karena itu, mereka akhirnya merencanakan aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang ditinggali oleh Santoso, istrinya beserta 3 anggota Satpol PP sebagai pengawalnya pada Senin 12 Desember. Rencana perampokan bermula saat kelima tersangka menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Tri Sisbiantoro mengatakan sebelum menjalankan aksinya, para pelaku mulai mempelajari tata letak dan situasi di rumah dinas dari kejauhan selama sepekan. Mereka memarkirkan mobil di dekat rumah dinas untuk melihat berapa jumlah orang yang berjaga mempelajari situasi di dalam dan luarnya. Termasuk menentukan kapan saja waktu yang tepat aktivitas, lalu lalang para petugas penjaga di dalam rumah dinas tersebut mulai berhenti. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan pada Jumat 9 Desember, tersangka mobil yang digunakan para tersangka melakukan perampokan merupakan kendaraan yang dibeli oleh Mujiadi. Mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi AG1217VY dibeli sekitar 100 juta rupiah jauh-jauh hari sebelum menjalankan aksinya. Sehari sebelum kejadian, Mujiadi, Oki Asmuri, dan Medi menyiapkan peralatan perampokan. Mereka membeli lakban, 15 utas tali, obeng, borgol, hingga rompi warna krem seharga Rp120.000. Kedua tersangka kemudian menjemput tersangka Ali Jayadi. Ali kala itu mengendarai mobil Daihatsu Terios kemudian menuju ke RSNU Jombang untuk memarkirkan mobilnya. Kelimanya lalu berangkat menuju rumah dinas Wali Kota Blitar menggunakan mobil Innova hitam. Para tersangka menyandera dan merampok uang sebesar 730 juta rupiah milik Walkot Blitar Santoso. Tak hanya uang, tersangka juga mengambil perhiasan milik istri wali kota berupa kalung dan juga gelang. Dari tangan tersangka Mujiadi disita sekitar 133 juta, kemudian tersangka Asmuri disita sekitar 49 juta, dan tersangka Ali disita sekitar 1,3 juta rupiah. Sementara 2 tersangka lainnya kini masih dalam pengejaran pihak Polda Jawa Timur. Kemudian di hari Minggu, kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS atau ASN. Ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk melakukan pencurian tersangka MJ atau MT tadi. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta. Dan kalung 10 gram dan gelang 10 gram ini sudah kita sita, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang bukti 3 senjata api yang disita dari saudara NT, itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sita dari 3 tersangka 230-an juta, dan kemudian untuk 2 tersangka lain. Feti Wulandari, istri Wali Kota Blitar Santoso, sempat diancam kawanan perampok apabila tak menunjukkan lokasi berangkas di rumah dinas. Diketahui rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso disatroni oleh kawanan perampok hingga uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan digondol pada Senin 12 Desember. Bahkan kawanan perampok sempat menyekap dan memborgol Santoso dan istrinya di kamar. Sehari seusai kejadian tersebut, ke hadapan publik Santoso membeberkan kronologi kejadian tersebut. Sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, istrinya Feti diketahui tengah menjalankan ibadah sholat tahajud. Santoso mengatakan Timur berhasil mengungkap siasat busuk para kawanan perampok rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso Jalan Sudanjo Supriyadi, Kota Blitar yang terjadi pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Komplotan perampok yang diotaki oleh Mujiadi 54 tahun ini sebelumnya juga pernah melancarkan aksinya di sebuah gudang perusahaan rokok di Pasuruan dengan kerugian 200 juta rupiah pada November 2022 lalu. Kadit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrimum Polda Jatim, Kompol Tri Sisbiantoro mengatakan, kelima tersangka yakni Mujiadi 54 tahun, Asmuri 54 tahun, Ali Jayadi 57 tahun, Oki Supriyadi, dan Medi Afrianto.
Dengan rekam jejak para tersangka yang kerap kali keluar masuk penjara, tak sulit untuk menyatukan tujuan melakukan aksi kejahatan. Oleh karena itu, mereka akhirnya merencanakan aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang ditinggali oleh Santoso, istrinya beserta 3 anggota Satpol PP sebagai pengawalnya pada Senin 12 Desember. Rencana perampokan bermula saat kelima tersangka menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Trisis Biantoro mengatakan sebelum menjalankan aksinya, para pelaku mulai mempelajari tata letak dan situasi di rumah dinas dari kejauhan selama sepekan. Mereka memarkirkan mobil di dekat rumah dinas untuk melihat berapa jumlah orang yang berjaga, mempelajari situasi di dalam dan luarnya, termasuk menentukan kapan saja waktu yang tepat aktivitas, lalu lalang para petugas penjaga di dalam rumah dinas tersebut mulai berhenti. Direktur Ditreskrim Polda Jatim Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan pada Jumat 9 Desember, tersangka mobil yang digunakan para tersangka melakukan perampokan merupakan kendaraan yang dibeli oleh Mujiadi. Mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi AG 1217VY dibeli sekitar 100 juta rupiah jauh-jauh hari sebelum menjalankan aksinya. Sehari sebelum kejadian, Mujiadi, Oki Asmuri, dan Medi menyiapkan peralatan perampokan. Mereka membeli lakban, 15 utas tali, obeng, borgol, hingga rompi warna krem seharga Rp120.000. Kedua tersangka kemudian menjemput tersangka Ali Jayadi. Ali kala itu mengendarai mobil Daihatsu Terios kemudian menuju ke RSNU Jombang untuk memarkirkan mobilnya. Kelimanya lalu berangkat menuju rumah dinas Wali Kota Blitar menggunakan mobil Innova hitam. Para tersangka menyandera dan merampok uang sebesar 730 juta rupiah milik Walkot Blitar Santoso. Tak hanya uang, tersangka juga mengambil perhiasan milik istri wali kota berupa kalung dan juga gelang. Dari tangan tersangka Mujiadi disita sekitar 133 juta, kemudian tersangka Asmuri disita sekitar 49 juta, dan tersangka Ali disita sekitar 1,3 juta rupiah. Sementara 2 tersangka lainnya kini masih dalam pengejaran pihak Polda Jawa Timur. Kemudian di hari Minggu, kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS atau ASN. Ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk melakukan pencurian tersangka MJ atau MT tadi. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta. Dan kalung 10 gram dan gelang 10 gram ini sudah kita sita, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang bukti 3 senjata api yang disita dari saudara NT, itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sita dari 3 tersangka 230-an juta, dan kemudian untuk 2 tersangka lain. Feti Wulandari, istri Wali Kota Blitar Santoso, sempat diancam kawanan perampok apabila tak menunjukkan lokasi berangkas di rumah dinas. Diketahui rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso disatroni oleh kawanan perampok hingga uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan digondol pada Senin 12 Desember. Bahkan kawanan perampok sempat menyekap dan memborgol Santoso dan istrinya di kamar. Sehari seusai kejadian tersebut, ke hadapan publik Santoso membeberkan kronologi kejadian tersebut. Sekira pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, istrinya Feti diketahui tengah menjalankan ibadah sholat tahajud. Santoso mengatakan istrinya memang rutin melakukan sholat tahajud setiap hari dilanjut dengan wiritan sambil menunggu waktu subuh. Sementara Santoso mengaku baru mulai tidur pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun ia kemudian dibangunkan dengan suara gedor-gedor pintu kamarnya yang cukup kencang. Mulanya ia mengira suara tersebut adalah gempa bumi, namun tanpa sadar pintu sebelah timur ternyata sudah dijebol dan 3 orang masuk ke dalam kamarnya. Kemudian ketiga orang tersebut meminta Santoso dan istrinya tengkurap hingga kaki dan tangan diikat, sementara mulut ditutup dengan lakban. Keduanya kemudian dipaksa buka suara dan menunjukkan tempat penyimpanan uang dan perhiasan. Namun Santoso mengaku tidak memiliki berangkas penyimpanan uang. Pelaku kemudian memukul dan menendang Santoso yang disekap dan tangannya diikat karena dikira berbohong. Kemudian pelaku mengancam akan menelanjangi istri Santoso apabila tak memberitahukan lokasi penyimpanan uang dan perhiasan tersebut.
Santoso mengaku memang tidak memiliki berangkas di rumah dinasnya, namun memang ada uang simpanannya ketika menghadiri sebuah acara yang disimpannya di dalam lemari. Ia kemudian menunjuk ke lemari dan mempersilahkan mengobrak-abrik isi di lemari tersebut. Selain uang, perhiasan yang tersimpan dan kalung istri Santoso juga dirampas oleh pelaku. Santoso memperkirakan para pelaku kabur dari rumah dinas sekira pukul 3 dini hari lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kabur, salah satu pelaku sempat menanyakan lokasi kamar anak-anak kepada istrinya. Keberuntungnya, anak-anak Santoso dan Fetty tak berada di rumah dinas saat kejadian. Pelaku juga bertanya soal lokasi dekoder kamera CCTV kepada istrinya. Setelah pelaku kabur, Santoso mencoba berteriak minta tolong. Namun teriakannya tak direspons penjaga di rumah dinas. Pastinya 3 penjaga Satpol PP yang berjaga di rumah dinas juga ikut disekap hingga diborgol. Wali Kota Blitar, Santoso mengaku mengalami penganiayaan oleh kawanan perampok rumah dinasnya pada Senin 12 Desember dini hari. Santoso mengatakan ia ditendang pelaku perampokan saat disekap dan diminta menunjukkan uang tunai dan barang berharga di kamar rumah dinasnya. Akibat penganiayaan itu, Santoso mengalami luka pada kaki. Wakil Wali Kota Blitar, Cucuk Sunario, membenarkan terjadinya penganiayaan terhadap Wali Kota Santoso. Santoso disebut mengalami trauma berat setelah peristiwa perampokan yang terjadi pada Senin 12 Desember dini hari. Ditanya beberapa kali tendangan pelaku pada Santoso, Cucuk mengaku tak menanyakan. Cucuk mengutarakan hal tersebut saat menjawab pertanyaan kenapa Wali Kota Santoso tak menampakkan diri usai peristiwa perampokan yang menghebohkan tersebut. Ia menampik kesan bahwa Santoso menghilang setelah menjadi korban perampokan dan penyekapan. Menurutnya, sejak kejadian hingga Senin sore, Santoso harus mengikuti serangkaian pemeriksaan pihak kepolisian. Selain itu, Santoso membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Pada Selasa 13 Desember, Wali Kota Blitar Santoso telah memberikan kesaksiannya. Ia pun mengakui mengalami luka di bagian kaki akibat tendangan dari perampok. Santoso bahkan sempat mendapat ancaman verbal dari pelaku akan melukai dengan senjata tajam. Wakil Wali Kota Blitar Cucuk Sunario mengungkapkan kondisi Santoso saat ini baik-baik saja. Menurut Cucuk, Santoso memang mengalami luka sedikit di bagian kaki akibat ditendang pelaku perampokan. Jadi setengah 5 ini karena saya teriak-teriak minta tolong, dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jagaji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, borgol di tangan, di mata, kaki. Ya saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan kepada saya. Pak, saat itu berarti nggak ada ajudan sama sekali? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Kepolisian saat ini telah mengantongi bukti video kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Namun pelaku yang diduga menggunakan mobil hitam berplat merah ini tampak dibukakan pintu gerbang oleh seseorang yang sebelumnya telah berada di halaman rumah dinas. Bahkan mereka tampak santai kala memasuki rumah Wali Kota Blitar tersebut. Video itu beredar luas di media sosial dan viral. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono saat dikonfirmasi membenarkan terkait video yang beredar itu. Argo Wiono berujar video tersebut tepat mengarah ke pintu gerbang utama rumah dinas Santoso. Dari rekaman video awalnya tampak sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang. Pria yang membukakan gerbang ini tampak mengenakan topi. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu pria bertopi ini berjalan santai mendekati mobil. Ia juga memandu memarkirkan mobil berplat merah tersebut. Kini pihak kepolisian yang tengah menyelidiki video beredar luas tersebut. Pihaknya juga telah memeriksa 20 saksi terkait kasus ini. Saksi tersebut diantaranya asisten rumah tangga rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Tak hanya itu, pihaknya juga menunggu hasil uji lab sidik jari di TKP. Sebelumnya, kronologi kasus perampokan telah dibeberkan oleh Wali Kota Blitar Santoso.
Tak hanya dirampok, Santoso mengaku ia juga dianiaya dan mendapatkan ancaman secara verbal. Lantaran menolak mengatakan pelaku pun menendang dan memukul Santoso karena dianggap berbohong. Selain itu, istri Santoso diancam ditelanjangi jika tak diberitahu lokasi berangkas. Santoso pun mengaku ke pelaku bahwa ia memang tak memiliki berangkas. Setelah menggasak harta benda milik Santoso dan istri, pelaku pun kabur sekira pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Tolong oleh jamaah masjid sholat jagaji yang baru. Rekaman CCTV detik-detik kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso viral di media sosial. Terkait rekaman CCTV tersebut, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono pun membenarkannya. Kini video tersebut masih dalam proses penyelidikan. Video berdurasi 56 detik itu memperlihatkan sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu mobil pun diparkirkan sedangkan orang yang membukakan pintu gerbang memandu memarkirkan. Dari informasi yang diperoleh, kamera CCTV ini berada di sebelah rumah dinas Wali Kota Blitar dan menyorot langsung ke arah pintu gerbang. AKBP Argo Wiono menyebut video itu didapat pihaknya di hari pertama penyelidikan. Pada perkembangannya, Argo menyebut pihaknya telah memeriksa 20 orang saksi. Mereka diantaranya asisten rumah tangga rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Tanya itu, pihaknya juga menunggu hasil uji lab sidik jari di TKP. Diketahui perampokan itu terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Disebutkan pelaku yang diduga berjumlah 5 orang awalnya menyekap 3 penjaga dari Satpol PP. Kemudian mereka masuk ke rumah dan menyekap Wali Kota Blitar dan istrinya. Uang tunai 400 juta rupiah yang ada di tempat penyimpanan pun raib di gondol maling. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jagaji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti nggak ada ajudan sama sekali? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Nggak standby di sini? Nggak standby Pak? Berarti setelah selesai kegiatan ajudannya? Ya pulang, kalau sudah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari Pol PP juga ternyata diperlakukan. Ciri-ciri pelaku pencurian di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso diungkap pihak kepolisian. Selain menggunakan mobil berplat merah, mereka juga mengenakan atribut Satpol PP. Terkait hal itu, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono buka suara. Argo Wiono saat diwawancarai pada Kamis 15 Desember 2022 menyebut tindakan pencurian ini telah direncanakan. Hal ini terlihat dari penggunaan atribut seragam pegawai di lingkungan pemerintah seperti topi korpri, seragam Satuan Polisi Pamung Praja, serta mobil berplat merah. Menurutnya, pemakaian atribut ini juga dimaksudkan untuk mempersulit penyelidikan oleh pihak kepolisian. Bahkan kata Argo, penggunaan atribut itu dimungkinkan untuk memunculkan kesan keterlibatan orang dalam. Pernyataan ini diungkapkan setelah beredarnya video CCTV detik-detik perampok masuk ke dalam rumah dinas Santoso beredar luas di media. Dalam video itu terlihat salah seorang terduga pelaku membukakan pintu gerbang. Pria tersebut memiliki postur dengan badan tegap. Selain itu, ia juga terlihat memakai sepatu boots dengan pakaian yang identik dengan seragam personel Satpol PP. Argo membenarkan bahwa pria yang terekam membuka pintu gerbang itu adalah salah seorang terduga pelaku. Akan tetapi ia bukan personel Satpol PP yang sedang bertugas menjaga rumah dinas. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jagaji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada
teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya, saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa, karena posisi tengkurap. Lama berkira lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti tidak ada ajudan sama sekali di sini ya, Pak? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Standby di sini? Nggak standby Ya. Pak? Berarti setelah selesai kegiatan, ajudannya? Ya pulang, kalau saya sudah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari becek sunatan di Ngegong ya. Itu dari Mas Arik. 3 dari 5 pelaku perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso berhasil ditangkap. Ternyata perampokan ini diinisiasi oleh residivis dan pernah dipenjara di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Saat dihadirkan di konferensi pers, wajah salah seorang pelaku terlihat membiru. 3 orang tersangka itu ditangkap dalam operasi pengejaran yang dilakukan oleh tim gabungan Jatan Ras Polda Jatim dan Satreskrim Polres Blitar Kota. Kanit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrim Polda Jatim, Kompol Trisis Bintoro menyebut ketiganya bertindak sebagai eksekutor perampokan. Mereka berhasil ditangkap setelah kepolisian mendapat ciri-ciri pelaku yang terekam kamera CCTV. Dari sana identitas para pelaku dapat diidentifikasi. Namun ia belum merinci siapa sosok tersangka dan di mana saja mereka ditangkap. Pasalnya pihaknya masih melakukan pengembangan atas 3 tersangka tersebut. Sementara Dirkrimum Polda Jatim Kombes Pol Totok Suharyanto mengatakan otak perampokan ini merupakan seorang residivis berinisial MJ. Bahkan aksi perampokan itu dirancang saat MJ masih menjalani hukuman di Lapas Sragen. MJ merancang serta membeli peralatan yang akan digunakan untuk melakukan perampokan. Diketahui aksi perampokan ini terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Santoso beserta istri dan petugas yang berjaga disekap. Akibatnya uang tunai ratusan juta yang ada di berangkas raib digondol maling. Kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang terjadi di tanggal 12 Desember 2022. Jadi siang hari ini kita akan menyampaikan pengembangan pengungkapan hasil kerja keras dari tim Jatan Ras Polda Jawa Timur yang dipimpin oleh Pak Direktur, Pak Wakil, Pak Kasubdit dan bergabung dengan Polres Blitar Kota. Ya, alhamdulillah semua ketua kita semua, ya, 3 pelaku kejahatan kasus di kediaman di rumah dinas Wali Kota Blitar bisa kita tangkap, ya, dan saat ini juga masih dalam proses pengembangan dan pengejaran terhadap kasus ini sendiri yang tentunya belum berhenti sampai dengan hari ini. Ya. Nah, kita nanti secara teknis dan detail mungkin akan disampaikan oleh Pak Direskrim langsung terkait dengan pengembangan kasus pencurian dengan kekerasan di kantor Wali Kota Blitar ini sendiri. Ya. Satu lagi tambahan bahwa dalam pengejaran para pelaku kasus kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar, kita juga tangkap 1 pelaku. Assalamualaikum, Mbah. Polisi mengungkap bahwa mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar diduga menjadi otak perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar pada 12 Desember 2022 lalu. Saman Hudi yang baru saja bebas dari lapas itu pun kini telah ditetapkan jadi tersangka. Disebutkan bahwa Saman Hudi bertemu dengan para perampok saat masih bersama-sama mendekam di penjara. Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Harmanto menerangkan, sebagai otak perampokan Saman Hudi berperan membeberkan letak sejumlah barang yang dicuri. Sejauh ini belum diketahui motif Saman Hudi nekat melakukan aksi perampokan. Sebelumnya, polisi telah menangkap 3 orang tersangka perampokan, sementara 2 lainnya masih dinyatakan buron. Oto diketahui Saman Hudi sempat terlibat kasus suap pada tahun 2018 lalu dan mendekam di Lapas Sragen. Ia baru menghirup udara bebas pada 10 Oktober 2022.
Saat digelandang ke Polda Jatim, Saman Hudi tak banyak bicara. Pria yang mengenakan kaos hitam itu menampik faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Sebagaimana diketahui dalam perampokan tersebut, Wali Kota Blitar, Santoso dan sang istri sempat disekap oleh pelaku. Para pelaku juga mengambil uang tunai senilai 400 juta rupiah dan sejumlah barang berharga. Ya, kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita jelaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh, dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ini saja nanti. Perannya apa, Jenderal? Perannya siapa? Ya, kalau inisial mungkin sudah tahu, ya. Yang jelas ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya, dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas, ya, dan memberikan informasi tentang keberadaan, tempat penyimpanan uang, dan waktu bahkan yang baik untuk melakukan aksi. Oh ya, coba maju. Assalamualaikum, Mbah. Mundur. Pelan-pelan. Bapak dikit, Pak. Pak. Saya coba membantu gimana, Pak? Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Dengan jarak. Apa ini terkait balas dendam? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar kini resmi jadi tersangka kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar pada Desember 2022 lalu. Saman Hudi sendiri sudah digelandang ke Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Kedatangan Saman Hudi ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim dikawal oleh sejumlah anggota polisi. Rombongan tiba sekira pukul 3 sore. Saman Hudi yang mengenakan pakaian warna hitam ini juga tampak di borgol. Tak banyak komentar yang disampaikan oleh Saman Hudi terkait penangkapannya ini. Saman Hudi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun soal kasus perampokan tersebut. Ia juga menampik melakukan aksi balas dendam. Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Harmanto membenarkan kabar penangkapan terhadap Saman Hudi. Menurut Tony, pihaknya menangkap Wali Kota Blitar periode 2010-2015 itu di area pusat olahraga di Blitar. Dengan penangkapan Saman Hudi, maka jumlah tersangka perampokan kini menjadi 6 orang. 3 orang sudah diringkus sementara 2 lainnya masih buron. Saman Hudi diduga merencanakan aksi ini saat masih mendekam di lapas Sragen bersama para pelaku. Oh ya, coba maju. Assalamualaikum, Mbah. Mundur. Pelan-pelan. Bapak dikit, Pak. Saya coba membantu gimana, Pak? Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Dengan jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak aja. Awas. Balas dendam nggak, Pak? Bentar ya. Makasih ya. Ya, kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita jelaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh, dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Pelan-pelan. Fakta baru terkait perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, polisi menyebut otak perampokan adalah mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar. Diketahui Saman Hudi baru saja bebas dari penjara 3 bulan lalu.
Saman Hudi sendiri sudah jadi tersangka dan digelandang ke Polda Jatim pada Jumat 27 Januari. Penangkapan terhadap Saman Hudi dilakukan di area pusat olahraga di Kota Blitar pada Jumat dini hari. Saat tiba di Polda Jatim, Saman Hudi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun. Dirinya juga menampik melakukan aksi balas dendam. Sosok Saman Hudi dikenal sebagai wali kota Blitar yang menjabat selama 2 periode, yakni 2010-2015 dan 2016-2019. Kala itu dirinya menggantikan wali kota sebelumnya, Jarod Saiful Hidayat. Sebelumnya, dirinya juga pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kota Blitar. Namun pada 8 Juli 2018 lalu, Saman Hudi tersandung kasus suap ijon proyek pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar. Ia pun dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Setelah menjalani masa hukuman selama 4 tahun, Saman Hudi kemudian dinyatakan bebas bersyarat pada 10 Oktober 2022. Kebebasan Saman Hudi ini sempat disambut meriah oleh warga di rumahnya. Assalamualaikum, Mbah. Pelan-pelanan. Bapak dikit, Pak. Sebentar, Pak. Saya itu membantu gimana, Pak? Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak aja. Awas. Pocok. Balas dendam nggak, Pak? Bentar ya. Makasih ya. Saudara, terungkap peran dari mantan Wali Kota Blitar Muhammad Saman Hudi Anwar yang terlibat kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar yang dilakukan pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan tersangka merupakan penyuplai informasi terhadap 5 orang tersangka eksekutor perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso ini. Pria yang identik dengan kumis tebalnya itu memberikan informasi mengenai keberadaan uang, tata letak, situasi keamanan rumah dinas, hingga jalur pelarian. Seusai para pelaku menjalankan aksi perampokan. Atas perannya itu, kepolisian menegaskan tersangka Muhammad Saman Hudi Anwar dikenai pasal 365 Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun atas aksi kejahatan perampokan tersebut. Disinggung mengenai jumlah uang hasil perampokan yang diterima oleh tersangka Saman Hudi, Toto menerangkan tersangka Saman Hudi tidak memperoleh pembagian uang hasil rampokan tersebut sedikit pun. Sementara dengan mengenakan kaos oblong warna hitam dan bercelana jeans warna gelap, Saman Hudi digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur seusai ditangkap. Saat ditanya, Saman Hudi sendiri tidak memberikan keterangan terkait apa motif dibalik aksinya mendalangi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar tersebut. Ia juga membantah terkait adanya faktor balas dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Meski begitu, Saman Hudi tidak memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan tersebut hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung ini. Mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso yang dilakukan pada Desember lalu di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar. Penangkapan Saman Hudi ini menghebohkan publik karena sang mantan Wali Kota Blitar 2 periode tersebut diketahui baru saja keluar dari Lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 lalu. Seusai menjalani hukuman atas kasus suap sejak tahun 2018, diketahui Saman Hudi ditangkap KPK pada Juli 2018 setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo.
Seusai keluar dari tahanan, ia sempat berorasi dan mengaku akan balas dendam karena sudah dizolimi. Hanya saja tak jelas pada siapa Saman Hudi mengaku akan balas dendam tersebut. Saman Hudi saat ini telah ditangkap dan momen penangkapan tersebut juga sempat dibagikan di berbagai media sosial, termasuk yang berhasil diambil oleh wartawan lapangan kami. Tampak Saman Hudi ini mengenakan kaos oblong berwarna hitam dan juga celana jeans warna gelap. Dengan kumis tebal khasnya, ia digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur. Kendati terus menundukkan kepala dengan posisi kedua pergelangan tangannya di borgol selama berjalan menyusuri jalanan aspal depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jawa Timur. Saman Hudi tetap berupaya menyapa awak media yang mencecarnya menggunakan rentetan pertanyaan. Hanya saja, Saman Hudi tidak memberikan jawaban detail terkait dugaan motif dirinya melakukan atau mendalangi aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Saman Hudi sendiri menampik adanya faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus tersebut. Kendati ia menolak, Saman Hudi juga tak kunjung memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung tersebut. Yang kami hormati teman-teman saya kaum logik, terima kasih atas penjemputannya saya pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak hujan dan cerah. Alhamdulillah. Saya pribadi dan keluarga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan pada saya. Sahabat, kami berpikir, saya pulang dari penjara, saya anggap diri saya jawab sampah. Tapi kenyataan tidak. Demi rakyatnya. Untuk itu saya mengatakan kepada teman-teman sekalian, rapatkan barisan. Saya tahu persis jeritan tangis rakyat Tomasi yang mana diinjak-injak dalam APBD Polri. Kalau dengan keberat saya, silakan keberat dengan saya. Saya tidak akan diam. Saya tidak akan lupa sejarah pada saya. Bahwa biar saya didolimi, saya di penjara 4 tahun 4 bulan tidak ada masalah. Demi rakyatnya. Tetapi tahu pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa APBD yang saya rugikan. Hidup Pak Saman Hudi! Saya masih ingat Hidup. bahasa yang dulu. Saya di Kota Blitar ini menanam padi, tapi jebule ada sungai. Saya mendidik mereka menjadi baik, nggak tahunya dia membeli. Saya membuatlah kaos. Seperti Anda. Artinya tanpa menyerah, saya boleh lihat nanti yang korupsi sama dulu atau mereka itu. Saya sudah punya bukti yang kuat untuk dibebaskan dia di penjara nanti. Ini adalah perjuangan. Saya jadi wali kota dulu bukan untuk diri saya sendiri, Bapak. Iya, saya menjadi orang yang jadi baik. Orang yang nggak bisa baca Quran, semuanya sekarang baca Quran. Saya kan gimana baca Qurannya itu? Yang dulu sekolah gratis, sekarang alhamdulillah jadi bayar. Ayo, kalau panjenengan ingin tahu di mana posisi saya nanti politik, besok saya akan pidato dalam pidato politik saya di ulang tahun Hawalin. Kalau panjenengan ikut saya, silakan. Jangan melihat sayanya, jangan melihat kaum walidnya, tapi perjuangan kaum rakyat ini.
mati-matian untuk menjelaskan rakyat kita ini. Iya enggak? Inilah rumah saya baru. Perjuangan baru putih bersih seperti hati saya sekarang ini. Yang roda-roda ya. Sabar dulu. Yang dulu dapat beras, sekarang donor. Karena apa? Ya itu tadi. Kemarin anak saya kalah suara sama. Saya dipontang-panting, dibuat ke sana kemari. Saya nggak apa-apa tertawa. Tapi saya sekarang sudah meminjak Kota Blitar ini. Mengatakan saya lawan. Saya akan melawan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan otak saya dan perjuangan saya melawan. Ayo kita buktikan teman-teman kaum lain. Singkan tangan. Maju terus, pantang mundur. Sampaikan salam saya pada masyarakat Kota Blitar. Sama dulu tentang pro rakyat, tidak keren-kerenan. Dan tentang gimana rakyat saya bisa sejahtera waktu zaman saya dulu. Saya dulu pernah ngomong, awas dunia yang ketiga. Ingat ya, dunia ini ada tiga. Satu adalah dunia nyata seperti ini. Kedua adalah dunia gaib. Yang ketiga adalah dunia IT. Semua dulu tak kasih sepeda 12 yang di Paramesa. Saya memperjuangkan komunitas Putra Sang Fajar 600 juta uang saya sendiri. Lantaran siapa? Tidak lain adalah Santoso. Menerima uang itu adalah sekarang mau biar. Dan biarkan saya. Polda Jawa Timur berhasil mengungkap siasat busuk para kawanan perampok rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso Jalan Sudanjo Supriyadi, Kota Blitar yang terjadi pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Komplotan perampok yang diotaki oleh Mujadi 54 tahun ini sebelumnya juga pernah melancarkan aksinya di sebuah gudang perusahaan rokok di Pasuruan dengan kerugian 200 juta rupiah pada November 2022 lalu. Kadit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrimum Polda Jatim, Kompol Tri Sisbiantoro mengatakan, kelima tersangka yakni Mujadi 54 tahun, Asmuri 54 tahun, Ali Jayadi 57 tahun, Okli Supriyadi, dan Medi Afrianto. Dengan rekam jejak para tersangka yang kerap kali keluar masuk penjara, tak sulit untuk menyatukan tujuan melakukan aksi kejahatan. Oleh karena itu, mereka akhirnya merencanakan aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang ditinggali oleh Santoso, istrinya beserta 3 anggota Satpol PP sebagai pengawalnya pada Senin 12 Desember. Rencana perampokan bermula saat kelima tersangka menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Tri Sisbiantoro mengatakan sebelum menjalankan aksinya, para pelaku mulai mempelajari tata letak dan situasi di rumah dinas dari kejauhan selama sepekan. Mereka memarkirkan mobil di dekat rumah dinas untuk melihat berapa jumlah orang yang berjaga mempelajari situasi di dalam dan luarnya. Termasuk menentukan kapan saja waktu yang tepat aktivitas, lalu lalang para petugas penjaga di dalam rumah dinas tersebut mulai berhenti. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan pada Jumat 9 Desember, tersangka mobil yang digunakan para tersangka melakukan perampokan merupakan kendaraan yang dibeli oleh Mujadi. Mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi AG1217VY dibeli sekitar 100 juta rupiah jauh-jauh hari sebelum menjalankan aksinya. Sehari sebelum kejadian, Mujadi, Oki Asmuri, dan Medi menyiapkan peralatan perampokan. Mereka membeli lakban, 15 utas tali, obeng, borgol, hingga rompi warna krem seharga Rp120.000. Kedua tersangka kemudian menjemput tersangka Ali Jayadi. Ali kala itu mengendarai mobil Daihatsu Terios kemudian menuju ke RSNU Jombang untuk memarkirkan mobilnya. Kelimanya lalu berangkat menuju rumah dinas Wali Kota Blitar menggunakan mobil Innova hitam. Para tersangka menyandera dan merampok uang sebesar 730 juta rupiah milik Walkot Blitar Santoso. Tak hanya uang, tersangka juga mengambil perhiasan milik istri wali kota berupa kalung dan juga gelang.
Dari tangan tersangka Mujadi disita sekitar 133 juta, kemudian tersangka Asmuri disita sekitar 49 juta, dan tersangka Ali disita sekitar 1,3 juta rupiah. Sementara dua tersangka lainnya kini masih dalam pengejaran pihak Polda Jawa Timur. Kemudian di hari Minggu, kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS atau ASN. Ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk melakukan pencurian tersangka MJ atau MT tadi. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta. Dan kalung 10 gram dan benang 10 gram ini sudah kita sita, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang bukti 3 senjata api yang disita dari saudara NT, itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sita dari 3 tersangka 230-an juta, dan kemudian untuk 2 tersangka lain. Feti Wulandari, istri Wali Kota Blitar Santoso, diancam kawanan perampok apabila tak menunjukkan lokasi berangkas di rumah dinas. Diketahui rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso disatroni oleh kawanan perampok hingga uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan digondol pada Senin 12 Desember. Bahkan kawanan perampok sempat menyekap dan memborgol Santoso dan istrinya di kamar. Sehari seusai kejadian tersebut, ke hadapan publik Santoso membeberkan kronologi kejadian tersebut. Sekira pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, istrinya Feti diketahui tengah menjalankan ibadah sholat tahajud. Santoso mengatakan Timur berhasil mengungkap siasat busuk para kawanan perampok rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso Jalan Sudanjo Supriyadi, Kota Blitar yang terjadi pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Komplotan perampok yang diotaki oleh Mujadi 54 tahun ini sebelumnya juga pernah melancarkan aksinya di sebuah gudang perusahaan rokok di Pasuruan dengan kerugian 200 juta rupiah pada November 2022 lalu. Kadit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrimum Polda Jatim, Kompol Tri Sisbiantoro mengatakan, kelima tersangka yakni Mujadi 54 tahun, Asmuri 54 tahun, Ali Jayadi 57 tahun, Oki Supriyadi, dan Medi Afrianto. Dengan rekam jejak para tersangka yang kerap kali keluar masuk penjara, tak sulit untuk menyatukan tujuan melakukan aksi kejahatan. Oleh karena itu, mereka akhirnya merencanakan aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang ditinggali oleh Santoso, istrinya beserta 3 anggota Satpol PP sebagai pengawalnya pada Senin 12 Desember. Rencana perampokan bermula saat kelima tersangka menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Tri Sisbiantoro mengatakan sebelum menjalankan aksinya, para pelaku mulai mempelajari tata letak dan situasi di rumah dinas dari kejauhan selama sepekan. Mereka memarkirkan mobil di dekat rumah dinas untuk melihat berapa jumlah orang yang berjaga mempelajari situasi di dalam dan luarnya. Termasuk menentukan kapan saja waktu yang tepat aktivitas, lalu lalang para petugas penjaga di dalam rumah dinas tersebut mulai berhenti. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan pada Jumat 9 Desember, tersangka mobil yang digunakan para tersangka melakukan perampokan merupakan kendaraan yang dibeli oleh Mujadi. Mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi AG1217VY dibeli sekitar 100 juta rupiah jauh-jauh hari sebelum menjalankan aksinya. Sehari sebelum kejadian, Mujadi, Oki Asmuri, dan Medi menyiapkan peralatan perampokan. Mereka membeli lakban, 15 utas tali, obeng, borgol, hingga rompi warna krem seharga Rp120.000. Kedua tersangka kemudian menjemput tersangka Ali Jayadi. Ali kala itu mengendarai mobil Daihatsu Terios kemudian menuju ke RSNU Jombang untuk memarkirkan mobilnya. Kelimanya lalu berangkat menuju rumah dinas Wali Kota Blitar menggunakan mobil Innova hitam. Para tersangka menyandera dan merampok uang sebesar 730 juta rupiah milik Walkot Blitar Santoso. Tak hanya uang, tersangka juga mengambil perhiasan milik istri wali kota berupa kalung dan juga gelang. Dari tangan tersangka Mujadi disita sekitar 133 juta, kemudian tersangka Asmuri disita sekitar 49 juta, dan tersangka Ali disita sekitar 1,3 juta rupiah. Sementara dua tersangka lainnya kini masih dalam pengejaran pihak Polda Jawa Timur.
Kemudian di hari Minggu kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS atau ASN. Ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk melakukan pencurian tersangka MJ atau MT tadi. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta. Dan kalung 10 gram dan benang 10 gram ini sudah kita sita, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang bukti 3 senjata api yang disita dari saudara NT, itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sita dari 3 tersangka 230-an juta, dan kemudian untuk 2 tersangka lain. Fety Wulandari, istri Wali Kota Blitar Santoso, sempat diancam kawanan perampok apabila tak menunjukkan lokasi berangkas di rumah dinas. Diketahui rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso disatroni oleh kawanan perampok hingga uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan digondol pada Senin 12 Desember. Bahkan kawanan perampok sempat menyekap dan memborgol Santoso dan istrinya di kamar. Sehari seusai kejadian tersebut, ke hadapan publik Santoso membeberkan kronologi kejadian tersebut. Sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, istrinya Fety diketahui tengah menjalankan ibadah sholat tahajud. Santoso mengatakan istrinya memang rutin melakukan sholat tahajud setiap hari dilanjut dengan wiritan sambil menunggu waktu subuh. Sementara Santoso mengaku baru mulai tidur pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun ia kemudian dibangunkan dengan suara gedor-gedor pintu kamarnya yang cukup kencang. Mulanya ia mengira suara tersebut adalah gempa bumi, namun tanpa sadar pintu sebelah timur ternyata sudah dijebol dan 3 orang masuk ke dalam kamarnya. Kemudian ketiga orang tersebut meminta Santoso dan istrinya tengkurap hingga kaki dan tangan diikat, sementara mulut ditutup dengan lakban. Keduanya kemudian dipaksa buka suara dan menunjukkan tempat penyimpanan uang dan perhiasan. Namun Santoso mengaku tidak memiliki berangkas penyimpanan uang. Pelaku kemudian memukul dan menendang Santoso yang disekap dan tangannya diikat karena dikira berbohong. Kemudian pelaku mengancam akan menelanjangi istri Santoso apabila tak memberitahukan lokasi penyimpanan uang dan perhiasan tersebut. Santoso mengaku memang tidak memiliki berangkas di rumah dinasnya, namun memang ada uang simpanannya ketika menghadiri sebuah acara yang disimpannya di dalam lemari. Ia kemudian menunjuk ke lemari dan mempersilahkan mengobrak-abrik isi di lemari tersebut. Selain uang, perhiasan yang tersimpan dan kalung istri Santoso juga dirampas oleh pelaku. Santoso memperkirakan para pelaku kabur dari rumah dinas sekira pukul 3 dini hari lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kabur, salah satu pelaku sempat menanyakan lokasi kamar anak-anak kepada istrinya. Keberuntungnya, anak-anak Santoso dan Fety tak berada di rumah dinas saat kejadian. Pelaku juga bertanya soal lokasi dekoder kamera CCTV kepada istrinya. Setelah pelaku kabur, Santoso mencoba berteriak minta tolong. Namun teriakannya tak direspons penjaga di rumah dinas. Pasalnya 3 penjaga Satpol PP yang berjaga di rumah dinas juga ikut disekap hingga diborgol. Wali Kota Blitar Santoso mengaku mengalami penganiayaan oleh kawanan perampok rumah dinasnya pada Senin 12 Desember dini hari. Santoso mengatakan ia ditendang pelaku perampokan saat disekap dan diminta menunjukkan uang tunai dan barang berharga di kamar rumah dinasnya. Akibat penganiayaan itu, Santoso mengalami luka pada kaki. Wakil Wali Kota Blitar, Cucuk Sunario, membenarkan terjadinya penganiayaan terhadap Wali Kota Santoso. Santoso disebut mengalami trauma berat setelah peristiwa perampokan yang terjadi pada Senin 12 Desember dini hari. Ditanya beberapa kali tendangan pelaku pada Santoso, Cucuk mengaku tak menanyakan. Cucuk mengutarakan hal tersebut saat menjawab pertanyaan kenapa Wali Kota Santoso tak menampakkan diri usai peristiwa perampokan yang menghebohkan tersebut. Ia menampik kesan bahwa Santoso menghilang setelah menjadi korban perampokan dan penyekapan. Menurutnya, sejak kejadian hingga Senin sore, Santoso harus mengikuti serangkaian pemeriksaan pihak kepolisian. Selain itu, Santoso membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Pada Selasa 13 Desember, Wali Kota Blitar Santoso telah memberikan kesaksiannya. Ia pun mengakui mengalami luka di bagian kaki akibat tendangan dari perampok. Santoso bahkan sempat mendapat ancaman verbal dari pelaku akan melukai dengan senjata tajam. Wakil Wali Kota Blitar Cucuk Sunario mengungkapkan kondisi Santoso saat ini baik-baik saja.
Menurut Cucuk, Santoso memang mengalami luka sedikit di bagian kaki akibat ditendang pelaku perampokan. Jadi setengah 5 ini karena saya teriak-teriak minta tolong, dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jaga haji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan kepada saya. Pak, saat itu berarti tidak ada ajudan sama sekali di sini? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Kepolisian saat ini telah mengantongi bukti video kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Namun pelaku yang diduga menggunakan mobil hitam berplat merah ini tampak dibukakan pintu gerbang oleh seseorang yang sebelumnya telah berada di halaman rumah dinas. Bahkan mereka tampak santai kala memasuki rumah Wali Kota Blitar tersebut. Video itu beredar luas di media sosial dan viral. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono saat dikonfirmasi membenarkan terkait video yang beredar itu. Argo Wiono berujar video tersebut tepat mengarah ke pintu gerbang utama rumah dinas Santoso. Dari rekaman video awalnya tampak sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang. Pria yang membukakan gerbang ini tampak mengenakan topi. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu pria bertopi ini berjalan santai mendekati mobil. Ia juga memandu memarkirkan mobil berplat merah tersebut. Kini pihak kepolisian yang tengah menyelidiki video beredar luas tersebut. Pihaknya juga telah memeriksa 20 saksi terkait kasus ini. Saksi tersebut diantaranya asisten rumah tangga rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Tak hanya itu, pihaknya juga menunggu hasil uji lab sidik jari di TKP. Sebelumnya, kronologi kasus perampokan telah dibeberkan oleh Wali Kota Blitar Santoso. Tak hanya dirampok, Santoso mengaku ia juga dianiaya dan mendapatkan ancaman secara verbal. Lantaran menolak mengatakan pelaku pun menendang dan memukul Santoso karena dianggap berbohong. Selain itu, istri Santoso ditelanjangi jika tak diberitahu lokasi berangkas. Santoso pun mengaku ke pelaku bahwa ia memang tak memiliki berangkas. Setelah menggasak harta benda milik Santoso dan istri, pelaku pun kabur sekira pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Ditolong oleh jamaah masjid sholat jaga haji yang baru. Rekaman CCTV detik-detik kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso viral di media sosial. Terkait rekaman CCTV tersebut, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono pun membenarkannya. Kini video tersebut masih dalam proses penyelidikan. Video berdurasi 56 detik itu memperlihatkan sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu mobil pun diparkirkan sedangkan orang yang membukakan pintu gerbang memandu memarkirkan. Dari informasi yang diperoleh, kamera CCTV ini berada di sebelah rumah dinas Wali Kota Blitar dan menyorot langsung ke arah pintu gerbang. AKBP Argo Wiono menyebut video itu didapat pihaknya di hari pertama penyelidikan. Pada perkembangannya, Argo menyebut pihaknya telah memeriksa 20 orang saksi. Mereka diantaranya asisten rumah tangga rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Tanya itu, pihaknya juga menunggu hasil uji lab sidik jari di TKP. Diketahui perampokan itu terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Disebutkan pelaku yang diduga berjumlah 5 orang awalnya menyekap 3 penjaga dari Satpol PP. Kemudian mereka masuk ke rumah dan menyekap Wali Kota Blitar dan istrinya. Uang tunai 400 juta rupiah yang ada di tempat penyimpanan pun raib di gondol maling. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jaga haji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada
teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya, saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti nggak ada ajudan sama sekali yang di sini ya, Pak? Oh nggak ada, malam Pak jam 3. Standby di sini. Nggak standby Pak memang. Berarti setelah selesai kegiatan ajudannya? Ya pulang. Kalau saya sudah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari Pol PP juga ternyata diperlakukan. Ciri-ciri pelaku pencurian di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso diungkap pihak kepolisian. Selain menggunakan mobil berplat merah, mereka juga mengenakan atribut Satpol PP. Terkait hal itu, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono buka suara. Argo Wiono saat diwawancarai pada Kamis 15 Desember 2022 menyebut tindakan pencurian ini telah direncanakan. Hal ini terlihat dari penggunaan atribut seragam pegawai di lingkungan pemerintah seperti topi korpri, seragam Satuan Polisi Pamung Praja, serta mobil berplat merah. Menurutnya, pemakaian atribut ini juga dimaksudkan untuk mempersulit penyelidikan oleh pihak kepolisian. Bahkan kata Argo, penggunaan atribut itu dimungkinkan untuk memunculkan kesan keterlibatan orang dalam. Pernyataan ini diungkapkan setelah beredarnya video CCTV detik-detik perampok masuk ke dalam rumah dinas Santoso beredar luas di media. Dalam video itu terlihat salah seorang terduga pelaku membukakan pintu gerbang. Pria tersebut memiliki postur dengan badan tegap. Selain itu, ia juga terlihat memakai sepatu boots dengan pakaian yang identik dengan seragam personel Satpol PP. Argo membenarkan bahwa pria yang terekam membuka pintu gerbang itu adalah salah seorang terduga pelaku. Akan tetapi ia bukan personel Satpol PP yang sedang bertugas menjaga rumah dinas. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jagaji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya, saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti nggak ada ajudan sama sekali yang di sini ya, Pak? Oh nggak ada, malam Pak jam 3. Standby di sini. Nggak standby Pak memang. Berarti setelah selesai kegiatan ajudannya? Ya pulang. Kalau saya sudah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari becek sunatan di Ngegong ya. Itu dari Mas Arik. 3 dari 5 pelaku perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso berhasil ditangkap. Ternyata perampokan ini diinisiasi oleh residivis dan pernah dipenjara di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Saat dihadirkan di konferensi pers, wajah salah seorang pelaku terlihat membiru. 3 orang tersangka itu ditangkap dalam operasi pengejaran yang dilakukan oleh tim gabungan Jatan Ras Polda Jatim dan Satreskrim Polres Blitar Kota. Kanit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrim Polda Jatim, Kompol Trisis Bintoro menyebut ketiganya bertindak sebagai eksekutor perampokan. Mereka berhasil ditangkap setelah kepolisian mendapat ciri-ciri pelaku yang terekam kamera CCTV. Dari sana identitas para pelaku dapat diidentifikasi. Namun ia belum merinci siapa sosok tersangka dan di mana saja mereka ditangkap. Pasalnya pihaknya masih melakukan pengembangan atas 3 tersangka tersebut. Sementara Dirkrimum Polda Jatim Kombes Pol Totok Suharyanto mengatakan otak perampokan ini merupakan seorang residivis berinisial MJ. Bahkan aksi perampokan itu dirancang saat MJ masih menjalani hukuman di Lapas Sragen.
MJ merancang serta membeli peralatan yang akan digunakan untuk melakukan perampokan. Diketahui aksi perampokan ini terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Santoso beserta istri dan petugas yang berjaga disekap. Akibatnya uang tunai ratusan juta yang ada di berangkas raib digondol maling. Kekerasan di rumah dinas wali kota Blitar yang terjadi di tanggal 12 Desember 2022. Jadi siang hari ini kita akan menyampaikan perkembangan pengungkapan hasil kerja keras dari tim Datlantas Polda Jawa Timur yang dipimpin oleh Pak Direktur, Pak Wakil, Pak Kasubdit dan bergabung dengan Polres Blitar Kota. Ya, alhamdulillah semua ketua kita semua, ya, 3 pelaku kejahatan kasus di kediaman di rumah dinas wali kota Blitar bisa kita tangkap, ya, dan saat ini juga masih dalam proses pengembangan dan pengejaran terhadap kasus ini sendiri yang tentunya belum berhenti sampai dengan hari ini. Ya. Nah, kita nanti secara teknis dan detail mungkin akan disampaikan oleh Pak Direskrim langsung terkait dengan pengembangan kasus pencurian dengan kekerasan di kantor wali kota Blitar ini sendiri. Ya. Satu lagi tambahan bahwa dalam pengejaran para pelaku kasus kekerasan di rumah dinas wali kota Blitar, kita juga tangkap 1 pelaku. Assalamualaikum, Mbah. Polisi mengungkap bahwa mantan wali kota Blitar, Saman Hudi Anwar, diduga menjadi otak perampokan rumah dinas wali kota Blitar pada 12 Desember 2022 lalu. Saman Hudi yang baru saja bebas dari lapas itu pun kini telah ditetapkan jadi tersangka. Disebutkan bahwa Saman Hudi bertemu dengan para perampok saat masih bersama-sama mendekam di penjara. Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Hermanto menerangkan, sebagai otak perampokan, Saman Hudi berperan membeberkan letak sejumlah barang yang dicuri. Sejauh ini belum diketahui motif Saman Hudi nekat melakukan aksi perampokan. Sebelumnya, polisi telah menangkap 3 orang tersangka perampokan, sementara 2 lainnya masih dinyatakan buron. Oto diketahui Saman Hudi sempat terlibat kasus suap pada tahun 2018 lalu dan mendekam di Lapas Sragen. Ia baru menghirup udara bebas pada 10 Oktober 2022. Saat digeledah ke Polda Jatim, Saman Hudi tak banyak bicara. Pria yang mengenakan kaos hitam itu menampik faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Sebagaimana diketahui dalam perampokan tersebut, Wali Kota Blitar, Santoso, dan sang istri sempat disekap oleh pelaku. Para pelaku juga mengambil uang tunai senilai 400 juta rupiah dan sejumlah barang berharga. Ya, kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Ya. Jadi kita tegaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ini saja nanti Perannya apa, Jenderal? Perannya. Iya, kalau inisial mungkin sudah tahu, ya, yang jelas ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas, ya, dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan uang dan waktu bahkan yang baik untuk melakukan aksi. Assalamualaikum, Mbah. Pelan-pelan. Bapak dikit, Pak. Bapak dikit, Pak. Benar, Pak. Saya coba membantu gimana, Pak? Saya nggak tahu ini. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Polisi. Dendam. Saya pun nggak tahu. Apa ini terkait balas dendam?
Mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar kini resmi jadi tersangka kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar pada Desember 2022 lalu. Saman Hudi sendiri sudah digelandang ke Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Kedatangan Saman Hudi ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim dikawal oleh sejumlah anggota polisi. Rombongan tiba sekira pukul 3 sore. Saman Hudi yang mengenakan pakaian warna hitam ini juga tampak diborgol. Tak banyak komentar yang disampaikan oleh Saman Hudi terkait penangkapannya ini. Saman Hudi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun soal kasus perampokan tersebut. Ia juga menampik melakukan aksi balas dendam. Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Harmanto membenarkan kabar penangkapan terhadap Saman Hudi. Menurut Tony, pihaknya menangkap Wali Kota Blitar periode 2010-2015 itu di area pusat olahraga di Blitar. Dengan penangkapan Saman Hudi, maka jumlah tersangka perampokan kini menjadi 6 orang. 3 orang sudah diringkus sementara 2 lainnya masih buron. Saman Hudi diduga merencanakan aksi ini saat masih mendekam di Lapas Sragen bersama para pelaku. Assalamualaikum, Mbah. Bapak dikit, Pak. Bapak dikit, Pak. Benar, Pak. Saya coba membantu gimana, Pak? Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak aja. Awas. Balas dendam nggak, Pak? Bentar ya. Makasih ya. Ya, kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita jelaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh, dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Fakta baru terkait perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, polisi menyebut otak perampokan adalah mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar. Diketahui Saman Hudi baru saja bebas dari penjara 3 bulan lalu. Saman Hudi sendiri sudah jadi tersangka dan digelandang ke Polda Jatim pada Jumat 27 Januari. Penangkapan terhadap Saman Hudi dilakukan di area pusat olahraga di Kota Blitar pada Jumat dini hari. Saat tiba di Polda Jatim, Saman Hudi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun. Dirinya juga menampik melakukan aksi balas dendam. Sosok Saman Hudi dikenal sebagai Wali Kota Blitar yang menjabat selama 2 periode, yakni 2010-2015 dan 2016-2019. Kala itu dirinya menggantikan Wali Kota sebelumnya, Jarod Saiful Hidayat. Sebelumnya, dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Blitar. Namun pada 8 Juli 2018 lalu, Saman Hudi tersandung kasus suap ijon proyek pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar. Ia pun dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Setelah menjalani masa hukuman selama 4 tahun, Saman Hudi kemudian dinyatakan bebas bersyarat pada 10 Oktober 2022. Kebebasan Saman Hudi ini sempat disambut meriah oleh warga di rumahnya. Assalamualaikum, Mbah. Bapak dikit, Pak. Bapak dikit, Pak. Benar, Pak. Saya coba membantu gimana, Pak? Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Jaga jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak aja. Awas.
Pojok. Mas senam dah, Pak? Bentar ya. Makasih ya. Saudara, terungkap peran dari mantan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar yang terlibat kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar yang dilakukan pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan tersangka merupakan penyuplai informasi terhadap 5 orang tersangka eksekutor perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso ini. Pria yang identik dengan kumis tebalnya itu memberikan informasi mengenai keberadaan uang, tata letak, situasi keamanan rumah dinas, hingga jalur pelarian. Seusai para pelaku menjalankan aksi perampokan. Atas perannya itu, kepolisian menegaskan tersangka Muhammad Samanhudi Anwar dikenai pasal 365 Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun atas aksi kejahatan perampokan tersebut. Disinggung mengenai jumlah uang hasil perampokan yang diterima oleh tersangka Samanhudi. Toto menerangkan tersangka Samanhudi tidak memperoleh pembagian uang hasil rampokan tersebut sedikit pun. Sementara dengan mengenakan kaos oblong warna hitam dan bercelana jeans warna gelap, Samanhudi digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur seusai ditangkap. Saat ditanya, Samanhudi sendiri tidak memberikan keterangan terkait apa motif dibalik aksinya mendalangi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar tersebut. Ia juga membantah terkait adanya faktor balas dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Meski begitu, Samanhudi tidak memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan tersebut hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung ini. Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso yang dilakukan pada Desember lalu di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar. Penangkapan Samanhudi ini menghebohkan publik karena sang mantan Wali Kota Blitar 2 periode tersebut diketahui baru saja keluar dari Lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 lalu. Seusai menjalani hukuman atas kasus suap sejak tahun 2018, diketahui Samanhudi ditangkap KPK pada Juli 2018 setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo. Seusai keluar dari tahanan, ia sempat berorasi dan mengaku akan balas dendam karena sudah dizolimi. Hanya saja tak jelas pada siapa Samanhudi mengaku akan balas dendam tersebut. Samanhudi saat ini telah ditangkap dan momen penangkapan tersebut juga sempat dibagikan di berbagai media sosial, termasuk yang berhasil diambil oleh wartawan lapangan kami. Tampak Samanhudi ini mengenakan kaos oblong berwarna hitam dan juga celana jeans warna gelap. Dengan kumis tebal khasnya, ia digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur. Kendati terus menundukkan kepala, dengan posisi kedua pergelangan tangannya di borgol selama berjalan menyusuri jalanan aspal depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jawa Timur. Samanhudi tetap berupaya menyapa awak media yang mencecarnya menggunakan rentetan pertanyaan. Hanya saja, Samanhudi tidak memberikan jawaban detail terkait dugaan motif dirinya melakukan atau mendalangi aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Samanhudi sendiri menampik adanya faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus tersebut. Kendati ia menolak, Samanhudi juga tak kunjung memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung tersebut. Yang kami hormati teman-teman saya Kaulomik, terima kasih atas kejemputannya saya pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak hujan dan cerah. Alhamdulillah. Saya pribadi dan keluarga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan pada saya. Sahabat, kami berpikir
saya pulang dari penjara, saya anggap diri saya cabang sampah. Tapi ternyata tidak. Demi rakyatnya. Untuk itu saya mengatakan kepada teman-teman sekalian, rapatkan barisan. Saya tahu persis jeritan tangis rakyat Tomasi yang mana diinjak-injak oleh APBD Polres. Kalau dengan keberat saya, silakan keberat dengan saya. Saya tidak akan diam. Saya tidak akan lupa sejarah pada masa bahwa kita akan melakukan kuasa. Biar saya didolimi, saya di penjara 4 bulan tidak ada masalah. Demi rakyatnya. Tetapi tahu pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa APBD yang saya rugikan. Hidup Pak Kamarudin! Saya masih ingat Hidup. Urung, bahasa yang dulu. Saya di Kota Blitar ini menanam padi, tapi jebule adalah sukacita. Saya mendidik mereka menjadi baik, nggak tahu lagi membeli. Saya membuatlah kaos. Seperti Anda! Artinya tanpa menyerah, saya mendidik. Boleh lihat nanti yang korupsi sampai dulu atau mereka itu. Lanjutkan, Pak! Saya sudah punya bukti yang kuat membuat dibebaskan dia di penjara nanti. Ini adalah perjuangan. Saya jadi wali kota dulu, bukan untuk diri saya sendiri, Bapak. Iya, saya menjadi orang yang jadi baik. Orang yang nggak bisa baca Quran, semuanya sedang baca Quran. Saya kan di mana baca Qurannya itu? Yang dulu sekolah gratis, sekarang kalau sudah jadi bayar. Ayo, kalau panjenengan ingin tahu di mana posisi saya nanti politik, besok saya akan pidato dalam pidato politik saya di ulang tahun Hawalin. Kalau panjenengan ikut saya, silakan. Jangan melihat sayanya, jangan melihat kaum lainnya, tapi perjuangan kaum rakyat ini. Tunjukkan kesungguhan. Kita jangan memikirkan partai, kita memikirkan diri kita. Untuk apa kita ini? Kita sudah berjuang mati-matian untuk menjelaskan rakyat kita ini. Iya enggak? Inilah rumah saya baru. Perjuangan baru putih bersih seperti hati saya yang kalah ini. Yang ronde-ronde ya. Sabar dulu. Yang dulu dapat beras, sekarang donor. Karena apa? Ya itu tadi. Kemarin anak saya kalah suara nggak sama. Saya dipontang-panting, dibuat ke sana kemari. Saya nggak malah tertawa. Tapi saya sekarang sudah menginjak Kota Blitar ini. Mengatakan saya lawan. Saya akan melawan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan otak saya dan perjuangan saya melawan. Ayo kita buktikan teman-teman kaum lain. Singkat tangan. Maju terus, pantang mundur. Sampaikan salam saya pada masyarakat Kota Blitar. Sama dulu tentang pro rakyat tidak keren-kerenan. Dan tentang gimana rakyat saya bisa sejahtera waktu zaman saya dulu. Saya dulu pernah ngomong, awas dunia yang ketiga. Ingat ya, dunia ini ada 3. Satu adalah dunia nyata seperti ini. Kedua adalah dunia gaib. Yang ketiga adalah dunia IT. Semua dulu tak kasih
sepeda 12 yang di Parangsa. Saya memperjuangkan komunitas Putra Sang Fajar. 600 juta uang saya sendiri. Lantaran siapa? Tidak lain adalah Santoso. Menerima uang itu adalah sekarang mau biar. Dan biar saya. Polda Jawa Timur berhasil mengungkap siasat busuk para kawanan perampok rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso Jalan Sudanjo Supriyadi, Kota Blitar yang terjadi pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Komplotan perampok yang diotaki oleh Mujadi 54 tahun ini sebelumnya juga pernah melancarkan aksinya di sebuah gudang perusahaan rokok di Pasuruan dengan kerugian 200 juta rupiah pada November 2022 lalu. Kadit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrimum Polda Jatim, Kompol Tri Sisbiantoro mengatakan, kelima tersangka yakni Mujadi 54 tahun, Asmuri 54 tahun, Ali Jayadi 57 tahun, Okli Supriyadi, dan Medi Afrianto. Dengan rekam jejak para tersangka yang kerap kali keluar masuk penjara, tak sulit untuk menyatukan tujuan melakukan aksi kejahatan. Oleh karena itu, mereka akhirnya merencanakan aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang ditinggali oleh Santoso, istrinya beserta 3 anggota Satpol PP sebagai pengawalnya pada Senin 12 Desember. Rencana perampokan bermula saat kelima tersangka menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Tri Sisbiantoro mengatakan sebelum menjalankan aksinya, para pelaku mulai mempelajari tata letak dan situasi di rumah dinas dari kejauhan selama sepekan. Mereka memarkirkan mobil di dekat rumah dinas untuk melihat berapa jumlah orang yang berjaga mempelajari situasi di dalam dan luarnya. Termasuk menentukan kapan saja waktu yang tepat aktivitas, lalu lalang para petugas penjaga di dalam rumah dinas tersebut mulai berhenti. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan pada Jumat 9 Desember, tersangka mobil yang digunakan para tersangka melakukan perampokan merupakan kendaraan yang dibeli oleh Mujadi. Mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi AG1217VY dibeli sekitar 100 juta rupiah jauh-jauh hari sebelum menjalankan aksinya. Sehari sebelum kejadian, Mujadi, Oki Asmuri, dan Medi menyiapkan peralatan perampokan. Mereka membeli lakban, 15 utas tali, obeng, borgol, hingga rompi warna krem seharga Rp120.000. Kedua tersangka kemudian menjemput tersangka Ali Jayadi. Ali kala itu mengendarai mobil Daihatsu Terios kemudian menuju ke RSNU Jombang untuk memarkirkan mobilnya. Kelimanya lalu berangkat menuju rumah dinas Wali Kota Blitar menggunakan mobil Innova hitam. Para tersangka menyandera dan merampok uang sebesar 730 juta rupiah milik Walkot Blitar Santoso. Tak hanya uang, tersangka juga mengambil perhiasan milik istri wali kota berupa kalung dan juga gelang. Dari tangan tersangka Mujadi disita sekitar 133 juta, kemudian tersangka Asmuri disita sekitar 49 juta, dan tersangka Ali disita sekitar 1,3 juta rupiah. Sementara 2 tersangka lainnya kini masih dalam pengejaran pihak Polda Jawa Timur. Kemudian di hari Minggu, kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS atau ASN. Ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk melakukan pencurian tersangka MJ atau MT tadi. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta. Dan kalung 10 gram dan gelang 10 gram ini sudah kita sita, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang bukti 3 senjata api yang disita dari saudara NT, itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sita dari 3 tersangka 230-an juta, dan kemudian untuk 2 tersangka lain. Feti Wulandari, istri Wali Kota Blitar Santoso, diancam kawanan perampok apabila tak menunjukkan lokasi berangkas di rumah dinas. Diketahui rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso disatroni oleh kawanan perampok hingga uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan digondol pada Senin 12 Desember. Bahkan kawanan perampok sempat menyekap dan memborgol Santoso dan istrinya di kamar. Sehari seusai kejadian tersebut, ke hadapan publik Santoso membeberkan kronologi kejadian tersebut.
Sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, istrinya Feti diketahui tengah menjalankan ibadah sholat tahajud. Santoso mengatakan Timur berhasil mengungkap siasat busuk para kawanan perampok rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso Jalan Sudanjo Supriyadi, Kota Blitar yang terjadi pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Komplotan perampok yang diotaki oleh Mujadi 54 tahun ini sebelumnya juga pernah melancarkan aksinya di sebuah gudang perusahaan rokok di Pasuruan dengan kerugian 200 juta rupiah pada November 2022 lalu. Kadit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrimum Polda Jatim, Kompol Tri Sisbiantoro mengatakan, kelima tersangka yakni Mujadi 54 tahun, Asmuri 54 tahun, Ali Jayadi 57 tahun, Okli Supriyadi, dan Medi Afrianto. Dengan rekam jejak para tersangka yang kerap kali keluar masuk penjara, tak sulit untuk menyatukan tujuan melakukan aksi kejahatan. Oleh karena itu, mereka akhirnya merencanakan aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang ditinggali oleh Santoso, istrinya beserta 3 anggota Satpol PP sebagai pengawalnya pada Senin 12 Desember. Rencana perampokan bermula saat kelima tersangka menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Tri Sisbiantoro mengatakan sebelum menjalankan aksinya, para pelaku mulai mempelajari tata letak dan situasi di rumah dinas dari kejauhan selama sepekan. Mereka memarkirkan mobil di dekat rumah dinas untuk melihat berapa jumlah orang yang berjaga mempelajari situasi di dalam dan luarnya. Termasuk menentukan kapan saja waktu yang tepat aktivitas, lalu lalang para petugas penjaga di dalam rumah dinas tersebut mulai berhenti. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan pada Jumat 9 Desember, tersangka mobil yang digunakan para tersangka melakukan perampokan merupakan kendaraan yang dibeli oleh Mujadi. Mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi AG 1217VY dibeli sekitar 100 juta rupiah jauh-jauh hari sebelum menjalankan aksinya. Sehari sebelum kejadian, Mujadi, Oki Asmuri, dan Medi menyiapkan peralatan perampokan. Mereka membeli lakban, 15 utas tali, obeng, borgol, hingga rompi warna krem seharga Rp120.000. Kedua tersangka kemudian menjemput tersangka Ali Jayadi. Ali kala itu mengendarai mobil Daihatsu Terios kemudian menuju ke RSNU Jombang untuk memarkirkan mobilnya. Kelimanya lalu berangkat menuju rumah dinas Wali Kota Blitar menggunakan mobil Innova hitam. Para tersangka menyandera dan merampok uang sebesar 730 juta rupiah milik Walkot Blitar Santoso. Tak hanya uang, tersangka juga mengambil perhiasan milik istri wali kota berupa kalung dan juga gelang. Dari tangan tersangka Mujadi disita sekitar 133 juta, kemudian tersangka Asmuri disita sekitar 49 juta, dan tersangka Ali disita sekitar 1,3 juta rupiah. Sementara 2 tersangka lainnya kini masih dalam pengejaran pihak Polda Jawa Timur. Kemudian di hari Minggu, kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS atau ASN. Ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk melakukan pencurian tersangka MJ atau MT tadi. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta. Dan kalung 10 gram dan gelang 10 gram ini sudah kita sita, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang bukti 3 senjata api yang disita dari saudara NT, itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sita dari 3 tersangka 230-an juta, dan kemudian untuk 2 tersangka lain. Feti Wulandari, istri Wali Kota Blitar Santoso, sempat diancam kawanan perampok apabila tak menunjukkan lokasi berangkas di rumah dinas. Diketahui rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso disatroni oleh kawanan perampok hingga uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan digondol pada Senin 12 Desember. Bahkan kawanan perampok sempat menyekap dan memborgol Santoso dan istrinya di kamar. Sehari seusai kejadian tersebut, ke hadapan publik Santoso membeberkan kronologi kejadian tersebut. Sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, istrinya Feti diketahui tengah menjalankan ibadah sholat tahajud. Santoso mengatakan istrinya memang rutin melakukan sholat tahajud setiap hari dilanjut dengan wiritan sambil menunggu waktu subuh. Sementara Santoso mengaku baru mulai tidur pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun ia kemudian
dibangunkan dengan suara gedor-gedor pintu kamarnya yang cukup kencang. Mulanya ia mengira suara tersebut adalah gempa bumi, namun tanpa sadar pintu sebelah timur ternyata sudah dijebol dan 3 orang masuk ke dalam kamarnya. Kemudian ketiga orang tersebut meminta Santoso dan istrinya tengkurap hingga kaki dan tangan diikat, sementara mulut ditutup dengan lakban. Keduanya kemudian dipaksa buka suara dan menunjukkan tempat penyimpanan uang dan perhiasan. Namun Santoso mengaku tidak memiliki berangkas penyimpanan uang. Pelaku kemudian memukul dan menendang Santoso yang disekap dan tangannya diikat karena dikira berbohong. Kemudian pelaku mengancam akan menelanjangi istri Santoso apabila tak memberitahukan lokasi penyimpanan uang dan perhiasan tersebut. Santoso mengaku memang tidak memiliki berangkas di rumah dinasnya, namun memang ada uang simpanannya ketika menghadiri sebuah acara yang disimpannya di dalam lemari. Ia kemudian menunjuk ke lemari dan mempersilahkan mengobrak-abrik isi di lemari tersebut. Selain uang, perhiasan yang tersimpan dan kalung istri Santoso juga dirampas oleh pelaku. Santoso memperkirakan para pelaku kabur dari rumah dinas sekira pukul 3 dini hari lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kabur, salah satu pelaku sempat menanyakan lokasi kamar anak-anak kepada istrinya. Keberuntungnya, anak-anak Santoso dan Fetty tak berada di rumah dinas saat kejadian. Pelaku juga bertanya soal lokasi dekoder kamera CCTV kepada istrinya. Setelah pelaku kabur, Santoso mencoba berteriak minta tolong. Namun teriakannya tak direspons penjaga di rumah dinas. Pastinya 3 penjaga Satpol PP yang berjaga di rumah dinas juga ikut disekap hingga diborgol. Wali Kota Blitar, Santoso mengaku mengalami penganiayaan oleh kawanan perampok rumah dinasnya pada Senin 12 Desember dini hari. Santoso mengatakan ia ditendang pelaku perampokan saat disekap dan diminta menunjukkan uang tunai dan barang berharga di kamar rumah dinasnya. Akibat penganiayaan itu, Santoso mengalami luka pada kaki. Wakil Wali Kota Blitar, Cucuk Sunario, membenarkan terjadinya penganiayaan terhadap Wali Kota Santoso. Santoso disebut mengalami trauma berat setelah peristiwa perampokan yang terjadi pada Senin 12 Desember dini hari. Ditanya beberapa kali tendangan pelaku pada Santoso, Cucuk mengaku tak menanyakan. Cucuk mengutarakan hal tersebut saat menjawab pertanyaan kenapa Wali Kota Santoso tak menampakkan diri usai peristiwa perampokan yang menghebohkan tersebut. Ia menampik kesan bahwa Santoso menghilang setelah menjadi korban perampokan dan penyekapan. Menurutnya, sejak kejadian hingga Senin sore, Santoso harus mengikuti serangkaian pemeriksaan pihak kepolisian. Selain itu, Santoso membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Pada Selasa 13 Desember, Wali Kota Blitar Santoso telah memberikan kesaksiannya. Ia pun mengakui mengalami luka di bagian kaki akibat tendangan dari perampok. Santoso bahkan sempat mendapat ancaman verbal dari pelaku akan melukai dengan senjata tajam. Wakil Wali Kota Blitar Cucuk Sunario mengungkapkan kondisi Santoso saat ini baik-baik saja. Menurut Cucuk, Santoso memang mengalami luka sedikit di bagian kaki akibat ditendang pelaku perampokan. Jadi setengah 5 ini karena saya teriak-teriak minta tolong, dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jagaji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, borgol di tangan, di mata, kaki. Ya saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti nggak ada ajudan sama sekali? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Kepolisian saat ini telah mengantongi bukti video kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Namun pelaku yang diduga menggunakan mobil hitam berplat merah ini tampak dibukakan pintu gerbang oleh seseorang yang sebelumnya telah berada di halaman rumah dinas. Bahkan mereka tampak santai kala memasuki rumah Wali Kota Blitar tersebut. Video itu beredar luas di media sosial dan viral. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono saat dikonfirmasi membenarkan terkait video yang beredar itu. Argo Wiono berujar video tersebut tepat mengarah ke pintu gerbang utama rumah dinas Santoso.
Dari rekaman video, awalnya tampak sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang. Pria yang membukakan gerbang ini tampak mengenakan topi. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu pria bertopi ini berjalan santai mendekati mobil. Ia juga memandu memarkirkan mobil berplat merah tersebut. Kini pihak kepolisian yang tengah menyelidiki video beredar luas tersebut. Pihaknya juga telah memeriksa 20 saksi terkait kasus ini. Saksi tersebut diantaranya asisten rumah tangga rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Tak hanya itu, pihaknya juga menunggu hasil uji lab sidik jari di TKP. Sebelumnya, kronologi kasus perampokan telah dibeberkan oleh Wali Kota Blitar Santoso. Tak hanya dirampok, Santoso mengaku ia juga dianiaya dan mendapatkan ancaman secara verbal. Lantaran menolak mengatakan pelaku pun menendang dan memukul Santoso karena dianggap berbohong. Selain itu, istri Santoso diancam ditelanjangi jika tak diberitahu lokasi berangkas. Santoso pun mengaku ke pelaku bahwa ia memang tak memiliki berangkas. Setelah menggasak harta benda milik Santoso dan istri, pelaku pun kabur sekira pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Tolong oleh jamaah masjid sholat jaga yang baru. Rekaman CCTV detik-detik kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso viral di media sosial. Terkait rekaman CCTV tersebut, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono pun membenarkannya. Kini video tersebut masih dalam proses penyelidikan. Video berdurasi 56 detik itu memperlihatkan sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu mobil pun diparkirkan sedangkan orang yang membukakan pintu gerbang memandu memarkirkan. Dari informasi yang diperoleh, kamera CCTV ini berada di sebelah rumah dinas Wali Kota Blitar dan menyorot langsung ke arah pintu gerbang. AKBP Argo Wiono menyebut video itu didapat pihaknya di hari pertama penyelidikan. Pada perkembangannya, Argo menyebut pihaknya telah memeriksa 20 orang saksi. Mereka diantaranya asisten rumah tangga rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Tanya itu, pihaknya juga menunggu hasil uji lab sidik jari di TKP. Diketahui perampokan itu terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Disebutkan pelaku yang diduga berjumlah 5 orang awalnya menyekap 3 penjaga dari Satpol PP. Kemudian mereka masuk ke rumah dan menyekap Wali Kota Blitar dan istrinya. Uang tunai 400 juta rupiah yang ada di tempat penyimpanan pun raib di gondol maling. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jaga yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya, saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti tidak ada ajudan sama sekali yang di sini? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Nggak standby di sini? Nggak standby ya Pak? Berarti setelah selesai kegiatan ajudannya? Ya pulang, kalau saya sudah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari Pol PP juga ternyata diperlakukan. Ciri-ciri pelaku pencurian di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso diungkap pihak kepolisian. Selain menggunakan mobil berplat merah, mereka juga mengenakan atribut Satpol PP. Terkait hal itu, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono buka suara. Argo Wiono saat diwawancarai pada Kamis 15 Desember 2022 menyebut tindakan pencurian ini telah direncanakan. Hal ini terlihat dari penggunaan atribut seragam pegawai di lingkungan pemerintah seperti topi korpri, seragam Satuan Polisi Pamung Praja, serta mobil berplat merah. Menurutnya, pemakaian atribut ini juga dimaksudkan untuk mempersulit penyelidikan oleh pihak kepolisian.
Bahkan kata Argo, penggunaan atribut itu dimungkinkan untuk memunculkan kesan keterlibatan orang dalam. Pernyataan ini diungkapkan setelah beredarnya video CCTV detik-detik perampok masuk ke dalam rumah dinas Santoso beredar luas di media. Dalam video itu terlihat salah seorang terduga pelaku membukakan pintu gerbang. Pria tersebut memiliki postur dengan badan tegap. Selain itu, ia juga terlihat memakai sepatu boots dengan pakaian yang identik dengan seragam personel Satpol PP. Argo membenarkan bahwa pria yang terekam membuka pintu gerbang itu adalah salah seorang terduga pelaku. Akan tetapi ia bukan personel Satpol PP yang sedang bertugas menjaga rumah dinas. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jadasi yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya, saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti nggak ada ajudan sama sekali di sini ya, Pak? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Nggak standby di sini. Nggak standby ya, Pak? Berarti setelah selesai kegiatan ajudannya? Ya pulang, kalau saya udah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari becek sunatan di Ngegong ya, itu dari Mas Arik. 3 dari 5 pelaku perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso berhasil ditangkap. Ternyata perampokan ini diinisiasi oleh residivis dan pernah dipenjara di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Saat dihadirkan di konferensi pers, wajah salah seorang pelaku terlihat membiru. 3 orang tersangka itu ditangkap dalam operasi pengejaran yang dilakukan oleh tim gabungan Jatanras Polda Jatim dan Satreskrim Polres Blitar Kota. Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Reskrim Polda Jatim, Kompol Trisis Bintoro menyebut ketiganya bertindak sebagai eksekutor perampokan. Mereka berhasil ditangkap setelah kepolisian mendapat ciri-ciri pelaku yang terekam kamera CCTV. Dari sana identitas para pelaku dapat diidentifikasi. Namun ia belum merinci siapa sosok tersangka dan di mana saja mereka ditangkap. Pasalnya pihaknya masih melakukan pengembangan atas 3 tersangka tersebut. Sementara Dirkrimum Polda Jatim Kombes Pol Totok Suharyanto mengatakan otak perampokan ini merupakan seorang residivis berinisial MJ. Bahkan aksi perampokan itu dirancang saat MJ masih menjalani hukuman di Lapas Sragen. MJ merancang serta membeli peralatan yang akan digunakan untuk melakukan perampokan. Diketahui aksi perampokan ini terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Santoso beserta istri dan petugas yang berjaga disekap. Akibatnya uang tunai ratusan juta yang ada di berangkas raib digondol maling. Kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang terjadi di tanggal 12 Desember 2022. Jadi siang hari ini kita akan menyampaikan perkembangan pengungkapan hasil kerja keras dari tim Jatanras Polda Jawa Timur yang dipimpin oleh Pak Direktur, Pak Wakil, Pak Kasubdit dan bergabung dengan Polres Blitar Kota. Ya, alhamdulillah semua kedua kita semua ya 3 pelaku kejahatan kasus di kediaman di rumah dinas Wali Kota Blitar bisa kita tangkap ya, dan saat ini juga masih dalam proses pengembangan dan pengejaran terhadap kasus ini sendiri yang tentunya belum berhenti sampai dengan hari ini ya. Nah, kita nanti secara teknis dan detail mungkin akan disampaikan oleh Pak Direskrim langsung terkait dengan pengembangan kasus pencurian dengan kekerasan di kantor Wali Kota Blitar ini ya. Satu lagi tambahan bahwa dalam pengejaran para pelaku kasus
kasus kekerasan di rumah dinas wali kota Blitar, kita juga tangkap satu pelaku. Assalamualaikum, Mbah. Polisi mengungkap bahwa mantan wali kota Blitar Saman Hudi Anwar diduga menjadi otak perampokan rumah dinas wali kota Blitar pada 12 Desember 2022 lalu. Saman Hudi yang baru saja bebas dari lapas itu pun kini telah ditetapkan jadi tersangka. Disebutkan bahwa Saman Hudi bertemu dengan para perampok saat masih bersama-sama mendekam di penjara. Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Harmanto menerangkan, sebagai otak perampokan Saman Hudi berperan membeberkan letak sejumlah barang yang dicuri. Sejauh ini belum diketahui motif Saman Hudi nekat melakukan aksi perampokan. Sebelumnya, polisi telah menangkap 3 orang tersangka perampokan, sementara 2 lainnya masih dinyatakan buron. Untuk diketahui, Saman Hudi sempat terlibat kasus suap pada tahun 2018 lalu dan mendekam di Lapas Sragen. Ia baru menghirup udara bebas pada 10 Oktober 2022. Saat digeledah ke Polda Jatim, Saman Hudi tak banyak bicara. Pria yang mengenakan kaos hitam itu menampik faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Sebagaimana diketahui dalam perampokan tersebut, Wali Kota Blitar, Santoso dan sang istri sempat disekap oleh pelaku. Para pelaku juga mengambil uang tunai senilai 400 juta rupiah dan sejumlah barang berharga. Ya, kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ini saja nanti perannya apa Jenderal? Perannya. Ya, kalau ini saya mungkin sudah tahu ya, yang jelas ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas ya, dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan uang dan waktu bahkan yang baik untuk melakukan aksi. Assalamualaikum, Mbah. Bapak dikit, Pak. Bapak dikit, Pak. Benar, Pak. Saya itu membantu saya, Pak. Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam apa? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Apa ini terkait balas dendam? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar kini resmi jadi tersangka kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar pada Desember 2022 lalu. Saman Hudi sendiri sudah digelandang ke Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Kedatangan Saman Hudi ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim dikawal oleh sejumlah anggota polisi. Rombongan tiba sekira pukul 3 sore. Saman Hudi yang mengenakan pakaian warna hitam ini juga tampak di borgol. Tak banyak komentar yang disampaikan oleh Saman Hudi terkait penangkapannya ini. Saman Hudi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun soal kasus perampokan tersebut. Ia juga menampik melakukan aksi balas dendam. Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Harmanto membenarkan kabar penangkapan terhadap Saman Hudi. Menurut Tony, pihaknya menangkap Wali Kota Blitar periode 2010-2015 itu di area pusat olahraga di Blitar. Dengan penangkapan Saman Hudi, maka jumlah tersangka perampokan kini menjadi 6 orang. 3 orang sudah diringkus sementara 2 lainnya masih buron. Saman Hudi diduga merencanakan aksi ini saat masih mendekam di Lapas Sragen bersama para pelaku. Assalamualaikum, Mbah. Bapak dikit, Pak. Bapak dikit, Pak. Benar, Pak. Saya itu membantu saya, Pak. Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam apa? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam tak, Pak? Jaga-jaga dulu. Jaga-jaga aja. Balas dendam tak, Pak?
Bentar ya. Makasih ya. Ya, kita memastikan menangkap mantan wali kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi ditegaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara kejahatan kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Fakta baru terkait perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, polisi menyebut otak perampokan adalah mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar. Diketahui Saman Hudi baru saja bebas dari penjara 3 bulan lalu. Saman Hudi sendiri sudah jadi tersangka dan digelandang ke Polda Jatim pada Jumat 27 Januari. Penangkapan terhadap Saman Hudi dilakukan di area pusat olahraga di Kota Blitar pada Jumat dini hari. Saat tiba di Polda Jatim, Saman Hudi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun. Dirinya juga menampik melakukan aksi balas dendam. Sosok Saman Hudi dikenal sebagai Wali Kota Blitar yang menjabat selama 2 periode, yakni 2010-2015 dan 2016-2019. Kala itu dirinya menggantikan wali kota sebelumnya, Jarod Saiful Hidayat. Sebelumnya, dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Blitar. Namun pada 8 Juli 2018 lalu, Saman Hudi tersandung kasus suap ijon proyek pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar. Ia pun dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Setelah menjalani masa hukuman selama 4 tahun, Saman Hudi kemudian dinyatakan bebas bersyarat pada 10 Oktober 2022. Kebebasan Saman Hudi ini sempat disambut meriah oleh warga di rumahnya. Assalamualaikum, Mbah. Bapak dikit, Pak. Bapak dikit, Pak. Apa? Pak. Saya itu membantu saya, Pak. Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam apa? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam apa? Jangan jarak dulu. Jarak aja. Pocok. Balas dendam apa? Bentar ya. Makasih ya. Saudara, terungkap peran dari mantan Wali Kota Blitar Muhammad Saman Hudi Anwar yang terlibat kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar yang dilakukan pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan tersangka merupakan penyuplai informasi terhadap 5 orang tersangka eksekutor perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso ini. Pria yang identik dengan kumis tebalnya itu memberikan informasi mengenai keberadaan uang, tata letak, situasi keamanan rumah dinas, hingga jalur pelarian. Seusai para pelaku menjalankan aksi perampokan. Atas perannya itu, kepolisian menegaskan tersangka Muhammad Saman Hudi Anwar dikenai pasal 365 Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun atas aksi kejahatan perampokan tersebut. Disinggung mengenai jumlah uang hasil perampokan yang diterima oleh tersangka Saman Hudi. Toto menerangkan tersangka Saman Hudi tidak memperoleh pembagian uang hasil rampokan tersebut sedikit pun. Sementara dengan mengenakan kaos oblong warna hitam dan bercelana jeans warna gelap, Saman Hudi digelandang oleh anggota tim Jatan Ras Polda Jawa Timur seusai ditangkap. Saat ditanya, Saman Hudi sendiri tidak memberikan keterangan terkait apa motif dibalik aksinya mendalangi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar tersebut.
Ia juga membantah terkait adanya faktor balas dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Meski begitu, Saman Hudi tidak memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan tersebut hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung ini. Mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso yang dilakukan pada Desember lalu di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar. Penangkapan Saman Hudi ini menghebohkan publik karena sang mantan Wali Kota Blitar 2 periode tersebut diketahui baru saja keluar dari Lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 lalu. Seusai menjalani hukuman atas kasus suap sejak tahun 2018, diketahui Saman Hudi ditangkap KPK pada Juli 2018 setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo. Seusai keluar dari tahanan, ia sempat berorasi dan mengaku akan balas dendam karena sudah dizolimi. Hanya saja tak jelas pada siapa Saman Hudi mengaku akan balas dendam tersebut. Saman Hudi saat ini telah ditangkap dan momen penangkapan tersebut juga sempat dibagikan di berbagai media sosial, termasuk yang berhasil diambil oleh wartawan lapangan kami. Tampak Saman Hudi ini mengenakan kaos oblong berwarna hitam dan juga celana jeans warna gelap. Dengan kumis tebal khasnya, ia digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur. Kendati terus menundukkan kepala, dengan posisi kedua pergelangan tangannya diborgol selama berjalan menyusuri jalanan aspal depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jawa Timur. Saman Hudi tetap berupaya menyapa awak media yang mencecarnya menggunakan rentetan pertanyaan. Hanya saja, Saman Hudi tidak memberikan jawaban detail terkait dugaan motif dirinya melakukan atau mendalangi aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Saman Hudi sendiri menampik adanya faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus tersebut. Kendati ia menolak, Saman Hudi juga tak kunjung memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung tersebut. Yang kami hormati teman-teman saya Kaulomik, terima kasih atas kejemputannya saya pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak hujan dan cerah. Alhamdulillah. Saya pribadi dan keluarga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan pada saya. Sahabat kami berpikir, saya pulang dari penjara, saya anggap diri saya seorang sampah. Tapi kenyataan tidak. Demi rakyatnya. Untuk itu saya mengatakan kepada teman-teman sekalian, rapatkan baris. Saya tahu persis jeritan tangis rakyat Tomasi yang mana diinjak-injak dalam APBD Polres. Kalau dengan kebenaran saya, silakan kebenaran dengan saya. Saya tidak akan diam. Saya tidak akan lupa sejarah pengambilan saya. Bahwa saya tidak akan melakukan kekuasaan. Biar saya didolimi, saya di penjara 4 tahun 4 bulan tidak ada masalah. Demi rakyatnya. Tetapi tahu pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa APBD yang saya rugikan. Coba Saman Hudi. Saya masih ingat Hidup. bahasa itu. Saya di Kota Blitar ini menanam padi, tapi jebule ada sungai. Saya mendidik mereka menjadi baik, nggak tahunya dia membeli. Saya membuatlah kaos. Seperti Anda. Membuat kaos. Artinya tanpa menyerah. Tanpa menyerah saya mendidik. Boleh lihat nanti yang korupsi Saman Hudi atau mereka itu. Lanjutkan, Pak. Saya sudah punya bukti yang kuat untuk membebaskan dia di penjara nanti.
adalah perjuangan. Saya jadi wali kota dulu bukan untuk diri saya sendiri loh Pak. Iya, saya menjadi orang yang lebih baik. Orang yang nggak bisa baca Quran, semuanya sekarang baca Quran. Sekarang gimana baca Qurannya itu? Yang dulu sekolah gratis, sekarang kalau sudah jadi bayar. Ayo, kalau panjenengan ingin tahu di mana posisi saya nanti politik, besok saya akan pidato dalam pidato politik saya di ulang tahun Hawalin. Kalau panjenengan ikut saya, silakan. Jangan melihat sayanya, jangan melihat kaum lolitnya, tapi perjuangan kaum rakyat ini. Kita jangan memikirkan partai, kita memikirkan diri kita. Untuk apa kita ini? Kita sudah berjuang mati-matian untuk menjelaskan rakyat kita ini. Iya enggak? Inilah rumah saya baru. Perjuangan tahun putih bersih seperti hati saya yang kalah ini. Yang mau dulu ya. Sabar dulu. Yang dulu dapat beras, sekarang donor. Karena apa? Ya itu tadi. Kemarin anak saya kalah suara sama. Saya dipontang-panting, dibuat ke sana kemari. Saya nggak malah tertawa. Tapi saya sekarang sudah memindah kota Blitar ini. Mengatakan saya lawan. Saya akan melawan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan otak saya dan perjuangan saya melawan. Ayo kita buktikan teman-teman kaum lain. Sing-singkan tangan. Maju terus, pantang mundur. Sampaikan salam saya pada masyarakat kota Blitar. Sama dulu tentang pro rakyat, tidak keren-kerenan. Dan tentang gimana rakyat saya bisa sejahtera waktu zaman saya dulu. Saya dulu pernah ngomong, awas dunia yang ketiga. Ingat ya, dunia ini ada tiga. Satu adalah dunia nyata seperti ini. Kedua adalah dunia gaib. Yang ketiga adalah dunia aib. Semua dulu tak kasih sepeda 12 tilang yang di Paramisa. Saya memperjuangkan komunitas Putra Sang Fajar 600 juta uang saya sendiri. Lantaran siapa? Tidak lain adalah Santoso. Menerima uang ini orang sekarang mau biar. Dan biar saya. Polda Jawa Timur berhasil mengungkap siasat busuk para kawanan perampok rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso Jalan Sudanjo Supriyadi, Kota Blitar yang terjadi pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Komplotan perampok yang diotaki oleh Mujadi 54 tahun ini sebelumnya juga pernah melancarkan aksinya di sebuah gudang perusahaan rokok di Pasuruan dengan kerugian 200 juta rupiah pada November 2022 lalu. Kadit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrimum Polda Jatim, Kompol Tri Sisbiantoro mengatakan, kelima tersangka yakni Mujadi 54 tahun, Asmuri 54 tahun, Ali Jayadi 57 tahun, Okli Supriyadi, dan Medi Afrianto. Dengan rekam jejak para tersangka yang kerap kali keluar masuk penjara, tak sulit untuk menyatukan tujuan melakukan aksi kejahatan. Oleh karena itu, mereka akhirnya merencanakan aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang ditinggali oleh Santoso, istrinya beserta 3 anggota Satpol PP sebagai pengawalnya pada Senin 12 Desember. Rencana perampokan bermula saat kelima tersangka menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Tri Sisbiantoro mengatakan sebelum menjalankan aksinya, para pelaku mulai mempelajari tata letak dan situasi di rumah dinas dari kejauhan selama sepekan. Mereka memarkirkan mobil di dekat rumah dinas untuk melihat berapa jumlah orang yang berjaga mempelajari situasi di dalam dan luarnya. Termasuk menentukan kapan saja waktu yang tepat aktivitas, lalu lalang para petugas penjaga di dalam rumah dinas tersebut mulai berhenti.
Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan pada Jumat 9 Desember, tersangka mobil yang digunakan para tersangka melakukan perampokan merupakan kendaraan yang dibeli oleh Mujiadi. Mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi AG 1217VY dibeli sekitar 100 juta rupiah jauh-jauh hari sebelum menjalankan aksinya. Sehari sebelum kejadian, Mujiadi, Oki Asmuri, dan Medi menyiapkan peralatan perampokan. Mereka membeli lakban, 15 utas tali, obeng, borgol, hingga rompi warna krem seharga Rp120.000. Kedua tersangka kemudian menjemput tersangka Ali Jayadi. Ali kala itu mengendarai mobil Daihatsu Terios kemudian menuju ke RSNU Jombang untuk memarkirkan mobilnya. Kelimanya lalu berangkat menuju rumah dinas Wali Kota Blitar menggunakan mobil Innova hitam. Para tersangka menyandera dan merampok uang sebesar Rp730 juta milik Walkot Blitar Santoso. Tak hanya uang, tersangka juga mengambil perhiasan milik istri wali kota berupa kalung dan juga gelang. Dari tangan tersangka Mujiadi disita sekitar 133 juta, kemudian tersangka Asmuri disita sekitar 49 juta, dan tersangka Ali disita sekitar 1,3 juta rupiah. Sementara dua tersangka lainnya kini masih dalam pengejaran pihak Polda Jawa Timur. Kemudian di hari Minggu, kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS atau ASN. Ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk melakukan pencurian tersangka MJ atau NT tadi. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta. Dan kalung 10 gram dan gelang 10 gram ini sudah kita sita, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang bukti 3 senjata api yang disita dari saudara NT, itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sita dari 3 tersangka 230-an juta, dan kemudian untuk 2 tersangka lain. Feti Wulandari, istri Wali Kota Blitar Santoso, sempat diancam kawanan perampok apabila tak menunjukkan lokasi berangkas di rumah dinas. Diketahui rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso disatroni oleh kawanan perampok hingga uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan digondol pada Senin 12 Desember. Bahkan kawanan perampok sempat menyekap dan memborgol Santoso dan istrinya di kamar. Sehari seusai kejadian tersebut, ke hadapan publik Santoso membeberkan kronologi kejadian tersebut. Sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, istrinya Feti diketahui tengah menjalankan ibadah sholat tahajud. Santoso mengatakan Timur berhasil mengungkap siasat busuk para kawanan perampok rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso Jalan Sudanjo Supriyadi, Kota Blitar yang terjadi pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Komplotan perampok yang diotaki oleh Mujiadi 54 tahun ini sebelumnya juga pernah melancarkan aksinya di sebuah gudang perusahaan rokok di Pasuruan dengan kerugian 200 juta rupiah pada November 2022 lalu. Kadit 3 Subdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Tri Sisbiantoro mengatakan kelima tersangka yakni Mujiadi 54 tahun, Asmuri 54 tahun, Ali Jayadi 57 tahun, Oki Supriyadi, dan Medi Afrianto. Dengan rekam jejak para tersangka yang kerap kali keluar masuk penjara, tak sulit untuk menyatukan tujuan melakukan aksi kejahatan. Oleh karena itu, mereka akhirnya merencanakan aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang ditinggali oleh Santoso, istrinya beserta 3 anggota Satpol PP sebagai pengawalnya pada Senin 12 Desember. Rencana perampokan bermula saat kelima tersangka menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Tri Sisbiantoro mengatakan sebelum menjalankan aksinya, para pelaku mulai mempelajari tata letak dan situasi di rumah dinas dari kejauhan selama sepekan. Mereka memarkirkan mobil di dekat rumah dinas untuk melihat berapa jumlah orang yang berjaga mempelajari situasi di dalam dan luarnya. Termasuk menentukan kapan saja waktu yang tepat aktivitas, lalu lelang para petugas penjaga di dalam rumah dinas tersebut mulai berhenti. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan pada Jumat 9 Desember, tersangka mobil yang digunakan para tersangka melakukan perampokan merupakan kendaraan yang dibeli oleh Mujiadi.
Mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi AG1217VY dibeli sekitar 100 juta rupiah jauh-jauh hari sebelum menjalankan aksinya. Sehari sebelum kejadian, Mujadi, Oki Asmuri, dan Medi menyiapkan peralatan perampokan. Mereka membeli lakban, 15 utas tali, obeng, borgol, hingga rompi warna krem seharga Rp120.000. Kedua tersangka kemudian menjemput tersangka Ali Jayadi. Ali kala itu mengendarai mobil Daihatsu Terios kemudian menuju ke RSNU Jombang untuk memarkirkan mobilnya. Kelimanya lalu berangkat menuju rumah dinas Wali Kota Blitar menggunakan mobil Innova hitam. Para tersangka menyandera dan merampok uang sebesar 730 juta rupiah milik Walkot Blitar Santoso. Tak hanya uang, tersangka juga mengambil perhiasan milik istri wali kota berupa kalung dan juga gelang. Dari tangan tersangka Mujadi disita sekitar 133 juta, kemudian tersangka Asmuri disita sekitar 49 juta, dan tersangka Ali disita sekitar 1,3 juta rupiah. Sementara dua tersangka lainnya kini masih dalam pengejaran pihak Polda Jawa Timur. Kemudian di hari Minggu, kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS atau ASN. Ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk melakukan pencurian tersangka MJ atau MT tadi. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta. Dan kalung 10 gram dan gelang 10 gram ini sudah kita sita, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang bukti 3 senjata api yang disita dari saudara NT, itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sita dari 3 tersangka 230-an juta, dan kemudian untuk 2 tersangka lain. Feti Wulandari, istri wali kota Blitar Santoso, sempat diancam kawanan perampok apabila tak menunjukkan lokasi berangkas di rumah dinas. Diketahui rumah dinas wali kota Blitar Santoso disatroni oleh kawanan perampok hingga uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan digondol pada Senin 12 Desember. Bahkan kawanan perampok sempat menyekap dan memborgol Santoso dan istrinya di kamar. Sehari seusai kejadian tersebut, ke hadapan publik Santoso membeberkan kronologi kejadian tersebut. Sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, istrinya Feti diketahui tengah menjalankan ibadah sholat tahajud. Santoso mengatakan istrinya memang rutin melakukan sholat tahajud setiap hari dilanjut dengan wiritan sambil menunggu waktu subuh. Sementara Santoso mengaku baru mulai tidur pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun ia kemudian dibangunkan dengan suara gedor-gedor pintu kamarnya yang cukup kencang. Mulanya ia mengira suara tersebut adalah gempa bumi, namun tanpa sadar pintu sebelah timur ternyata sudah dijebol dan 3 orang masuk ke dalam kamarnya. Kemudian ketiga orang tersebut meminta Santoso dan istrinya tengkurap hingga kaki dan tangan diikat, sementara mulut ditutup dengan lakban. Keduanya kemudian dipaksa buka suara dan menunjukkan tempat penyimpanan uang dan perhiasan. Namun Santoso mengaku tidak memiliki berangkas penyimpanan uang. Pelaku kemudian memukul dan menendang Santoso yang disekap dan tangannya diikat karena dikira berbohong. Kemudian pelaku mengancam akan menelanjangi istri Santoso apabila tak memberitahukan lokasi penyimpanan uang dan perhiasan tersebut. Santoso mengaku memang tidak memiliki berangkas di rumah dinasnya, namun memang ada uang simpanannya ketika menghadiri sebuah acara yang disimpannya di dalam lemari. Ia kemudian menunjuk ke lemari dan mempersilahkan mengobrak-abrik isi di lemari tersebut. Selain uang, perhiasan yang tersimpan dan kalung istri Santoso juga dirampas oleh pelaku. Santoso memperkirakan para pelaku kabur dari rumah dinas sekira pukul 3 dini hari lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kabur, salah satu pelaku sempat menanyakan lokasi kamar anak-anak kepada istrinya. Keberuntungnya, anak-anak Santoso dan Feti tak berada di rumah dinas saat kejadian. Pelaku juga bertanya soal lokasi dekoder kamera CCTV kepada istrinya. Setelah pelaku kabur, Santoso mencoba berteriak minta tolong. Namun teriakannya tak direspons penjaga di rumah dinas. Pastinya 3 penjaga Satpol PP yang berjaga di rumah dinas juga ikut disekap hingga diborgol.
Wali Kota Blitar, Santoso mengaku mengalami penganiayaan oleh kawanan perampok rumah dinasnya pada Senin 12 Desember dini hari. Santoso mengatakan ia ditendang pelaku perampokan saat disekap dan diminta menunjukkan uang tunai dan barang berharga di kamar rumah dinasnya. Akibat penganiayaan itu, Santoso mengalami luka pada kaki. Wakil Wali Kota Blitar, Cucuk Sunario, membenarkan terjadinya penganiayaan terhadap Wali Kota Santoso. Santoso disebut mengalami trauma berat setelah peristiwa perampokan yang terjadi pada Senin 12 Desember dini hari. Ditanya beberapa kali tendangan pelaku pada Santoso, Cucuk mengaku tak menanyakan. Cucuk mengutarakan hal tersebut saat menjawab pertanyaan kenapa Wali Kota Santoso tak menampakkan diri usai peristiwa perampokan yang menghebohkan tersebut. Ia menampik kesan bahwa Santoso menghilang setelah menjadi korban perampokan dan penyekapan. Menurutnya, sejak kejadian hingga Senin sore, Santoso harus mengikuti serangkaian pemeriksaan pihak kepolisian. Selain itu, Santoso membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Pada Selasa 13 Desember, Wali Kota Blitar Santoso telah memberikan kesaksiannya. Ia pun mengakui mengalami luka di bagian kaki akibat tendangan dari perampok. Santoso bahkan sempat mendapat ancaman verbal dari pelaku akan melukai dengan senjata tajam. Wakil Wali Kota Blitar Cucuk Sunario mengungkapkan kondisi Santoso saat ini baik-baik saja. Menurut Cucuk, Santoso memang mengalami luka sedikit di bagian kaki akibat ditendang pelaku perampokan. Jadi setengah 5 ini karena saya teriak-teriak minta tolong, dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jagaji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti nggak ada ajudan sama sekali? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Kepolisian saat ini telah mengantongi bukti video kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Namun pelaku yang diduga menggunakan mobil hitam berplat merah ini tampak dibukakan pintu gerbang oleh seseorang yang sebelumnya telah berada di halaman rumah dinas. Bahkan mereka tampak santai kala memasuki rumah Wali Kota Blitar tersebut. Video itu beredar luas di media sosial dan viral. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono saat dikonfirmasi membenarkan terkait video yang beredar itu. Argo Wiono berujar video tersebut tepat mengarah ke pintu gerbang utama rumah dinas Santoso. Dari rekaman video awalnya tampak sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang. Pria yang membukakan gerbang ini tampak mengenakan topi. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu pria bertopi ini berjalan santai mendekati mobil. Ia juga memandu memarkirkan mobil berplat merah tersebut. Kini pihak kepolisian yang tengah menyelidiki video beredar luas tersebut. Pihaknya juga telah memeriksa 20 saksi terkait kasus ini. Saksi tersebut diantaranya asisten rumah tangga rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Tak hanya itu, pihaknya juga menunggu hasil uji lab sidik jari di TKP. Sebelumnya, kronologi kasus perampokan telah dibeberkan oleh Wali Kota Blitar Santoso. Tak hanya dirampok, Santoso mengaku ia juga dianiaya dan mendapatkan ancaman secara verbal. Lantaran menolak mengatakan pelaku pun menendang dan memukul Santoso karena dianggap berbohong. Selain itu, istri Santoso diancam ditelanjangi jika tak diberitahu lokasi berangkas. Santoso pun mengaku ke pelaku bahwa ia memang tak memiliki berangkas. Setelah menggasak harta benda milik Santoso dan istri, pelaku pun kabur sekira pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Tolong oleh jamaah masjid sholat jagaji yang baru. Rekaman CCTV detik-detik kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso viral di media sosial. Terkait rekaman CCTV tersebut, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono pun membenarkannya. Kini video tersebut masih dalam proses penyelidikan.
Video berdurasi 56 detik itu memperlihatkan sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu mobil pun diparkirkan sedangkan orang yang membukakan pintu gerbang memandu memarkirkan. Dari informasi yang diperoleh, kamera CCTV ini berada di sebelah rumah dinas Wali Kota Blitar dan menyorot langsung ke arah pintu gerbang. AKBP Argo Wiono menyebut video itu didapat pihaknya di hari pertama penyelidikan. Pada perkembangannya, Argo menyebut pihaknya telah memeriksa 20 orang saksi. Mereka diantaranya asisten rumah tangga rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Tanya itu, pihaknya juga menunggu hasil uji lab sidik jari di TKP. Diketahui perampokan itu terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Disebutkan pelaku yang diduga berjumlah 5 orang awalnya menyekap 3 penjaga dari Satpol PP. Kemudian mereka masuk ke rumah dan menyekap Wali Kota Blitar dan istrinya. Uang tunai 400 juta rupiah yang ada di tempat penyimpanan pun raib digondol maling. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jadaji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya, saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti nggak ada ajudan sama sekali yang di sini? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Standby di sini? Nggak standby ya. Pak? Berarti setelah selesai kegiatan ajudannya? Ya pulang, kalau saya sudah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari Pol PP juga ternyata diperlakukan. Ciri-ciri pelaku pencurian di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso diungkap pihak kepolisian. Selain menggunakan mobil berplat merah, mereka juga mengenakan atribut Satpol PP. Terkait hal itu, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono buka suara. Argo Wiono saat diwawancarai pada Kamis 15 Desember 2022 menyebut tindakan pencurian ini telah direncanakan. Hal ini terlihat dari penggunaan atribut seragam pegawai di lingkungan pemerintah seperti topi korpri, seragam Satuan Polisi Pamung Praja, serta mobil berplat merah. Menurutnya, pemakaian atribut ini juga dimaksudkan untuk mempersulit penyelidikan oleh pihak kepolisian. Bahkan kata Argo, penggunaan atribut itu dimungkinkan untuk memunculkan kesan keterlibatan orang dalam. Pernyataan ini diungkapkan setelah beredarnya video CCTV detik-detik perampok masuk ke dalam rumah dinas Santoso beredar luas di media. Dalam video itu terlihat salah seorang terduga pelaku membukakan pintu gerbang. Pria tersebut memiliki postur dengan badan tegap. Selain itu, ia juga terlihat memakai sepatu boots dengan pakaian yang identik dengan seragam personel Satpol PP. Argo membenarkan bahwa pria yang terekam membuka pintu gerbang itu adalah salah seorang terduga pelaku. Akan tetapi ia bukan personel Satpol PP yang sedang bertugas menjaga rumah dinas. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jadaji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya, saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti nggak ada ajudan sama sekali yang di sini? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Standby di sini? Nggak standby ya. Pak? Berarti setelah selesai kegiatan ajudannya? Ya pulang, kalau saya sudah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari becek
sunatan di Ngegong ya. Itu dari Mas Arik. 3 dari 5 pelaku perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso berhasil ditangkap. Ternyata perampokan ini diinisiasi oleh residivis dan pernah dipenjara di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Saat dihadirkan di konferensi pers, wajah salah seorang pelaku terlihat membiru. 3 orang tersangka itu ditangkap dalam operasi pengejaran yang dilakukan oleh tim gabungan Jatan Ras Polda Jatim dan Satreskrim Polres Blitar Kota. Kanit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrim Polda Jatim, Kompol Trisis Bintoro menyebut ketiganya bertindak sebagai eksekutor perampokan. Mereka berhasil ditangkap setelah kepolisian mendapat ciri-ciri pelaku yang terekam kamera CCTV. Dari sana identitas para pelaku dapat diidentifikasi. Namun ia belum merinci siapa sosok tersangka dan di mana saja mereka ditangkap. Pasalnya pihaknya masih melakukan pengembangan atas 3 tersangka tersebut. Sementara di Krimum Polda Jatim, Kombes Pol Totok Suharyanto mengatakan otak perampokan ini merupakan seorang residivis berinisial MJ. Bahkan aksi perampokan itu dirancang saat MJ masih menjalani hukuman di Lapas Sragen. MJ merancang serta membeli peralatan yang akan digunakan untuk melakukan perampokan. Diketahui aksi perampokan ini terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Santoso beserta istri dan petugas yang berjaga disekap. Akibatnya uang tunai ratusan juta yang ada di berangkas raib digondol maling. Kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang terjadi di tanggal 12 Desember 2022. Jadi siang hari ini kita akan menyampaikan perkembangan pengungkapan hasil kerja keras dari tim Jatan Ras Polda Jawa Timur yang dipimpin oleh Pak Direktur, Pak Wakil, Pak Kasubdit dan bergabung dengan Polres Blitar Kota. Ya, alhamdulillah semua ketua kita semua, ya, 3 pelaku kejahatan kasus di kediaman di rumah dinas Wali Kota Blitar bisa kita tangkap, ya, dan saat ini juga masih dalam proses pengembangan dan pengejaran terhadap kasus ini sendiri yang tentunya belum berhenti sampai dengan hari ini. Ya. Nah, kita nanti secara teknis dan detail mungkin akan disampaikan oleh Pak Direskrim langsung terkait dengan pengembangan kasus pencurian dengan kekerasan di kantor Wali Kota Blitar ini sendiri. Ya. Satu lagi tambahan bahwa dalam pengejaran para pelaku kasus kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar, kita juga tangkap 1 pelaku. Assalamualaikum, Mbah. Polisi mengungkap bahwa mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar diduga menjadi otak perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar pada 12 Desember 2022 lalu. Saman Hudi yang baru saja bebas dari lapas itu pun kini telah ditetapkan jadi tersangka. Disebutkan bahwa Saman Hudi bertemu dengan para perampok saat masih bersama-sama mendekam di penjara. Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Harmanto menerangkan, sebagai otak perampokan Saman Hudi berperan membeberkan letak sejumlah barang yang dicuri. Sejauh ini belum diketahui motif Saman Hudi nekat melakukan aksi perampokan. Sebelumnya, polisi telah menangkap 3 orang tersangka perampokan, sementara 2 lainnya masih dinyatakan buron. Untuk diketahui, Saman Hudi sempat terlibat kasus suap pada tahun 2018 lalu dan mendekam di Lapas Sragen. Ia baru menghirup udara bebas pada 10 Oktober 2022. Saat digelandang ke Polda Jatim, Saman Hudi tak banyak bicara. Pria yang mengenakan kaos hitam itu menampik faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Sebagaimana diketahui dalam perampokan tersebut, Wali Kota Blitar, Santoso dan sang istri sempat disekap oleh pelaku. Para pelaku juga mengambil uang tunai senilai 400 juta rupiah dan sejumlah barang berharga. Ya, kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita jelaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh, dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini
sebagai tersangka dalam perkara kejar kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ini saja nanti. Perannya apa, Jenderal? Perannya. Ya, kalau inisial mungkin sudah tahu ya, yang jelas ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya, dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas ya, dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan uang dan waktu bahkan yang baik untuk melakukan aksi. Oh iya, coba maju. Assalamualaikum, Mbah. Mundur. Pelan-pelanan. Pelan-pelanan. Bapak dikit, Pak. Sebentar, Pak. Saya coba membantu gimana, Pak? Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Dendam. Saya pun nggak tahu. Dengan jarak. Apa ini terkait balas dendam? Dendam, Pak. Dendam. Mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar kini resmi jadi tersangka kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar pada Desember 2022 lalu. Saman Hudi sendiri sudah digelandang ke Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Kedatangan Saman Hudi ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim dikawal oleh sejumlah anggota polisi. Rombongan tiba sekira pukul 3 sore. Saman Hudi yang mengenakan pakaian warna hitam ini juga tampak di borgol. Tak banyak komentar yang disampaikan oleh Saman Hudi terkait penangkapannya ini. Saman Hudi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun soal kasus perampokan tersebut. Ia juga menampik melakukan aksi balas dendam. Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Harmanto membenarkan kabar penangkapan terhadap Saman Hudi. Menurut Tony, pihaknya menangkap Wali Kota Blitar periode 2010-2015 itu di area pusat olahraga di Blitar. Dengan penangkapan Saman Hudi, maka jumlah tersangka perampokan kini menjadi 6 orang. 3 orang sudah diringkus sementara 2 lainnya masih buron. Saman Hudi diduga merencanakan aksi ini saat masih mendekam di Lapas Sragen bersama para pelaku. Oh iya, coba maju. Assalamualaikum, Mbah. Mundur. Pelan-pelanan. Bapak dikit, Pak. Sebentar, Pak. Saya coba membantu gimana, Pak? Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Dendam. Saya pun nggak tahu. Dengan jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak aja. Awas. Balas dendam nggak, Pak? Bentar ya. Makasih ya. Ya, kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita jelaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh, dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara kejar kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Fakta baru terkait perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, polisi menyebut otak perampokan adalah mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar. Diketahui Saman Hudi baru saja bebas dari penjara 3 bulan lalu. Saman Hudi sendiri sudah jadi tersangka dan digelandang ke Polda Jatim pada Jumat 27 Januari. Penangkapan terhadap Saman Hudi dilakukan di area pusat olahraga di Kota Blitar pada Jumat dini hari. Saat tiba di Polda Jatim, Saman Hudi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun. Dirinya juga menampik melakukan aksi balas dendam. Sosok Saman Hudi dikenal sebagai Wali Kota Blitar yang menjabat selama 2 periode, yakni 2010-2015 dan 2016-2019. Kala itu dirinya menggantikan Wali Kota sebelumnya, Jarod Saiful Hidayat. Sebelumnya, dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Blitar. Namun pada 8 Juli 2018 lalu, Saman Hudi tersandung kasus suap ijon proyek pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar.
Ia pun dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Setelah menjalani masa hukuman selama 4 tahun, Saman Hudi kemudian dinyatakan bebas bersyarat pada 10 Oktober 2022. Kebebasan Saman Hudi ini sempat disambut meriah oleh warga di rumahnya. Assalamualaikum, Mbah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bapak dikit, Pak. Bapak dikit, Pak. Benar, Pak. Saya coba membantu gimana, Pak? Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Jaga jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak aja. Awas. Pocok. Balas dendam nggak, Pak? Bentar ya. Makasih ya. Saudara, terungkap peran dari mantan Wali Kota Blitar Muhammad Saman Hudi Anwar yang terlibat kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar yang dilakukan pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan tersangka merupakan penyuplai informasi terhadap 5 orang tersangka eksekutor perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso ini. Pria yang identik dengan kumis tebalnya itu memberikan informasi mengenai keberadaan uang, tata letak, situasi keamanan rumah dinas, hingga jalur pelarian. Seusai para pelaku menjalankan aksi perampokan. Atas perannya itu, kepolisian menegaskan tersangka Muhammad Saman Hudi Anwar dikenai pasal 365 Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun atas aksi kejahatan perampokan tersebut. Disinggung mengenai jumlah uang hasil perampokan yang diterima oleh tersangka Saman Hudi, Toto menerangkan tersangka Saman Hudi tidak memperoleh pembagian uang hasil rampokan tersebut sedikit pun. Sementara dengan mengenakan kaos oblong warna hitam dan bercelana jeans warna gelap, Saman Hudi digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur seusai ditangkap. Saat ditanya, Saman Hudi sendiri tidak memberikan keterangan terkait apa motif dibalik aksinya mendalangi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar tersebut. Ia juga membantah terkait adanya faktor balas dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Meski begitu, Saman Hudi tidak memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan tersebut hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung ini. Mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso yang dilakukan pada Desember lalu di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar. Penangkapan Saman Hudi ini menghebohkan publik karena sang mantan Wali Kota Blitar 2 periode tersebut diketahui baru saja keluar dari Lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 lalu. Seusai menjalani hukuman atas kasus suap sejak tahun 2018, diketahui Saman Hudi ditangkap KPK pada Juli 2018 setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo. Seusai keluar dari tahanan, ia sempat berorasi dan mengaku akan balas dendam karena sudah dizolimi. Hanya saja tak jelas pada siapa Saman Hudi mengaku akan balas dendam tersebut. Saman Hudi saat ini telah ditangkap dan momen penangkapan tersebut juga sempat dibagikan di berbagai media sosial, termasuk yang berhasil diambil oleh wartawan lapangan kami. Tampak Saman Hudi ini mengenakan kaos oblong berwarna hitam dan juga celana jeans warna gelap. Dengan kumis tebal khasnya, ia digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur. Kendati terus menundukkan kepala,
dengan posisi kedua pergelangan tangannya di borgol selama berjalan menyusuri jalanan aspal depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jawa Timur. Saman Hudi tetap berupaya menyapa awak media yang mencecarnya menggunakan rentetan pertanyaan. Hanya saja, Saman Hudi tidak memberikan jawaban detail terkait dugaan motif dirinya melakukan atau mendalangi aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Saman Hudi sendiri menampik adanya faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus tersebut. Kendati ia menolak, Saman Hudi juga tak kunjung memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung tersebut. Yang kami hormati teman-teman saya kaum logik, terima kasih atas penjemputannya saya pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak hujan dan cerah. Alhamdulillah. Saya pribadi dan keluarga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan pada saya. Sahabat, kami berpikir saya pulang dari penjara, saya anggap diri saya cabang sampah. Tapi kenyataan tidak. Demi rakyatnya. Dulu itu saya mengatakan kepada teman-teman sekalian, rapatkan barisan. Saya tahu persis jeritan tangis rakyat Tomasi yang mana diinjak-injak dalam APBD Polri. Kalau dengan kebenaran saya, silakan kebenaran dengan saya. Saya tidak akan diam. Saya tidak akan lupa sejarah pengambilan saya. Bahwa saya tidak akan melakukan ada kuasa. Biar saya didolimi, saya di penjara 4 tahun 4 bulan tidak ada masalah. Demi rakyatnya. Tetapi tahu pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa APBD yang saya Hidup Pak Saman Hudi! saya masih ingat Hidup. Urung, bahasa yang dulu. Saya di Kota Blitar ini menanam padi, tapi jebule adalah surga. Saya mendidik mereka menjadi baik, nggak tahunya dia membeli. Saya membuatlah kaos. Seperti Anda. Artinya tanpa menyerah, saya boleh dia nanti yang korupsi sama Hudi atau mereka itu. Lanjutkan Pak! Saya sudah punya bukti yang kuat membuat dibebaskan dia di penjara nanti. Ini adalah perjuangan. Saya jadi wali kota dulu, bukan untuk diri saya sendiri, Bapak. Iya, saya menjadi orang yang jadi baik. Orang yang nggak bisa baca Quran, semuanya sekarang baca Quran. Saya kan gimana baca Qurannya itu? Yang dulu sekolah gratis, sekarang alhamdulillah jadi bayar. Ayo, kalau panjenengan ingin tahu di mana posisi saya nanti politik, besok saya akan pidato dalam pidato politik saya di ulang tahun Hawali. Kalau panjenengan ikut saya, silakan. Jangan melihat sayanya, jangan melihat kaum walinya, tapi perjuangan kaum rakyat ini. Kita jangan memikirkan partai, kita memikirkan diri kita. Untuk apa kita ini? Kita sudah berjuang mati-matian untuk menjelaskan rakyat kita ini. Iya enggak? Inilah rumah saya baru. Perjuangan tahun putih bersih seperti hati saya yang kalah ini. Yang ronde-ronde ya. Sabar dulu. Yang dulu dapat beras, sekarang donor. Karena apa?
Ya itu tadi. Kemarin anak saya kalah suara sama. Saya dipontang-panting, dibuat ke sana kemari. Saya nggak apa-apa tertawa. Tapi saya sekarang sudah meminjak Kota Blitar ini. Mengatakan saya lawan. Saya akan melawan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan otak saya dan perjuangan saya melawan. Ayo kita buktikan teman-teman kaum lain. Singkan tangan. Maju terus, pantang mundur. Sampaikan salam saya pada masyarakat Kota Blitar. Sama dulu tentang pro rakyat tidak keren-kerenan. Dan tentang gimana rakyat saya bisa sejahtera waktu zaman saya dulu. Saya dulu pernah ngomong, awas dunia yang ketiga. Ingat ya, dunia itu ada tiga. Satu adalah dunia nyata seperti ini. Kedua adalah dunia gaib. Yang ketiga adalah dunia IT. Semua dulu tak kasih sepeda 12 hilang yang di Paramesa. Saya memperjuangkan komunitas Putra Sang Fajar 600 juta uang saya sendiri. Lantaran siapa? Tidak lain adalah Santoso. Yang terima uang itu adalah sekarang mau biar. Dan biar saya. Polda Jawa Timur berhasil mengungkap siasat busuk para kawanan perampok rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso Jalan Sudanjo Supriyadi, Kota Blitar yang terjadi pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Komplotan perampok yang diotaki oleh Mujadi 54 tahun ini sebelumnya juga pernah melancarkan aksinya di sebuah gudang perusahaan rokok di Pasuruan dengan kerugian 200 juta rupiah pada November 2022 lalu. Kadit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrimum Polda Jatim, Kompol Tri Sisbiantoro mengatakan, kelima tersangka yakni Mujadi 54 tahun, Asmuri 54 tahun, Ali Jayadi 57 tahun, Oki Supriyadi, dan Medi Afrianto. Dengan rekam jejak para tersangka yang kerap kali keluar masuk penjara, tak sulit untuk menyatukan tujuan melakukan aksi kejahatan. Oleh karena itu, mereka akhirnya merencanakan aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang ditinggali oleh Santoso, istrinya beserta 3 anggota Satpol PP sebagai pengawalnya pada Senin 12 Desember. Rencana perampokan bermula saat kelima tersangka menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Tri Sisbiantoro mengatakan sebelum menjalankan aksinya, para pelaku mulai mempelajari tata letak dan situasi di rumah dinas dari kejauhan selama sepekan. Mereka memarkirkan mobil di dekat rumah dinas untuk melihat berapa jumlah orang yang berjaga mempelajari situasi di dalam dan luarnya. Termasuk menentukan kapan saja waktu yang tepat aktivitas, lalu lalang para petugas penjaga di dalam rumah dinas tersebut mulai berhenti. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan pada Jumat 9 Desember, tersangka mobil yang digunakan para tersangka melakukan perampokan merupakan kendaraan yang dibeli oleh Mujadi. Mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi AG1217VY dibeli sekitar 100 juta rupiah jauh-jauh hari sebelum menjalankan aksinya. Sehari sebelum kejadian, Mujadi, Oki Asmuri, dan Medi menyiapkan peralatan perampokan. Mereka membeli lakban, 15 utas tali, obeng, borgol, hingga rompi warna krem seharga Rp120.000. Kedua tersangka kemudian menjemput tersangka Ali Jayadi. Ali kala itu mengendarai mobil Daihatsu Terios kemudian menuju ke RSNU Jombang untuk memarkirkan mobilnya. Kelimanya lalu berangkat menuju rumah dinas Wali Kota Blitar menggunakan mobil Innova hitam. Para tersangka menyandera dan merampok uang sebesar 730 juta rupiah milik Walkot Blitar Santoso. Tak hanya uang, tersangka juga mengambil perhiasan milik istri wali kota berupa kalung dan juga gelang. Dari tangan tersangka Mujadi disita sekitar 133 juta, kemudian tersangka Asmuri disita sekitar 49 juta, dan tersangka Ali disita sekitar 1,3 juta rupiah. Sementara 2 tersangka lainnya kini masih dalam pengejaran pihak Polda Jawa Timur. Kemudian di hari Minggu, kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS atau ASN
Ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk melakukan pencurian tersangka MJ atau MT tadi. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta. Dan kalung 10 gram dan benang 10 gram ini sudah kita sita, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang bukti 3 senjata api yang disita dari saudara NT, itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sita dari 3 tersangka 230-an juta, dan kemudian untuk 2 tersangka lain. Feti Wulandari, istri Wali Kota Blitar Santoso, sempat diancam kawanan perampok apabila tak menunjukkan lokasi berangkas di rumah dinas. Diketahui rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso disatroni oleh kawanan perampok hingga uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan digondol pada Senin 12 Desember. Bahkan kawanan perampok sempat menyekap dan memborgol Santoso dan istrinya di kamar. Sehari seusai kejadian tersebut, ke hadapan publik Santoso membeberkan kronologi kejadian tersebut. Sekira pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, istrinya Feti diketahui tengah menjalankan ibadah sholat tahajud. Santoso mengatakan Timur berhasil mengungkap siasat busuk para kawanan perampok rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso Jalan Sudanjo Supriyadi, Kota Blitar yang terjadi pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Komplotan perampok yang diotaki oleh Mujadi 54 tahun ini sebelumnya juga pernah melancarkan aksinya di sebuah gudang perusahaan rokok di Pasuruan dengan kerugian 200 juta rupiah pada November 2022 lalu. Kadit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrimum Polda Jatim, Kompol Tri Sisbiantoro mengatakan, kelima tersangka yakni Mujadi 54 tahun, Asmuri 54 tahun, Ali Jayadi 57 tahun, Oki Supriyadi, dan Medi Afrianto. Dengan rekam jejak para tersangka yang kerap kali keluar masuk penjara, tak sulit untuk menyatukan tujuan melakukan aksi kejahatan. Oleh karena itu, mereka akhirnya merencanakan aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang ditinggali oleh Santoso, istrinya beserta 3 anggota Satpol PP sebagai pengawalnya pada Senin 12 Desember. Rencana perampokan bermula saat kelima tersangka menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Tri Sisbiantoro mengatakan sebelum menjalankan aksinya, para pelaku mulai mempelajari tata letak dan situasi di rumah dinas dari kejauhan selama sepekan. Mereka memarkirkan mobil di dekat rumah dinas untuk melihat berapa jumlah orang yang berjaga mempelajari situasi di dalam dan luarnya. Termasuk menentukan kapan saja waktu yang tepat aktivitas, lalu lalang para petugas penjaga di dalam rumah dinas tersebut mulai berhenti. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan pada Jumat 9 Desember, tersangka mobil yang digunakan para tersangka melakukan perampokan merupakan kendaraan yang dibeli oleh Mujadi. Mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi AG1217VY dibeli sekitar 100 juta rupiah jauh-jauh hari sebelum menjalankan aksinya. Sehari sebelum kejadian, Mujadi, Oki Asmuri, dan Medi menyiapkan peralatan perampokan. Mereka membeli lakban, 15 utas tali, obeng, borgol, hingga rompi warna krem seharga Rp120.000. Kedua tersangka kemudian menjemput tersangka Ali Jayadi. Ali kala itu mengendarai mobil Daihatsu Terios kemudian menuju ke RSNU Jombang untuk memarkirkan mobilnya. Kelimanya lalu berangkat menuju rumah dinas Wali Kota Blitar menggunakan mobil Innova hitam. Para tersangka menyandera dan merampok uang sebesar 730 juta rupiah milik Walkot Blitar Santoso. Tak hanya uang, tersangka juga mengambil perhiasan milik istri wali kota berupa kalung dan juga gelang. Dari tangan tersangka Mujadi disita sekitar 133 juta, kemudian tersangka Asmuri disita sekitar 49 juta, dan tersangka Ali disita sekitar 1,3 juta rupiah. Sementara 2 tersangka lainnya kini masih dalam pengejaran pihak Polda Jawa Timur. Kemudian di hari Minggu, kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS atau ASN. Ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk melakukan pencurian tersangka MJ atau MT tadi. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta.
dan kalung 10 gram dan benang 10 gram ini sudah kita sita, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang bukti 3 senjata api yang disita dari saudara NT itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sita dari 3 tersangka 230-an juta, dan kemudian untuk 2 tersangka lain. Feti Wulandari, istri Wali Kota Blitar Santoso, sempat diancam kawanan perampok apabila tak menunjukkan lokasi berangkas di rumah dinas. Diketahui rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso disatroni oleh kawanan perampok hingga uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan digondol pada Senin 12 Desember. Bahkan kawanan perampok sempat menyekap dan memborgol Santoso dan istrinya di kamar. Sehari seusai kejadian tersebut, ke hadapan publik Santoso membeberkan kronologi kejadian tersebut. Sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, istrinya Feti diketahui tengah menjalankan ibadah sholat tahajud. Santoso mengatakan istrinya memang rutin melakukan sholat tahajud setiap hari dilanjut dengan wiritan sambil menunggu waktu subuh. Sementara Santoso mengaku baru mulai tidur pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun ia kemudian dibangunkan dengan suara gedor-gedor pintu kamarnya yang cukup kencang. Mulanya ia mengira suara tersebut adalah gempa bumi, namun tanpa sadar pintu sebelah timur ternyata sudah dijebol dan 3 orang masuk ke dalam kamarnya. Kemudian ketiga orang tersebut meminta Santoso dan istrinya tengkurap hingga kaki dan tangan diikat, sementara mulut ditutup dengan lakban. Keduanya kemudian dipaksa buka suara dan menunjukkan tempat penyimpanan uang dan perhiasan. Namun Santoso mengaku tidak memiliki berangkas penyimpanan uang. Pelaku kemudian memukul dan menendang Santoso yang disekap dan tangannya diikat karena dikira berbohong. Kemudian pelaku mengancam akan menelanjangi istri Santoso apabila tak memberitahukan lokasi penyimpanan uang dan perhiasan tersebut. Santoso mengaku memang tidak memiliki berangkas di rumah dinasnya, namun memang ada uang simpanannya ketika menghadiri sebuah acara yang disimpannya di dalam lemari. Ia kemudian menunjuk ke lemari dan mempersilahkan mengobrak-abrik isi di lemari tersebut. Selain uang, perhiasan yang tersimpan dan kalung istri Santoso juga dirampas oleh pelaku. Santoso memperkirakan para pelaku kabur dari rumah dinas sekira pukul 3 dini hari lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kabur, salah satu pelaku sempat menanyakan lokasi kamar anak-anak kepada istrinya. Keberuntungnya, anak-anak Santoso dan Feti tak berada di rumah dinas saat kejadian. Pelaku juga bertanya soal lokasi dekoder kamera CCTV kepada istrinya. Setelah pelaku kabur, Santoso mencoba berteriak minta tolong. Namun teriakannya tak direspons penjaga di rumah dinas. Pasalnya 3 penjaga Satpol PP yang berjaga di rumah dinas juga ikut disekap hingga diborgol. Wali Kota Blitar Santoso mengaku mengalami penganiayaan oleh kawanan perampok rumah dinasnya pada Senin 12 Desember dini hari. Santoso mengatakan ia ditendang pelaku perampokan saat disekap dan diminta menunjukkan uang tunai dan barang berharga di kamar rumah dinasnya. Akibat penganiayaan itu, Santoso mengalami luka pada kaki. Wakil Wali Kota Blitar, Cucuk Sunario, membenarkan terjadinya penganiayaan terhadap Wali Kota Santoso. Santoso disebut mengalami trauma berat setelah peristiwa perampokan yang terjadi pada Senin 12 Desember dini hari. Ditanya beberapa kali tendangan pelaku pada Santoso, Cucuk mengaku tak menanyakan. Cucuk mengutarakan hal tersebut saat menjawab pertanyaan kenapa Wali Kota Santoso tak menampakkan diri usai peristiwa perampokan yang menghebohkan tersebut. Ia menampik kesan bahwa Santoso menghilang setelah menjadi korban perampokan dan penyekapan. Menurutnya, sejak kejadian hingga Senin sore, Santoso harus mengikuti serangkaian pemeriksaan pihak kepolisian. Selain itu, Santoso membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Pada Selasa 13 Desember, Wali Kota Blitar Santoso telah memberikan kesaksiannya. Ia pun mengakui mengalami luka di bagian kaki akibat tendangan dari perampok. Santoso bahkan sempat mendapat ancaman verbal dari pelaku akan melukai dengan senjata tajam. Wakil Wali Kota Blitar Cucuk Sunario mengungkapkan kondisi Santoso saat ini baik-baik saja. Menurut Cucuk, Santoso memang mengalami luka sedikit di bagian kaki akibat ditendang pelaku perampokan. Jadi setengah 5 ini karena saya teriak-teriak minta tolong, dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jaga haji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong.
akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, borgol di tangan, di mata, kaki. Ya saya baru bisa posisi duduk, karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama berkurang lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti tidak ada ajudan sama sekali yang di sini? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Kepolisian saat ini telah mengantongi bukti video kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Namun pelaku yang diduga menggunakan mobil hitam berplat merah ini tampak dibukakan pintu gerbang oleh seseorang yang sebelumnya telah berada di halaman rumah dinas. Bahkan mereka tampak santai kala memasuki rumah Wali Kota Blitar tersebut. Video itu beredar luas di media sosial dan viral. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono saat dikonfirmasi membenarkan terkait video yang beredar itu. Argo Wiono berujar video tersebut tepat mengarah ke pintu gerbang utama rumah dinas Santoso. Dari rekaman video awalnya tampak sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang. Pria yang membukakan gerbang ini tampak mengenakan topi. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu pria bertopi ini berjalan santai mendekati mobil. Ia juga memandu memarkirkan mobil berplat merah tersebut. Kini pihak kepolisian yang tengah menyelidiki video beredar luas tersebut. Pihaknya juga telah memeriksa 20 saksi terkait kasus ini. Saksi tersebut diantaranya asisten rumah tangga rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Tak hanya itu, pihaknya juga menunggu hasil uji lab sidik jari di TKP. Sebelumnya, kronologi kasus perampokan telah dibeberkan oleh Wali Kota Blitar Santoso. Tak hanya dirampok, Santoso mengaku ia juga dianiaya dan mendapatkan ancaman secara verbal. Lantaran menolak mengatakan pelaku pun menendang dan memukul Santoso karena dianggap berbohong. Selain itu, istri Santoso diancam ditelanjangi jika tak diberitahu lokasi berangkas. Santoso pun mengaku ke pelaku bahwa ia memang tak memiliki berangkas. Setelah menggasak harta benda milik Santoso dan istri, pelaku pun kabur sekira pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Tolong oleh jamaah masjid sholat jaga yang baru. Rekaman CCTV detik-detik kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso viral di media sosial. Terkait rekaman CCTV tersebut, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono pun membenarkannya. Kini video tersebut masih dalam proses penyelidikan. Video berdurasi 56 detik itu memperlihatkan sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu mobil pun diparkirkan sedangkan orang yang membukakan pintu gerbang memandu memarkirkan. Dari informasi yang diperoleh, kamera CCTV ini berada di sebelah rumah dinas Wali Kota Blitar dan menyorot langsung ke arah pintu gerbang. AKBP Argo Wiono menyebut video itu didapat pihaknya di hari pertama penyelidikan. Pada perkembangannya, Argo menyebut pihaknya telah memeriksa 20 orang saksi. Mereka diantaranya asisten rumah tangga rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Tanya itu, pihaknya juga menunggu hasil uji lab sidik jari di TKP. Diketahui perampokan itu terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Disebutkan pelaku yang diduga berjumlah 5 orang awalnya menyekap 3 penjaga dari Satpol PP. Kemudian mereka masuk ke rumah dan menyekap Wali Kota Blitar dan istrinya. Uang tunai 400 juta rupiah yang ada di tempat penyimpanan pun raib di gondol maling. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jaga yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, borgol di tangan, di mata, kaki. Ya saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama berkurang lebih 1 jam. Ya alhamdulillah
Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti nggak ada ajudan sama sekali yang di sini ya, Pak? Oh, nggak ada, malam Pak, jam 3. Standby di sini. Nggak standby ya, Pak? Berarti setelah selesai kegiatan ajudannya? Ya pulang, kalau saya sudah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari Pol PP juga ternyata diperlakukan. Ciri-ciri pelaku pencurian di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso diungkap pihak kepolisian. Selain menggunakan mobil berplat merah, mereka juga mengenakan atribut Satpol PP. Terkait hal itu, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono buka suara. Argo Wiono saat diwawancarai pada Kamis 15 Desember 2022 menyebut tindakan pencurian ini telah direncanakan. Hal ini terlihat dari penggunaan atribut seragam pegawai di lingkungan pemerintah seperti topi korpri, seragam Satuan Polisi Pamung Praja, serta mobil berplat merah. Menurutnya, pemakaian atribut ini juga dimaksudkan untuk mempersulit penyelidikan oleh pihak kepolisian. Bahkan kata Argo, penggunaan atribut itu dimungkinkan untuk memunculkan kesan keterlibatan orang dalam. Pernyataan ini diungkapkan setelah beredarnya video CCTV detik-detik perampok masuk ke dalam rumah dinas Santoso beredar luas di media. Dalam video itu terlihat salah seorang terduga pelaku membukakan pintu gerbang. Pria tersebut memiliki postur dengan badan tegap. Selain itu, ia juga terlihat memakai sepatu boots dengan pakaian yang identik dengan seragam personel Satpol PP. Argo membenarkan bahwa pria yang terekam membuka pintu gerbang itu adalah salah seorang terduga pelaku. Akan tetapi ia bukan personel Satpol PP yang sedang bertugas menjaga rumah dinas. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jagaji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya, saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa, karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti nggak ada ajudan sama sekali yang di sini ya, Pak? Oh, nggak ada, malam Pak, jam 3. Standby di sini. Nggak standby ya, Pak? Berarti setelah selesai kegiatan ajudannya? Ya pulang, kalau saya sudah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari becek sunatan di Ngegong ya, itu dari Mas Arik. 3 dari 5 pelaku perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso berhasil ditangkap. Ternyata perampokan ini diinisiasi oleh residivis dan pernah dipenjara di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Saat dihadirkan di konferensi pers, wajah salah seorang pelaku terlihat membiru. 3 orang tersangka itu ditangkap dalam operasi pengejaran yang dilakukan oleh tim gabungan Jatan Ras Polda Jatim dan Satreskrim Polres Blitar Kota. Kanit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrim Polda Jatim, Kompol Trisis Bintoro menyebut ketiganya bertindak sebagai eksekutor perampokan. Mereka berhasil ditangkap setelah kepolisian mendapat ciri-ciri pelaku yang terekam kamera CCTV. Dari sana identitas para pelaku dapat diidentifikasi. Namun ia belum merinci siapa sosok tersangka dan di mana saja mereka ditangkap. Pasalnya pihaknya masih melakukan pengembangan atas 3 tersangka tersebut. Sementara Dirkrimum Polda Jatim Kombes Pol Totok Suharyanto mengatakan otak perampokan ini merupakan seorang residivis berinisial MJ. Bahkan aksi perampokan itu dirancang saat MJ masih menjalani hukuman di Lapas Sragen. MJ merancang serta membeli peralatan yang akan digunakan untuk melakukan perampokan. Diketahui aksi perampokan ini terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Santoso beserta istri dan petugas yang berjaga disekap. Akibatnya uang tunai ratusan juta yang ada di berangkas raib digondol maling. Kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang terjadi di tanggal 12 Desember 2022. Jadi siang hari ini kita akan menyampaikan perkembangan pengungkapan hasil
tim Datlantas Polda Jawa Timur yang dipimpin oleh Pak Direktur, Pak Wakil, Pak Kasubdit, dan bergabung dengan Polres Blitar Kota. Ya, alhamdulillah semua ketua kita semua, ya, 3 pelaku kejahatan kasus di kediaman di rumah dinas Wali Kota Blitar bisa kita tangkap, ya, dan saat ini juga masih dalam proses pengembangan dan pengejaran terhadap kasus ini sendiri yang tentunya belum berhenti sampai dengan hari ini, ya. Nah, kita nanti secara teknis dan detail mungkin akan disampaikan oleh Pak Direskrim langsung terkait dengan pengembangan kasus pencurian dengan kekerasan di kantor Wali Kota Blitar ini sendiri, ya. Satu lagi tambahan bahwa dalam pengejaran para pelaku kasus kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar, kita juga tangkap 1 pelaku. Assalamualaikum, Mbah. Polisi mengungkap bahwa mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar diduga menjadi otak perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar pada 12 Desember 2022 lalu. Saman Hudi yang baru saja bebas dari lapas itu pun kini telah ditetapkan jadi tersangka. Disebutkan bahwa Saman Hudi bertemu dengan para perampok saat masih bersama-sama mendekam di penjara. Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Harmanto menerangkan, sebagai otak perampokan Saman Hudi berperan membeberkan letak sejumlah barang yang dicuri. Sejauh ini belum diketahui motif Saman Hudi nekat melakukan aksi perampokan. Sebelumnya, polisi telah menangkap 3 orang tersangka perampokan, sementara 2 lainnya masih dinyatakan buron. Untuk diketahui, Saman Hudi sempat terlibat kasus suap pada tahun 2018 lalu dan mendekam di Lapas Sragen. Ia baru menghirup udara bebas pada 10 Oktober 2022. Saat digelandang ke Polda Jatim, Saman Hudi tak banyak bicara. Pria yang mengenakan kaos hitam itu menampik faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Sebagaimana diketahui dalam perampokan tersebut, Wali Kota Blitar, Santoso, dan sang istri sempat disekap oleh pelaku. Para pelaku juga mengambil uang tunai senilai 400 juta rupiah dan sejumlah barang berharga. Ya, kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Ya. Jadi ditegaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ini saja nanti. Perannya apa, Jenderal? Perannya. Ya, kalau inisial mungkin sudah tahu, ya, yang jelas ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas, ya, dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan uang dan waktu bahkan yang baik untuk melakukan aksi. Assalamualaikum, Mbah. Bapak dikit, Pak. Bapak dikit, Pak. Benar, Pak. Saya coba membantu gimana, Pak? Saya nggak tahu ini. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Polisi. Dendam. Saya pun nggak tahu. Apa ini terkait balas dendam? Dendam, Pak. Polisi. Dendam. Mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar kini resmi jadi tersangka kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar pada Desember 2022 lalu. Saman Hudi sendiri sudah digelandang ke Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Kedatangan Saman Hudi ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim dikawal oleh sejumlah anggota polisi. Rombongan tiba sekira pukul 3 sore. Saman Hudi yang mengenakan pakaian warna hitam ini juga tampak di borgol. Tak banyak komentar yang disampaikan oleh Saman Hudi terkait penangkapannya ini. Saman Hudi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun soal kasus perampokan tersebut. Ia juga menampik melakukan aksi balas dendam. Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Harmanto membenarkan kabar penangkapan terhadap Saman Hudi. Menurut Tony, pihaknya menangkap Wali Kota Blitar periode 2010-2015 itu di area pusat olahraga di Blitar.
Dengan penangkapan Saman Hudi, maka jumlah tersangka perampokan kini menjadi 6 orang. 3 orang sudah diringkus sementara 2 lainnya masih buron. Saman Hudi diduga merencanakan aksi ini saat masih mendekam di Lapas Sragen bersama para pelaku. Assalamualaikum, Mbah. Bapak dikit, Pak. Bapak dikit, Pak. Benar, Pak. Saya coba membantu gimana, Pak? Saya nggak tahu ini. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak aja. Awas. Balas dendam nggak, Pak? Bentar ya. Makasih ya. Ya, kita memastikan menangkap mantan wali kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita jelaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam karena kejadian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Fakta baru terkait perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, polisi menyebut otak perampokan adalah mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar. Diketahui Saman Hudi baru saja bebas dari penjara 3 bulan lalu. Saman Hudi sendiri sudah jadi tersangka dan digelandang ke Polda Jatim pada Jumat 27 Januari. Penangkapan terhadap Saman Hudi dilakukan di area pusat olahraga di Kota Blitar pada Jumat dini hari. Saat tiba di Polda Jatim, Saman Hudi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun. Dirinya juga menampik melakukan aksi balas dendam. Sosok Saman Hudi dikenal sebagai wali kota Blitar yang menjabat selama 2 periode, yakni 2010-2015 dan 2016-2019. Kala itu dirinya menggantikan wali kota sebelumnya, Jarod Saiful Hidayat. Sebelumnya, dirinya juga pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kota Blitar. Namun pada 8 Juli 2018 lalu, Saman Hudi tersandung kasus suap ijon proyek pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar. Ia pun dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Setelah menjalani masa hukuman selama 4 tahun, Saman Hudi kemudian dinyatakan bebas bersyarat pada 10 Oktober 2022. Kebebasan Saman Hudi ini sempat disambut meriah oleh warga di rumahnya. Assalamualaikum, Mbah. Bapak dikit, Pak. Bapak dikit, Pak. Benar, Pak. Saya coba membantu gimana, Pak? Saya nggak tahu ini. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Jaga jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak aja. Awas. Pocok. Balas dendam nggak, Pak? Bentar ya. Makasih ya. Salah gambar nih. Saudara, terungkap peran dari mantan Wali Kota Blitar Muhammad Saman Hudi Anwar yang terlibat kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar yang dilakukan pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan tersangka merupakan penyuplai informasi terhadap 5 orang tersangka eksekutor perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso ini.
Pria yang identik dengan kumis tebalnya itu memberikan informasi mengenai keberadaan uang, tata letak, situasi keamanan rumah dinas, hingga jalur pelarian. Seusai para pelaku menjalankan aksi perampokan. Atas perannya itu, kepolisian menegaskan tersangka Muhammad Saman Hudi Anwar dikenai pasal 365 Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun atas aksi kejahatan perampokan tersebut. Disinggung mengenai jumlah uang hasil perampokan yang diterima oleh tersangka Saman Hudi. Toto menerangkan tersangka Saman Hudi tidak memperoleh pembagian uang hasil rampokan tersebut sedikit pun. Sementara dengan mengenakan kaos oblong warna hitam dan bercelana jeans warna gelap, Saman Hudi digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur seusai ditangkap. Saat ditanya, Saman Hudi sendiri tidak memberikan keterangan terkait apa motif dibalik aksinya mendalangi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar tersebut. Ia juga membantah terkait adanya faktor balas dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Meski begitu, Saman Hudi tidak memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan tersebut hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung ini. Mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso yang dilakukan pada Desember lalu di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar. Penangkapan Saman Hudi ini menghebohkan publik karena sang mantan Wali Kota Blitar 2 periode tersebut diketahui baru saja keluar dari Lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 lalu. Seusai menjalani hukuman atas kasus suap sejak tahun 2018, diketahui Saman Hudi ditangkap KPK pada Juli 2018 setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo. Seusai keluar dari tahanan, ia sempat berorasi dan mengaku akan balas dendam karena sudah dizolimi. Hanya saja tak jelas pada siapa Saman Hudi mengaku akan balas dendam tersebut. Saman Hudi saat ini telah ditangkap dan momen penangkapan tersebut juga sempat dibagikan di berbagai media sosial, termasuk yang berhasil diambil oleh wartawan lapangan kami. Tampak Saman Hudi ini mengenakan kaos oblong berwarna hitam dan juga celana jeans warna gelap. Dengan kumis tebal khasnya, ia digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur. Kendati terus menundukkan kepala, dengan posisi kedua pergelangan tangannya diborgol selama berjalan menyusuri jalanan aspal depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jawa Timur. Saman Hudi tetap berupaya menyapa awak media yang mencecarnya menggunakan rentetan pertanyaan. Hanya saja, Saman Hudi tidak memberikan jawaban detail terkait dugaan motif dirinya melakukan atau mendalangi aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Saman Hudi sendiri menampik adanya faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus tersebut. Kendati ia menolak, Saman Hudi juga tak kunjung memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung tersebut. Yang kami hormati teman-teman saya Kaulomik, terima kasih atas penjemputannya saya pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak hujan dan cerah. Alhamdulillah. Saya mau pribadi dan keluarga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan pada saya. Sahabat, kami berpikir saya pulang dari penjara, saya anggap diri saya cabang sampah. Tapi kenyataan tidak. Demi rakyatnya. Untuk itu saya mengatakan kepada teman-teman sekalian, rapatkan barisan. Saya tahu persis jeritan tangis rakyat Tomasi yang mana diinjak-injak dalam APBD Polres. Kalau dengan kebenaran saya, silakan kebenaran dengan saya. Saya tidak akan diam. Saya tidak akan lupa sejarah pada bahwa
tetapi tahu pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa APBD yang saya Hidup Pak Kamarudin! saya masih ingat bahasa yang dulu. Saya di Kota Blitar ini menanam padi, tapi jebule ada sumber. Saya mendidik mereka menjadi baik, nggak tahunya dia membeli. Saya membuatlah kaos. Seperti Anda. Artinya tanpa menyerah. Tanpa menyerah saya mendidik. Boleh lihat nanti yang korupsi sama judi atau mereka. Lanjutkan Pak! Saya sudah punya bukti yang kuat membuat dibebaskan dia di penjara nanti. Ini adalah perjuangan. Saya jadi wali kota dulu, bukan untuk diri saya sendiri, Bapak. Iya, saya menjadi orang yang jadi baik. Orang yang nggak bisa baca Quran, semuanya sedang baca Quran. Saya kan di mana baca Qurannya itu? Yang dulu sekolah gratis, sekarang alhamdulillah jadi bayar. Ayo, kalau panjenengan ingin tahu di mana posisi saya nanti politik, besok saya akan pidato dalam pidato politik saya di ulang tahun Hawalid. Kalau panjenengan ikut saya, silakan. Jangan melihat sayanya, jangan melihat kaum walidnya, tapi perjuangan kaum rakyat ini. Kita jangan memikirkan partai, kita memikirkan diri kita. Untuk apa kita ini? Kita sudah berjuang mati-matian untuk menjelaskan rakyat kita ini. Iya enggak? Inilah rumah saya baru. Perjuangan baru putih bersih seperti hati saya yang kalah ini. Yang ronde-ronde ya. Sabar dulu. Yang dulu dapat beras, sekarang donor. Karena apa? Ya itu tadi. Kemarin anak saya kalah suara sama. Saya dipontang-panting, dibuat ke sana kemari. Saya nggak apa-apa ketawa. Tapi saya sekarang sudah memindah Kota Blitar ini. Mengatakan saya lawan. Saya akan melawan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan otak saya dan perjuangan saya melawan korupsi. Ayo kita buktikan teman-teman kaum walid. Singkat tangan. Maju terus, pantang mundur. Sampaikan salam saya pada masyarakat Kota Blitar. Sama dulu tentang pro rakyat tidak keren-kerenan. Dan tentang gimana rakyat saya bisa sejahtera waktu zaman saya dulu. Saya dulu pernah ngomong, awas dunia yang ketiga. Ingat ya, dunia ini ada tiga. Satu adalah dunia nyata seperti ini. Kedua adalah dunia gaib. Yang ketiga adalah dunia aib. Semua dulu tak kasih sepeda 12 hilang yang di Paramisa. Saya memperjuangkan komunitas Putra Sang Fajar 600 juta uang saya sendiri. Lantaran siapa? Tidak lain adalah Santoso. Menerima uang ini orang sekarang mau biar. Dan biarkan saya. Polda Jawa Timur berhasil mengungkap siasat busuk para kawanan perampok rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso Jalan Sudanjo Supriyadi, Kota Blitar yang terjadi pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Komplotan perampok yang diotaki oleh Mujahidin 54 tahun ini sebelumnya juga pernah melancarkan aksinya di sebuah gudang perusahaan rokok di Pasuruan dengan kerugian 200 juta rupiah pada November 2022 lalu.
Kadit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrimum Polda Jatim, Kompol Tri Sisbiantoro mengatakan, kelima tersangka yakni Mujiadi 54 tahun, Asmuri 54 tahun, Ali Jayadi 57 tahun, Oki Supriyadi, dan Medi Afrianto. Dengan rekam jejak para tersangka yang kerap kali keluar masuk penjara, tak sulit untuk menyatukan tujuan melakukan aksi kejahatan. Oleh karena itu, mereka akhirnya merencanakan aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang ditinggali oleh Santoso, istrinya beserta 3 anggota Satpol PP sebagai pengawalnya pada Senin 12 Desember. Rencana perampokan bermula saat kelima tersangka menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Tri Sisbiantoro mengatakan sebelum menjalankan aksinya, para pelaku mulai mempelajari tata letak dan situasi di rumah dinas dari kejauhan selama sepekan. Mereka memarkirkan mobil di dekat rumah dinas untuk melihat berapa jumlah orang yang berjaga mempelajari situasi di dalam dan luarnya. Termasuk menentukan kapan saja waktu yang tepat aktivitas, lalu lalang para petugas penjaga di dalam rumah dinas tersebut mulai berhenti. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan pada Jumat 9 Desember, tersangka mobil yang digunakan para tersangka melakukan perampokan merupakan kendaraan yang dibeli oleh Mujiadi. Mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi AG 1217VY dibeli sekitar 100 juta rupiah jauh-jauh hari sebelum menjalankan aksinya. Sehari sebelum kejadian, Mujiadi, Oki Asmuri, dan Medi menyiapkan peralatan perampokan. Mereka membeli lakban, 15 utas tali, obeng, borgol, hingga rompi warna krem seharga Rp120.000. Kedua tersangka kemudian menjemput tersangka Ali Jayadi. Ali kala itu mengendarai mobil Daihatsu Terios kemudian menuju ke RSNU Jombang untuk memarkirkan mobilnya. Kelimanya lalu berangkat menuju rumah dinas Wali Kota Blitar menggunakan mobil Innova hitam. Para tersangka menyandera dan merampok uang sebesar 730 juta rupiah milik Walkot Blitar Santoso. Tak hanya uang, tersangka juga mengambil perhiasan milik istri wali kota berupa kalung dan juga gelang. Dari tangan tersangka Mujiadi disita sekitar 133 juta, kemudian tersangka Asmuri disita sekitar 49 juta, dan tersangka Ali disita sekitar 1,3 juta rupiah. Sementara 2 tersangka lainnya kini masih dalam pengejaran pihak Polda Jawa Timur. Kemudian di hari Minggu, kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS atau ASN. Ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk melakukan pencurian tersangka MJ atau MT tadi. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta. Dan kalung 10 gram dan gelang 10 gram ini sudah kita sita, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang bukti 3 senjata api yang disita dari saudara NT, itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sita dari 3 tersangka 230-an juta, dan kemudian untuk 2 tersangka lain. Feti Wulandari, istri Wali Kota Blitar Santoso, sempat diancam kawanan perampok apabila tak menunjukkan lokasi berangkas di rumah dinas. Diketahui rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso disatroni oleh kawanan perampok hingga uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan digondol pada Senin 12 Desember. Bahkan kawanan perampok sempat menyekap dan memborgol Santoso dan istrinya di kamar. Sehari seusai kejadian tersebut, ke hadapan publik Santoso membeberkan kronologi kejadian tersebut. Sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, istrinya Feti diketahui tengah menjalankan ibadah sholat tahajud. Santoso mengatakan Timur berhasil mengungkap siasat busuk para kawanan perampok rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso Jalan Sudanjo Supriyadi, Kota Blitar yang terjadi pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Komplotan perampok yang diotaki oleh Mujiadi 54 tahun ini sebelumnya juga pernah melancarkan aksinya di sebuah gudang perusahaan rokok di Pasuruan dengan kerugian 200 juta rupiah pada November 2022 lalu. Kadit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrimum Polda Jatim, Kompol Tri Sisbiantoro mengatakan, kelima tersangka yakni Mujiadi 54 tahun, Asmuri 54 tahun, Ali Jayadi 57 tahun, Oki Supriyadi, dan Medi Afrianto.
Dengan rekam jejak para tersangka yang kerap kali keluar masuk penjara, tak sulit untuk menyatukan tujuan melakukan aksi kejahatan. Oleh karena itu, mereka akhirnya merencanakan aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang ditinggali oleh Santoso, istrinya beserta 3 anggota Satpol PP sebagai pengawalnya pada Senin 12 Desember. Rencana perampokan bermula saat kelima tersangka menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Trisis Biantoro mengatakan sebelum menjalankan aksinya, para pelaku mulai mempelajari tata letak dan situasi di rumah dinas dari kejauhan selama sepekan. Mereka memarkirkan mobil di dekat rumah dinas untuk melihat berapa jumlah orang yang berjaga mempelajari situasi di dalam dan luarnya, termasuk menentukan kapan saja waktu yang tepat aktivitas, lalu lalang para petugas penjaga di dalam rumah dinas tersebut mulai berhenti. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan pada Jumat 9 Desember, tersangka mobil yang digunakan para tersangka melakukan perampokan merupakan kendaraan yang dibeli oleh Mujiadi. Mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi AG1217VY dibeli sekitar 100 juta rupiah jauh-jauh hari sebelum menjalankan aksinya. Sehari sebelum kejadian, Mujiadi, Oki Asmuri, dan Medi menyiapkan peralatan perampokan. Mereka membeli lakban, 15 utas tali, obeng, borgol, hingga rompi warna krem seharga Rp120.000. Kedua tersangka kemudian menjemput tersangka Ali Jayadi. Ali kala itu mengendarai mobil Daihatsu Terios kemudian menuju ke RSNU Jombang untuk memarkirkan mobilnya. Kelimanya lalu berangkat menuju rumah dinas Wali Kota Blitar menggunakan mobil Innova hitam. Para tersangka menyandera dan merampok uang sebesar 730 juta rupiah milik Walkot Blitar Santoso. Tak hanya uang, tersangka juga mengambil perhiasan milik istri wali kota berupa kalung dan juga gelang. Dari tangan tersangka Mujiadi disita sekitar 133 juta, kemudian tersangka Asmuri disita sekitar 49 juta, dan tersangka Ali disita sekitar 1,3 juta rupiah. Sementara 2 tersangka lainnya kini masih dalam pengejaran pihak Polda Jawa Timur. Kemudian di hari Minggu, kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS atau ASN. Ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk melakukan pencurian tersangka MJ atau MT tadi. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta. Dan kalung 10 gram dan gelang 10 gram ini sudah kita sita, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang bukti 3 senjata api yang disita dari saudara NT, itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sita dari 3 tersangka 230-an juta, dan kemudian untuk 2 tersangka lain. Feti Wulandari, istri Wali Kota Blitar Santoso, diancam kawanan perampok apabila tak menunjukkan lokasi berangkas di rumah dinas. Diketahui rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso disatroni oleh kawanan perampok hingga uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan digondol pada Senin 12 Desember. Bahkan kawanan perampok sempat menyekap dan memborgol Santoso dan istrinya di kamar. Sehari seusai kejadian tersebut, ke hadapan publik Santoso membeberkan kronologi kejadian tersebut. Sekira pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, istrinya Feti diketahui tengah menjalankan ibadah sholat tahajud. Santoso mengatakan istrinya memang rutin melakukan sholat tahajud setiap hari dilanjut dengan wiritan sambil menunggu waktu subuh. Sementara Santoso mengaku baru mulai tidur pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun ia kemudian dibangunkan dengan suara gedor-gedor pintu kamarnya yang cukup kencang. Mulanya ia mengira suara tersebut adalah gempa bumi, namun tanpa sadar pintu sebelah timur ternyata sudah dijebol dan 3 orang masuk ke dalam kamarnya. Kemudian ketiga orang tersebut meminta Santoso dan istrinya tengkurap hingga kaki dan tangan diikat, sementara mulut ditutup dengan lakban. Keduanya kemudian dipaksa buka suara dan menunjukkan tempat penyimpanan uang dan perhiasan. Namun Santoso mengaku tidak memiliki berangkas penyimpanan uang. Pelaku kemudian memukul dan menendang Santoso yang disekap dan tangannya diikat karena dikira berbohong. Kemudian pelaku mengancam akan menelanjangi istri Santoso apabila tak memberitahukan lokasi penyimpanan uang dan perhiasan tersebut.
Santoso mengaku memang tidak memiliki berangkas di rumah dinasnya, namun memang ada uang simpanannya ketika menghadiri sebuah acara yang disimpannya di dalam lemari. Ia kemudian menunjuk ke lemari dan mempersilahkan mengobrak-abrik isi di lemari tersebut. Selain uang, perhiasan yang tersimpan dan kalung istri Santoso juga dirampas oleh pelaku. Santoso memperkirakan para pelaku kabur dari rumah dinas sekira pukul 3 dini hari lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kabur, salah satu pelaku sempat menanyakan lokasi kamar anak-anak kepada istrinya. Keberuntungnya, anak-anak Santoso dan Fetty tak berada di rumah dinas saat kejadian. Pelaku juga bertanya soal lokasi dekoder kamera CCTV kepada istrinya. Setelah pelaku kabur, Santoso mencoba berteriak minta tolong. Namun teriakannya tak direspons penjaga di rumah dinas. Pastinya 3 penjaga Satpol PP yang berjaga di rumah dinas juga ikut disekap hingga diborgol. Wali Kota Blitar, Santoso mengaku mengalami penganiayaan oleh kawanan perampok rumah dinasnya pada Senin 12 Desember dini hari. Santoso mengatakan ia ditendang pelaku perampokan saat disekap dan diminta menunjukkan uang tunai dan barang berharga di kamar rumah dinasnya. Akibat penganiayaan itu, Santoso mengalami luka pada kaki. Wakil Wali Kota Blitar, Cucuk Sunario, membenarkan terjadinya penganiayaan terhadap Wali Kota Santoso. Santoso disebut mengalami trauma berat setelah peristiwa perampokan yang terjadi pada Senin 12 Desember dini hari. Ditanya beberapa kali tendangan pelaku pada Santoso, Cucuk mengaku tak menanyakan. Cucuk mengutarakan hal tersebut saat menjawab pertanyaan kenapa Wali Kota Santoso tak menampakkan diri usai peristiwa perampokan yang menghebohkan tersebut. Ia menampik kesan bahwa Santoso menghilang setelah menjadi korban perampokan dan penyekapan. Menurutnya, sejak kejadian hingga Senin sore, Santoso harus mengikuti serangkaian pemeriksaan pihak kepolisian. Selain itu, Santoso membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Pada Selasa 13 Desember, Wali Kota Blitar Santoso telah memberikan kesaksiannya. Ia pun mengakui mengalami luka di bagian kaki akibat tendangan dari perampok. Santoso bahkan sempat mendapat ancaman verbal dari pelaku akan melukai dengan senjata tajam. Wakil Wali Kota Blitar Cucuk Sunario mengungkapkan kondisi Santoso saat ini baik-baik saja. Menurut Cucuk, Santoso memang mengalami luka sedikit di bagian kaki akibat ditendang pelaku perampokan. Jadi setengah 5 ini karena saya teriak-teriak minta tolong, dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jagaji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, borgol di tangan, di mata, kaki. Ya saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan kepada saya. Pak, saat itu berarti nggak ada ajudan sama sekali? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Kepolisian saat ini telah mengantongi bukti video kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Namun pelaku yang diduga menggunakan mobil hitam berplat merah ini tampak dibukakan pintu gerbang oleh seseorang yang sebelumnya telah berada di halaman rumah dinas. Bahkan mereka tampak santai kala memasuki rumah Wali Kota Blitar tersebut. Video itu beredar luas di media sosial dan viral. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono saat dikonfirmasi membenarkan terkait video yang beredar itu. Argo Wiono berujar video tersebut tepat mengarah ke pintu gerbang utama rumah dinas Santoso. Dari rekaman video awalnya tampak sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang. Pria yang membukakan gerbang ini tampak mengenakan topi. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu pria bertopi ini berjalan santai mendekati mobil. Ia juga memandu memarkirkan mobil berplat merah tersebut. Kini pihak kepolisian yang tengah menyelidiki video beredar luas tersebut. Pihaknya juga telah memeriksa 20 saksi terkait kasus ini. Saksi tersebut diantaranya asisten rumah tangga rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Tak hanya itu, pihaknya juga menunggu hasil uji lab sidik jari di TKP. Sebelumnya, kronologi kasus perampokan telah dibeberkan oleh Wali Kota Blitar Santoso.
Tak hanya dirampok, Santoso mengaku ia juga dianiaya dan mendapatkan ancaman secara verbal. Lantaran menolak, mengatakan pelaku pun menendang dan memukul Santoso karena dianggap berbohong. Selain itu, istri Santoso diancam ditelanjangi jika tak diberitahu lokasi berangkas. Santoso pun mengaku ke pelaku bahwa ia memang tak memiliki berangkas. Setelah menggasak harta benda milik Santoso dan istri, pelaku pun kabur sekira pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Tolong oleh jamaah masjid sholat haji yang baru. Rekaman CCTV detik-detik kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso viral di media sosial. Terkait rekaman CCTV tersebut, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono pun membenarkannya. Kini video tersebut masih dalam proses penyelidikan. Video berdurasi 56 detik itu memperlihatkan sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu mobil pun diparkirkan sedangkan orang yang membukakan pintu gerbang memandu memarkirkan. Dari informasi yang diperoleh, kamera CCTV ini berada di sebelah rumah dinas Wali Kota Blitar dan menyorot langsung ke arah pintu gerbang. AKBP Argo Wiono menyebut video itu didapat pihaknya di hari pertama penyelidikan. Pada perkembangannya, Argo menyebut pihaknya telah memeriksa 20 orang saksi. Mereka diantaranya asisten rumah tangga rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Tanya itu, pihaknya juga menunggu hasil uji lab sidik jari di TKP. Diketahui perampokan itu terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Disebutkan pelaku yang diduga berjumlah 5 orang awalnya menyekap 3 penjaga dari Satpol PP. Kemudian mereka masuk ke rumah dan menyekap Wali Kota Blitar dan istrinya. Uang tunai 400 juta rupiah yang ada di tempat penyimpanan pun raib di gondol maling. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat haji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya, saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama hampir 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti tidak ada ajudan sama sekali yang di sini? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Nggak standby ya Pak? Berarti setelah selesai kegiatan ajudannya? Ya pulang, kalau saya sudah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari Pol PP juga ternyata diperlakukan. Ciri-ciri pelaku pencurian di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso diungkap pihak kepolisian. Selain menggunakan mobil berplat merah, mereka juga mengenakan atribut Satpol PP. Terkait hal itu, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono buka suara. Argo Wiono saat diwawancarai pada Kamis 15 Desember 2022 menyebut tindakan pencurian ini telah direncanakan. Hal ini terlihat dari penggunaan atribut seragam pegawai di lingkungan pemerintah seperti topi korpri, seragam Satuan Polisi Pamung Praja, serta mobil berplat merah. Menurutnya, pemakaian atribut ini juga dimaksudkan untuk mempersulit penyelidikan oleh pihak kepolisian. Bahkan kata Argo, penggunaan atribut itu dimungkinkan untuk memunculkan kesan keterlibatan orang dalam. Pernyataan ini diungkapkan setelah beredarnya video CCTV detik-detik perampok masuk ke dalam rumah dinas Santoso beredar luas di media. Dalam video itu terlihat salah seorang terduga pelaku membukakan pintu gerbang. Pria tersebut memiliki postur dengan badan tegap. Selain itu, ia juga terlihat memakai sepatu boots dengan pakaian yang identik dengan seragam personel Satpol PP. Argo membenarkan bahwa pria yang terekam membuka pintu gerbang itu adalah salah seorang terduga pelaku. Akan tetapi ia bukan personel Satpol PP yang sedang bertugas menjaga rumah dinas. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat haji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada
teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya, saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti nggak ada ajudan sama sekali? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Nggak Ya. Pak. Berarti setelah selesai kegiatan ajudannya? Ya pulang, kalau saya udah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari becek sunatan di Ngegong ya. Itu dari Mas Arik. 3 dari 5 pelaku perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso berhasil ditangkap. Ternyata perampokan ini diinisiasi oleh residivis dan pernah dipenjara di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Saat dihadirkan di konferensi pers, wajah salah seorang pelaku terlihat membiru. 3 orang tersangka itu ditangkap dalam operasi pengejaran yang dilakukan oleh tim gabungan Jatanras Polda Jatim dan Satreskrim Polres Blitar Kota. Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Reskrim Polda Jatim, Kompol Trisis Bintoro menyebut ketiganya bertindak sebagai eksekutor perampokan. Mereka berhasil ditangkap setelah kepolisian mendapat ciri-ciri pelaku yang terekam kamera CCTV. Dari sana identitas para pelaku dapat diidentifikasi. Namun ia belum merinci siapa sosok tersangka dan di mana saja mereka ditangkap. Pasalnya pihaknya masih melakukan pengembangan atas 3 tersangka tersebut. Sementara Dirkrimum Polda Jatim Kombes Pol Totok Suharyanto mengatakan otak perampokan ini merupakan seorang residivis berinisial MJ. Bahkan aksi perampokan itu dirancang saat MJ masih menjalani hukuman di Lapas Sragen. MJ merancang serta membeli peralatan yang akan digunakan untuk melakukan perampokan. Diketahui aksi perampokan ini terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Santoso berserta istri dan petugas yang berjaga disekap. Akibatnya uang tunai ratusan juta yang ada di berangkas raib digondol maling. Kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang terjadi di tanggal 12 Desember 2022. Jadi siang hari ini kita akan menyampaikan perkembangan pengungkapan hasil kerja keras dari tim Jatanras Polda Jawa Timur yang dipimpin oleh Pak Direktur, Pak Wakil, Pak Kasubdit dan bergabung dengan Polres Blitar Kota. Ya, alhamdulillah semua kedua kita semua ya 3 pelaku kejahatan kasus di kediaman di rumah dinas Wali Kota Blitar bisa kita tangkap ya, dan saat ini juga masih dalam proses pengembangan dan pengejaran terhadap kasus ini sendiri yang tentunya belum berhenti sampai dengan hari ini ya. Nah, kita nanti secara teknis dan detail yang akan disampaikan oleh Pak Direskrim langsung terkait dengan pengembangan kasus pencurian dengan kekerasan di kantor Wali Kota Blitar ini sendiri ya. Satu lagi tambahan bahwa dalam pengejaran para pelaku kasus kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar, kita juga tangkap 1 pelaku. Assalamualaikum, Mbah. Polisi mengungkap bahwa mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar diduga menjadi otak perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar pada 12 Desember 2022 lalu. Samanhudi yang baru saja bebas dari lapas itu pun kini telah ditetapkan jadi tersangka. Disebutkan bahwa Samanhudi bertemu dengan para perampok saat masih bersama-sama mendekam di penjara. Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Hermanto menerangkan, sebagai otak perampokan Samanhudi berperan membeberkan letak sejumlah barang yang dicuri. Sejauh ini belum diketahui motif Samanhudi nekat melakukan aksi perampokan. Sebelumnya, polisi telah menangkap 3 orang tersangka perampokan, sementara 2 lainnya masih dinyatakan buron. Untuk diketahui, Samanhudi sempat terlibat kasus suap pada tahun 2018 lalu dan mendekam di Lapas Sragen. Ia baru menghirup udara bebas pada 10 Oktober 2022.
Saat digeledah ke Polda Jatim, Saman Hudi tak banyak bicara. Pria yang mengenakan kaos hitam itu menampik faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Sebagaimana diketahui dalam perampokan tersebut, Wali Kota Blitar, Santoso dan sang istri sempat disekap oleh pelaku. Para pelaku juga mengambil uang tunai senilai 400 juta rupiah dan sejumlah barang berharga. Ya, kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita tegaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ini saja nanti Perannya apa, Jenderal? Perannya. Iya, kalau inisial mungkin sudah tahu, ya, yang jelas ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas ya, dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan uang dan waktu bahkan yang baik untuk melakukan aksi. Assalamualaikum, Mbah. Mundur. Pelan-pelan. Bapak dikit, Pak. Sebentar, Pak. Saya itu membantu saya, Pak. Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Apa ini terkait balas dendam? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar kini resmi jadi tersangka kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar pada Desember 2022 lalu. Saman Hudi sendiri sudah digelandang ke Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Kedatangan Saman Hudi ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim dikawal oleh sejumlah anggota polisi. Rombongan tiba sekira pukul 3 sore. Saman Hudi yang mengenakan pakaian warna hitam ini juga tampak di borgol. Tak banyak komentar yang disampaikan oleh Saman Hudi terkait penangkapannya ini. Saman Hudi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun soal kasus perampokan tersebut. Ia juga menampik melakukan aksi balas dendam. Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Harmanto membenarkan kabar penangkapan terhadap Saman Hudi. Menurut Tony, pihaknya menangkap Wali Kota Blitar periode 2010-2015 itu di area pusat olahraga di Blitar. Dengan penangkapan Saman Hudi, maka jumlah tersangka perampokan kini menjadi 6 orang. 3 orang sudah diringkus sementara 2 lainnya masih buron. Saman Hudi diduga merencanakan aksi ini saat masih mendekam di Lapas Sragen bersama para pelaku. Assalamualaikum, Mbah. Mundur. Pelan-pelan. Bapak dikit, Pak. Sebentar, Pak. Saya itu membantu saya, Pak. Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak aja. Awas. Balas dendam nggak, Pak? Bentar ya. Makasih ya. Ya, kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita tegaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Pelan-pelan. Fakta baru terkait perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, polisi menyebut otak perampokan adalah mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar. Diketahui Saman Hudi baru saja bebas dari penjara 3 bulan lalu.
Saman Hudi sendiri sudah jadi tersangka dan digelandang ke Polda Jatim pada Jumat 27 Januari. Penangkapan terhadap Saman Hudi dilakukan di area pusat olahraga di Kota Blitar pada Jumat dini hari. Saat tiba di Polda Jatim, Saman Hudi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun. Dirinya juga menampik melakukan aksi balas dendam. Sosok Saman Hudi dikenal sebagai wali kota Blitar yang menjabat selama 2 periode, yakni 2010-2015 dan 2016-2019. Kala itu dirinya menggantikan wali kota sebelumnya, Jarod Saiful Hidayat. Sebelumnya, dirinya juga pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kota Blitar. Namun pada 8 Juli 2018 lalu, Saman Hudi tersandung kasus suap ijon proyek pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar. Ia pun dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Setelah menjalani masa hukuman selama 4 tahun, Saman Hudi kemudian dinyatakan bebas bersyarat pada 10 Oktober 2022. Kebebasan Saman Hudi ini sempat disambut meriah oleh warga di rumahnya. Assalamualaikum, Mbah. Pelan-pelanan. Bapak dikit, Pak. Bapak dikit, Pak. Apa? Pak. Saya itu membantu saya, Pak. Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Jaga jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak aja. Awas. Pocok. Balas dendam nggak, Pak? Bentar ya. Makasih ya. Salah gambar. Saudara, terungkap peran dari mantan Wali Kota Blitar Muhammad Saman Hudi Anwar yang terlibat kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar yang dilakukan pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan tersangka merupakan penyuplai informasi terhadap 5 orang tersangka eksekutor perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso ini. Pria yang identik dengan kumis tebalnya itu memberikan informasi mengenai keberadaan uang, tata letak, situasi keamanan rumah dinas, hingga jalur pelarian. Seusai para pelaku menjalankan aksi perampokan. Atas perannya itu, kepolisian menegaskan tersangka Muhammad Saman Hudi Anwar dikenai pasal 365 Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun atas aksi kejahatan perampokan tersebut. Disinggung mengenai jumlah uang hasil perampokan yang diterima oleh tersangka Saman Hudi, Toto menerangkan tersangka Saman Hudi tidak memperoleh pembagian uang hasil rampokan tersebut sedikit pun. Sementara dengan mengenakan kaos oblong warna hitam dan bercelana jeans warna gelap, Saman Hudi digelandang oleh anggota tim Jatan Ras Polda Jawa Timur seusai ditangkap. Saat ditanya, Saman Hudi sendiri tidak memberikan keterangan terkait apa motif dibalik aksinya mendalangi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar tersebut. Ia juga membantah terkait adanya faktor balas dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Meski begitu, Saman Hudi tidak memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan tersebut hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung ini. Mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso yang dilakukan pada Desember lalu di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar. Penangkapan Saman Hudi ini menghebohkan publik karena sang mantan Wali Kota Blitar 2 periode tersebut diketahui baru saja keluar dari Lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 lalu. Seusai menjalani hukuman atas kasus suap sejak tahun 2018, diketahui Saman Hudi ditangkap KPK pada Juli 2018 setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo.
Seusai keluar dari tahanan, ia sempat berorasi dan mengaku akan balas dendam karena sudah dizolimi. Hanya saja tak jelas pada siapa Saman Hudi mengaku akan balas dendam tersebut. Saman Hudi saat ini telah ditangkap dan momen penangkapan tersebut juga sempat dibagikan di berbagai media sosial, termasuk yang berhasil diambil oleh wartawan lapangan kami. Tampak Saman Hudi ini mengenakan kaos oblong berwarna hitam dan juga celana jeans warna gelap. Dengan kumis tebal khasnya, ia digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur. Kendati terus menundukkan kepala dengan posisi kedua pergelangan tangannya di borgol selama berjalan menyusuri jalanan aspal depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jawa Timur. Saman Hudi tetap berupaya menyapa awak media yang mencecarnya menggunakan rentetan pertanyaan. Hanya saja, Saman Hudi tidak memberikan jawaban detail terkait dugaan motif dirinya melakukan atau mendalangi aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Saman Hudi sendiri menampik adanya faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus tersebut. Kendati ia menolak, Saman Hudi juga tak kunjung memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung tersebut. Yang kami hormati teman-teman saya Kaulomik, terima kasih atas kejemputannya saya pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak hujan dan cerah. Alhamdulillah. Saya pribadi dan keluarga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan pada saya. Sahabat, kami berpikir, saya pulang dari penjara, saya anggap diri saya cabang sampah. Tapi kenyataan tidak. Demi rakyatnya. Untuk itu saya mengatakan kepada teman-teman sekalian, rapatkan barisan. Saya tahu persis jeritan tangis rakyat Tomasi yang mana diinjak-injak dalam APBD Polres. Kalau dengan kebenaran saya, silakan kebenaran dengan saya. Saya tidak akan diam. Saya tidak akan lupa sejarah pada masa bahwa biar saya didolimi, saya di penjara 4 tahun 4 bulan tidak ada masalah. Demi rakyatnya. Tetapi tahu pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa APBD yang saya Hidup Pak Saman Hudi! saya masih ingat Hidup. Urung, bahasa itu. Saya di Kota Blitar ini menanam padi, tapi jebule adalah Sukati. Saya mendidik mereka menjadi baik, nggak tahunya dia membeli. Saya membuatlah kaos seperti Anda. Membuat kaos, artinya tanpa menyerah, tanpa menyerah. Saya boleh lihat nanti yang korupsi Saman Hudi atau mereka itu. Lanjutkan Pak! Saya sudah punya bukti yang kuat membuat dibebaskan dia di penjara nanti. Ini adalah perjuangan. Saya jadi wali kota juga, bukan untuk diri saya sendiri loh. Iya, saya menjadi orang yang jadi baik. Orang yang nggak bisa baca Quran, semuanya sekarang baca Quran. Sekarang di mana baca Qurannya itu? Yang dulu sekolah gratis, sekarang sudah jadi bayar. Ayo, kalau panjenengan ingin tahu di mana posisi saya nanti politik, besok saya akan pidato dalam pidato politik saya di ulang tahun Hawalin. Kalau panjenengan ikut saya, silakan. Jangan melihat sayanya, jangan melihat kaum lainnya, tapi perjuangan kaum rakyat ini.
berjuang mati-matian untuk menjelaskan rakyat kita ini. Iya enggak? Inilah rumah saya baru. Perjuangan tahun putih bersih seperti hati saya yang kalah ini. Yang mau dulu ya. Sabar dulu. Yang dulu dapat beras, sekarang donor. Karena apa? Ya itu tadi. Kemarin anak saya kalah suara sama. Saya dipontang-panting, dibuat ke sana kembali. Saya nggak apa-apa tertawa. Tapi saya sekarang sudah memindah kota Blitar ini. Mengatakan saya lawan. Saya akan melawan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan otak saya dan perjuangan saya melawan. Ayo kita buktikan teman-teman kaum lain. Singkan tangan. Maju terus, pantang mundur. Sampaikan salam saya pada masyarakat Kota Blitar. Saya dulu tentang pro rakyat tidak keren-kerenan. Dan tentang gimana rakyat saya bisa sejahtera waktu zaman saya dulu. Saya dulu pernah ngomong, awas dunia yang ketiga. Ingat ya, dunia itu ada tiga. Satu adalah dunia nyata seperti ini. Kedua adalah dunia gaib. Yang ketiga adalah dunia IT. Semua dulu tak kasih sepeda 12 hilang yang di Parangsa. Saya memperjuangkan komunitas Putra Sang Fajar 600 juta uang saya sendiri. Lantaran siapa? Tidak lain adalah Santoso. Menerima uang itu orang sekarang mau biar. Dan biar saya. Polda Jawa Timur berhasil mengungkap siasat busuk para kawanan perampok rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso Jalan Sudanjo Supriyadi, Kota Blitar yang terjadi pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Komplotan perampok yang diotaki oleh Mujadi 54 tahun ini sebelumnya juga pernah melancarkan aksinya di sebuah gudang perusahaan rokok di Pasuruan dengan kerugian 200 juta rupiah pada November 2022 lalu. Kadit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrimum Polda Jatim, Kompol Tri Sisbiantoro mengatakan, kelima tersangka yakni Mujadi 54 tahun, Asmuri 54 tahun, Ali Jayadi 57 tahun, Oki Supriyadi, dan Medi Afrianto. Dengan rekam jejak para tersangka yang kerap kali keluar masuk penjara, tak sulit untuk menyatukan tujuan melakukan aksi kejahatan. Oleh karena itu, mereka akhirnya merencanakan aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang ditinggali oleh Santoso, istrinya beserta 3 anggota Satpol PP sebagai pengawalnya pada Senin 12 Desember. Rencana perampokan bermula saat kelima tersangka menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Tri Sisbiantoro mengatakan sebelum menjalankan aksinya, para pelaku mulai mempelajari tata letak dan situasi di rumah dinas dari kejauhan selama sepekan. Mereka memarkirkan mobil di dekat rumah dinas untuk melihat berapa jumlah orang yang berjaga mempelajari situasi di dalam dan luarnya. Termasuk menentukan kapan saja waktu yang tepat aktivitas, lalu lalang para petugas penjaga di dalam rumah dinas tersebut mulai berhenti. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan pada Jumat 9 Desember, tersangka mobil yang digunakan para tersangka melakukan perampokan merupakan kendaraan yang dibeli oleh Mujadi. Mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi AG1217VY dibeli sekitar 100 juta rupiah jauh-jauh hari sebelum menjalankan aksinya. Sehari sebelum kejadian, Mujadi, Oki Asmuri, dan Medi menyiapkan peralatan perampokan. Mereka membeli lakban, 15 utas tali, obeng, borgol, hingga rompi warna krem seharga Rp120.000. Kedua tersangka kemudian menjemput tersangka Ali Jayadi. Ali kala itu mengendarai mobil Daihatsu Terios kemudian menuju ke RSNU Jombang untuk memarkirkan mobilnya. Kelimanya lalu berangkat menuju rumah dinas Wali Kota Blitar menggunakan mobil Innova hitam. Para tersangka menyandera dan merampok uang sebesar 730 juta rupiah milik Walkot Blitar Santoso. Tak hanya uang, tersangka juga mengambil perhiasan milik istri wali kota berupa kalung dan juga gelang.
Dari tangan tersangka Mujadi disita sekitar 133 juta, kemudian tersangka Asmuri disita sekitar 49 juta, dan tersangka Ali disita sekitar 1,3 juta rupiah. Sementara dua tersangka lainnya kini masih dalam pengejaran pihak Polda Jawa Timur. Kemudian di hari Minggu, kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS atau ASN. Ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk melakukan pencurian tersangka MJ atau NT tadi. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta. Dan kalung 10 gram dan gelang 10 gram ini sudah kita sita, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang bukti 3 senjata api yang disita dari saudara NT, itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sita dari 3 tersangka 230-an juta, dan kemudian untuk 2 tersangka lain. Feti Wulandari, istri Wali Kota Blitar Santoso, sempat diancam kawanan perampok apabila tak menunjukkan lokasi berangkas di rumah dinas. Diketahui rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso disatroni oleh kawanan perampok hingga uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan digondol pada Senin 12 Desember. Bahkan kawanan perampok sempat menyekap dan memborgol Santoso dan istrinya di kamar. Sehari seusai kejadian tersebut, ke hadapan publik Santoso membeberkan kronologi kejadian tersebut. Sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, istrinya Feti diketahui tengah menjalankan ibadah sholat tahajud. Santoso mengatakan Timur berhasil mengungkap siasat busuk para kawanan perampok rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso Jalan Sudanjo Supriyadi, Kota Blitar yang terjadi pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Komplotan perampok yang diotaki oleh Mujadi 54 tahun ini sebelumnya juga pernah melancarkan aksinya di sebuah gudang perusahaan rokok di Pasuruan dengan kerugian 200 juta rupiah pada November 2022 lalu. Kadit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrimum Polda Jatim, Kompol Tri Sisbiantoro mengatakan, kelima tersangka yakni Mujadi 54 tahun, Asmuri 54 tahun, Ali Jayadi 57 tahun, Oki Supriyadi, dan Medi Afrianto. Dengan rekam jejak para tersangka yang kerap kali keluar masuk penjara, tak sulit untuk menyatukan tujuan melakukan aksi kejahatan. Oleh karena itu, mereka akhirnya merencanakan aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang ditinggali oleh Santoso, istrinya beserta 3 anggota Satpol PP sebagai pengawalnya pada Senin 12 Desember. Rencana perampokan bermula saat kelima tersangka menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Tri Sisbiantoro mengatakan sebelum menjalankan aksinya, para pelaku mulai mempelajari tata letak dan situasi di rumah dinas dari kejauhan selama sepekan. Mereka memarkirkan mobil di dekat rumah dinas untuk melihat berapa jumlah orang yang berjaga mempelajari situasi di dalam dan luarnya. Termasuk menentukan kapan saja waktu yang tepat aktivitas, lalu lalang para petugas penjaga di dalam rumah dinas tersebut mulai berhenti. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan pada Jumat 9 Desember, tersangka mobil yang digunakan para tersangka melakukan perampokan merupakan kendaraan yang dibeli oleh Mujadi. Mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi AG1217VY dibeli sekitar 100 juta rupiah jauh-jauh hari sebelum menjalankan aksinya. Sehari sebelum kejadian, Mujadi, Oki Asmuri, dan Medi menyiapkan peralatan perampokan. Mereka membeli lakban, 15 utas tali, obeng, borgol, hingga rompi warna krem seharga Rp120.000. Kedua tersangka kemudian menjemput tersangka Ali Jayadi. Ali kala itu mengendarai mobil Daihatsu Terios kemudian menuju ke RSNU Jombang untuk memarkirkan mobilnya. Kelimanya lalu berangkat menuju rumah dinas Wali Kota Blitar menggunakan mobil Innova hitam. Para tersangka menyandera dan merampok uang sebesar 730 juta rupiah milik Walkot Blitar Santoso. Tak hanya uang, tersangka juga mengambil perhiasan milik istri wali kota berupa kalung dan juga gelang. Dari tangan tersangka Mujadi disita sekitar 133 juta, kemudian tersangka Asmuri disita sekitar 49 juta, dan tersangka Ali disita sekitar 1,3 juta rupiah. Sementara 2 tersangka lainnya kini masih dalam pengejaran pihak Polda Jawa Timur.
Kemudian di hari Minggu kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS atau ASN. Ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk melakukan pencurian tersangka MJ atau MT tadi. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta. Dan kalung 10 gram dan benang 10 gram ini sudah kita sita, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang bukti 3 senjata api yang disita dari saudara NT itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sita dari 3 tersangka 230-an juta, dan kemudian untuk 2 tersangka lain. Fetty Wulandari, istri Wali Kota Blitar Santoso, sempat diancam kawanan perampok apabila tak menunjukkan lokasi berangkas di rumah dinas. Diketahui rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso disatroni oleh kawanan perampok hingga uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan digondol pada Senin 12 Desember. Bahkan kawanan perampok sempat menyekap dan memborgol Santoso dan istrinya di kamar. Sehari seusai kejadian tersebut, ke hadapan publik Santoso membeberkan kronologi kejadian tersebut. Sekira pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, istrinya Fetty diketahui tengah menjalankan ibadah sholat tahajud. Santoso mengatakan istrinya memang rutin melakukan sholat tahajud setiap hari dilanjut dengan wiritan sambil menunggu waktu subuh. Sementara Santoso mengaku baru mulai tidur pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun ia kemudian dibangunkan dengan suara gedor-gedor pintu kamarnya yang cukup kencang. Mulanya ia mengira suara tersebut adalah gempa bumi, namun tanpa sadar pintu sebelah timur ternyata sudah dijebol dan 3 orang masuk ke dalam kamarnya. Kemudian ketiga orang tersebut meminta Santoso dan istrinya tengkurap hingga kaki dan tangan diikat, sementara mulut ditutup dengan lakban. Keduanya kemudian dipaksa buka suara dan menunjukkan tempat penyimpanan uang dan perhiasan. Namun Santoso mengaku tidak memiliki berangkas penyimpanan uang. Pelaku kemudian memukul dan menendang Santoso yang disekap dan tangannya diikat karena dikira berbohong. Kemudian pelaku mengancam akan menelanjangi istri Santoso apabila tak memberitahukan lokasi penyimpanan uang dan perhiasan tersebut. Santoso mengaku memang tidak memiliki berangkas di rumah dinasnya, namun memang ada uang simpanannya ketika menghadiri sebuah acara yang disimpannya di dalam lemari. Ia kemudian menunjuk ke lemari dan mempersilahkan mengobrak-abrik isi di lemari tersebut. Selain uang, perhiasan yang tersimpan dan kalung istri Santoso juga dirampas oleh pelaku. Santoso memperkirakan para pelaku kabur dari rumah dinas sekira pukul 3 dini hari lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kabur, salah satu pelaku sempat menanyakan lokasi kamar anak-anak kepada istrinya. Keberuntungnya, anak-anak Santoso dan Fetty tak berada di rumah dinas saat kejadian. Pelaku juga bertanya soal lokasi dekoder kamera CCTV kepada istrinya. Setelah pelaku kabur, Santoso mencoba berteriak minta tolong. Namun teriakannya tak direspons penjaga di rumah dinas. Pastinya 3 penjaga Satpol PP yang berjaga di rumah dinas juga ikut disekap hingga diborgol. Wali Kota Blitar Santoso mengaku mengalami penganiayaan oleh kawanan perampok rumah dinasnya pada Senin 12 Desember dini hari. Santoso mengatakan ia ditendang pelaku perampokan saat disekap dan diminta menunjukkan uang tunai dan barang berharga di kamar rumah dinasnya. Akibat penganiayaan itu, Santoso mengalami luka pada kaki. Wakil Wali Kota Blitar, Cucuk Sunario, membenarkan terjadinya penganiayaan terhadap Wali Kota Santoso. Santoso disebut mengalami trauma berat setelah peristiwa perampokan yang terjadi pada Senin 12 Desember dini hari. Ditanya beberapa kali tendangan pelaku pada Santoso, Cucuk mengaku tak menanyakan. Cucuk mengutarakan hal tersebut saat menjawab pertanyaan kenapa Wali Kota Santoso tak menampakkan diri usai peristiwa perampokan yang menghebohkan tersebut. Ia menampik kesan bahwa Santoso menghilang setelah menjadi korban perampokan dan penyekapan. Menurutnya, sejak kejadian hingga Senin sore, Santoso harus mengikuti serangkaian pemeriksaan pihak kepolisian. Selain itu, Santoso membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Pada Selasa 13 Desember, Wali Kota Blitar Santoso telah memberikan kesaksiannya. Ia pun mengakui mengalami luka di bagian kaki akibat tendangan dari perampok. Santoso bahkan sempat mendapat ancaman verbal dari pelaku akan melukai dengan senjata tajam. Wakil Wali Kota Blitar Cucuk Sunario mengungkapkan kondisi Santoso saat ini baik-baik saja.
Menurut Cucuk, Santoso memang mengalami luka sedikit di bagian kaki akibat ditendang pelaku perampokan. Jadi setengah 5 ini karena saya teriak-teriak minta tolong, dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jagaji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama bergerak bisa 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti nggak ada ajudan sama sekali? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Kepolisian saat ini telah mengantongi bukti video kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Namun pelaku yang diduga menggunakan mobil hitam berplat merah ini tampak dibukakan pintu gerbang oleh seseorang yang sebelumnya telah berada di halaman rumah dinas. Bahkan mereka tampak santai kala memasuki rumah Wali Kota Blitar tersebut. Video itu beredar luas di media sosial dan viral. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono saat dikonfirmasi membenarkan terkait video yang beredar itu. Argo Wiono berujar video tersebut tepat mengarah ke pintu gerbang utama rumah dinas Santoso. Dari rekaman video awalnya tampak sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang. Pria yang membukakan gerbang ini tampak mengenakan topi. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu pria bertopi ini berjalan santai mendekati mobil. Ia juga memandu memarkirkan mobil berplat merah tersebut. Kini pihak kepolisian yang tengah menyelidiki video beredar luas tersebut. Pihaknya juga telah memeriksa 20 saksi terkait kasus ini. Saksi tersebut diantaranya asisten rumah tangga rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Tak hanya itu, pihaknya juga menunggu hasil uji lab sidik jari di TKP. Sebelumnya, kronologi kasus perampokan telah dibeberkan oleh Wali Kota Blitar Santoso. Tak hanya dirampok, Santoso mengaku ia juga dianiaya dan mendapatkan ancaman secara verbal. Lantaran menolak mengatakan pelaku pun menendang dan memukul Santoso karena dianggap berbohong. Selain itu, istri Santoso ditelanjangi jika tak diberitahu lokasi berangkas. Santoso pun mengaku ke pelaku bahwa ia memang tak memiliki berangkas. Setelah menggasak harta benda milik Santoso dan istri, pelaku pun kabur sekira pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Tolong oleh jamaah masjid sholat jagaji yang baru. Rekaman CCTV detik-detik kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso viral di media sosial. Terkait rekaman CCTV tersebut, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono pun membenarkannya. Kini video tersebut masih dalam proses penyelidikan. Video berdurasi 56 detik itu memperlihatkan sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu mobil pun diparkirkan sedangkan orang yang membukakan pintu gerbang memandu memarkirkan. Dari informasi yang diperoleh, kamera CCTV ini berada di sebelah rumah dinas Wali Kota Blitar dan menyorot langsung ke arah pintu gerbang. AKBP Argo Wiono menyebut video itu didapat pihaknya di hari pertama penyelidikan. Pada perkembangannya, Argo menyebut pihaknya telah memeriksa 20 orang saksi. Mereka diantaranya asisten rumah tangga rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Tanya itu, pihaknya juga menunggu hasil uji lab sidik jari di TKP. Diketahui perampokan itu terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Disebutkan pelaku yang diduga berjumlah 5 orang awalnya menyekap 3 penjaga dari Satpol PP. Kemudian mereka masuk ke rumah dan menyekap Wali Kota Blitar dan istrinya. Uang tunai 400 juta rupiah yang ada di tempat penyimpanan pun raib di gondol maling. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jagaji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada
teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya, saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti nggak ada ajudan sama sekali? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Nggak Ya. Pak? Berarti setelah selesai kegiatan ajudannya? Ya pulang, kalau saya sudah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari Pol PP juga ternyata diperlakukan. Ciri-ciri pelaku pencurian di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso diungkap pihak kepolisian. Selain menggunakan mobil berplat merah, mereka juga mengenakan atribut Satpol PP. Terkait hal itu, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono buka suara. Argo Wiono saat diwawancarai pada Kamis 15 Desember 2022 menyebut tindakan pencurian ini telah direncanakan. Hal ini terlihat dari penggunaan atribut seragam pegawai di lingkungan pemerintah seperti topi korpri, seragam Satuan Polisi Pamung Praja, serta mobil berplat merah. Menurutnya, pemakaian atribut ini juga dimaksudkan untuk mempersulit penyelidikan oleh pihak kepolisian. Bahkan kata Argo, penggunaan atribut itu dimungkinkan untuk memunculkan kesan keterlibatan orang dalam. Pernyataan ini diungkapkan setelah beredarnya video CCTV detik-detik perampok masuk ke dalam rumah dinas Santoso beredar luas di media. Dalam video itu terlihat salah seorang terduga pelaku membukakan pintu gerbang. Pria tersebut memiliki postur dengan badan tegap. Selain itu, ia juga terlihat memakai sepatu boots dengan pakaian yang identik dengan seragam personel Satpol PP. Argo membenarkan bahwa pria yang terekam membuka pintu gerbang itu adalah salah seorang terduga pelaku. Akan tetapi ia bukan personel Satpol PP yang sedang bertugas menjaga rumah dinas. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jagaji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya, saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Pak, saat itu berarti nggak ada ajudan sama sekali? Oh nggak ada, malam Pak, jam 3. Nggak Ya. Pak? Berarti setelah selesai kegiatan ajudannya? Ya pulang, kalau saya sudah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari becek sunatan di Ngegong ya, itu dari Mas Arik. 3 dari 5 pelaku perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso berhasil ditangkap. Ternyata perampokan ini diinisiasi oleh residivis dan pernah dipenjara di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Saat dihadirkan di konferensi pers, wajah salah seorang pelaku terlihat membiru. 3 orang tersangka itu ditangkap dalam operasi pengejaran yang dilakukan oleh tim gabungan Jatan Ras Polda Jatim dan Satreskrim Polres Blitar Kota. Kanit 3 Subdit 3 Jatan Ras di Reskrim Polda Jatim, Kompol Trisis Bintoro menyebut ketiganya bertindak sebagai eksekutor perampokan. Mereka berhasil ditangkap setelah kepolisian mendapat ciri-ciri pelaku yang terekam kamera CCTV. Dari sana identitas para pelaku dapat diidentifikasi. Namun ia belum merinci siapa sosok tersangka dan di mana saja mereka ditangkap. Pasalnya pihaknya masih melakukan pengembangan atas 3 tersangka tersebut. Sementara Dirkrimum Polda Jatim Kombes Pol Totok Suharyanto mengatakan otak perampokan ini merupakan seorang residivis berinisial MJ. Bahkan aksi perampokan itu dirancang saat MJ masih menjalani hukuman di Lapas Sragen.
MJ merancang serta membeli peralatan yang akan digunakan untuk melakukan perampokan. Diketahui aksi perampokan ini terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Santoso beserta istri dan petugas yang berjaga disekap. Akibatnya uang tunai ratusan juta yang ada di berangkas raib digondol maling. Kekerasan di rumah dinas di Kota Blitar yang terjadi di tanggal 12 Desember 2022. Jadi siang hari ini kita akan menyampaikan perkembangan pengungkapan hasil kerja keras dari tim Datlantas Polda Jawa Timur yang dipimpin oleh Pak Direktur, Pak Wakil, Pak Kasubdit dan bergabung dengan Polres Blitar Kota. Ya, alhamdulillah semua ketua kita semua, ya, 3 pelaku kejahatan kasus di kediaman di rumah dinas Wali Kota Blitar bisa kita tangkap, ya, dan saat ini juga masih dalam proses pengembangan dan pengejaran terhadap kasus ini sendiri yang tentunya belum berhenti sampai dengan hari ini. Ya. Nah, kita nanti secara teknis dan detail mungkin akan disampaikan oleh Pak Direskrim langsung terkait dengan pengembangan kasus pencurian dengan kekerasan di kantor Wali Kota Blitar ini sendiri. Ya. Satu lagi tambahan bahwa dalam pengejaran para pelaku kasus kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar, kita juga tangkap 1 pelaku. Assalamualaikum, Mbah. Polisi mengungkap bahwa mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar diduga menjadi otak perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar pada 12 Desember 2022 lalu. Saman Hudi yang baru saja bebas dari lapas itu pun kini telah ditetapkan jadi tersangka. Disebutkan bahwa Saman Hudi bertemu dengan para perampok saat masih bersama-sama mendekam di penjara. Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Harmanto menerangkan, sebagai otak perampokan Saman Hudi berperan membeberkan letak sejumlah barang yang dicuri. Sejauh ini belum diketahui motif Saman Hudi nekat melakukan aksi perampokan. Sebelumnya, polisi telah menangkap 3 orang tersangka perampokan, sementara 2 lainnya masih dinyatakan buron. Oto diketahui Saman Hudi sempat terlibat kasus suap pada tahun 2018 lalu dan mendekam di Lapas Sragen. Ia baru menghirup udara bebas pada 10 Oktober 2022. Saat digelandang ke Polda Jatim, Saman Hudi tak banyak bicara. Pria yang mengenakan kaos hitam itu menampik faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Sebagaimana diketahui dalam perampokan tersebut, Wali Kota Blitar, Santoso dan sang istri sempat disekap oleh pelaku. Para pelaku juga mengambil uang tunai senilai 400 juta rupiah dan sejumlah barang berharga. Ya, kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita jelaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ini saja nanti Perannya apa, Jenderal? Perannya. Ya, kalau inisial mungkin sudah tahu, ya, yang jelas ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas, ya, dan memberikan informasi tentang keberadaan, tempat penyimpanan uang dan waktu bahkan yang baik untuk melakukan aksi. Assalamualaikum, Mbah.